afternoon, Tribuners. Welcome back with me, Mutiara, in Indonesian News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here the complete news. The first news is the opening of the Semarang-Demak toll route alternative route resulted in several accidents. During the opening of the Semarang-Demak toll alternative route from November 12 to 2nd of December, the Semarang-Demak toll route company noted that many motorists violated the speed limit, resulting in accidents and tire bursts. Public relations of the Semarang-Demak toll route company, Robi Sumarna, said that many motorists who use the Semarang toll route violate the specified speed limit, which 100 km for 1 hour. His party stated that motorists who use the toll route go at speed above 140 km for 1 hour. As a result of this violence, he continued, resulted in several accidents on the toll route. Not only that, he added that the view of the Semarang-Demak toll route was considered good. It was also a factor causing accidents. This is because many drivers are busy capturing the moment of their trip on the Semarang-Demak toll route, making the driver not focus on the route. Apart from that, he continued, there were also drivers who experienced a tire burst while driving on the Semarang-Demak toll route. It is suspected that the cause of the tire burst was because the tires used by minibuses were mostly red-treated tires. The next news is the office of Nasdem Party in Aceh was terrorized by a unknown person. Deputy for the Democratic Party's DPP election control body, Kamhar Lakubani, criticized the action of unknown people who threw ash and rotten socks at the Aceh Nasdem Party Regional Representative Council office. Kamhar believes that this action is not part of the political style of the Acehnese people in responding to different political attitudes. He also mentioned the various efforts made toward Anies Baswedan's political safari, namely the location permit being revoked, the acts of terror in the form of throwing rotten ash. Furthermore, Kamhar asked the authorities to take firm and professional action against this known person so that similar incident would not be repeated and spread to other areas. He also asked to refrain from being provoked by this irresponsible act. Meanwhile, the office of the party met by Surya Paloh in Aceh was pelted with edges and rotten socks on Saturday morning. Chairperson of the Aceh Nasdem Party Regional Representative Council, Tengku Taufikul Hadi, said that the incident occurred this morning before a healthy walk with Anies Baswedan. According to Taufik, not only the office of Nasdem Party, the field where the walk was met with Anies was also thrown a bay of fruit. The next news is a police officer in Central Kalimantan is suspected of being a murder victim. Second Police Inspector Adjutant Andre Wibisono, 38 years old, a member of the medical and health sector for the Central Kalimantan Regional Police, was found dead in the Ponton area, Pahandut, Palangkaraya City, Central Kalimantan, on Friday, the 2nd of December 2022 afternoon. Second Police Inspector Adjutant Andre is thought to have died when residents were about to take him to the Bangkayangkara Hospital. According to information circulating, the victim was allegedly killed in Kampung Ponton. Shortly after the discovery of the victim's body, Central Kalimantan Regional Police personnel managed to arrest 8 suspects of abuse and murder. The 8 perpetrators were arrested at the crime scene on route Rindang Banua, Kampung Ponton, Palangkaraya. The arrest of the suspect was led directly by the Directorate of General Criminal Investigation of the Central Kalimantan Regional Police on Saturday, the 3rd of December 2022.
Apart from arresting the suspect perpetrators, the police also burned huts that were suspected of being drug dens. The head of public relations for the Central Kalimantan Regional Police, Police Grand Commissioner Eko Saputro, said that two of suspects were found to be methamphetamine type narcotics. Apart from that, the machete, buckshot, crowbar, and wood were seized by the police for further investigation to uncover the mystery of the motive for the persecution that led to that. The police worked hard from 3 o'clock in the morning together with a joint team, namely the narcotics team and the Palangkaraya Resort Police, chasing the perpetrators of the murder of Second Police Inspector Adjutant Andre Wibisono. According to preliminary information, the victim, who is a medical and health personnel for the Central Kalimantan Regional Police, suffered a soft gunshot wound to the neck, an incision, and a blunt object blow. Anticipating a similar thing to happen, the Central Kalimantan Regional Police will synergize with the Palangkaraya Resort Police. The sectoral police will patrol once a week to prevent the emergence of drug villages. The next news is, the governor to president attended a National Teachers' Day event in Semarang. Central Java Governor Ganjar Pranowo attended the commemoration of the 77th anniversary of the Indonesian Teachers Association and National Teachers' Day in Semarang, Central Java. On that occasion, Ganjar greeted President Joko Widodo, who was also there. Not only Jokowi, Ganjar also greeted the Minister of Education, Culture, Research and Technology, Nadiem Makarim. Ganjar then invited everyone present to pray for the thousands of teachers who had died during the COVID-19 pandemic. He said the teacher had helped the government overcome the COVID-19 pandemic. The next news is, mass action staged a demonstration demanding suspect in insulting sacred grave be punished severely. The demonstrators held a demonstration in front of the West Nusa Tenggara Islamic Center to the Mataram District Court on Friday, the 2nd of December 2022. Hundreds of masses who are members of the West Nusa Tenggara Aswaja Defended Community Movement demanded that the judge severely punish Ustadz Mizan Qudsia. Mizan is currently undergoing trial in hate speech case regarding insulting sacred graves in Lombok. In his speech, the General Coordinator of the Aswaja Defended Community Movement, West Nusa Tenggara, Ahmad Asgaruddin, said that his party was purely acting on the demands of religion, that the state and culture. According to him, the excuses Ustadz Mizan was considered to have injured the Islamic religion, Lombok culture, and the Indonesian state. The demonstrators dispersed from the ranks after conducting mediation at the Mataram District Court in an orderly manner. To secure the course of the action, the head of the Mataram City Resort Police, Police Grand Commissioner Mustafa, deployed 455 personnel. Ustadz Mizan was previously charged with imprisonment for 1 year. Ustadz Mizan was charged with spreading false news in a 19-second lecture video spread on social media Facebook. This video clip of the lecture made him a suspect in hate speech. The next news is, Papuan mothers want Noken bags to go global. In commemoration of World Noken Day, which falls on the 4th of December 2022, Papuan women who are craftsmen of Noken bags in Jayapura City hope that Noken will go global. This was conveyed by one of the Papuan mothers of Noken craftsman, Alberti Merauje, when contacted by TribunPapua.com on Sunday, the 4th of December 2022.
According to him, Noken marketing must be carried out more broadly through national and international events so that Noken can be better known to the world. Seeing the changing times, the interest of Papuans to wear Noken in their daily activities has not faded. It's just that he advised that young people as the next generation of Papua can be more proud and routinely wear Noken. Meanwhile, one of the Noken craftsmen in Abepura, Ek Levina, when met by TribunPapua.com at the overhang of Highway Abepura Sentani, admitted that she was proud to be able to knit Noken. Through the hands of Papuan mothers or Papuan women, Ek Levina is sure that the Noken as a Papuan culture heritage bag can continue to be sustainable. The last uses. Manokwari Regency has a new way of cultivating salads. Manokwari Regency, West Papua is still not able to meet the needs or be self-sufficient in food commodities such as salads. East West Seed Indonesia, a producer of Kepada Merah hybrid tropical vegetable seeds, together with the Bina Tani Sejahtera Foundation, introduced true salad seed technology to farmers in Manokwari. Awindo Company Deputy Product Manager Group Muhammad Ihsanuddin said that cultivating shallots from seeds not only has the opportunity to be self-sufficient in salads, but also increase the welfare of farmers due to increased turnover. His son, as Muhammad Ihsanuddin is known, said that the true shallot seed technology has advantages over shallot cultivation from tubers which are commonly used by farmers. According to him, apart from proven quality of the seed, the advantages of true shallot seed are also known by the acronym 3MS, which are easy, inexpensive, and profitable. Ease of obtaining when storing and transporting seeds. For the cheap category, Ihsan gave an example. 1 hectare of land usually requires up to 1.5 tons of shallot bulbs for seeding, and costs around 75 million rupiah to 120 million rupiah. In terms of income, he said harvesting salads from TSS is far more profitable than cultivating using tubers. He believes that if farmers in Manokwari are active in developing shallot-type horticultural farming through TSX technology, then local salad production will automatically increase. As a result, farmers are able to meet market demand in Manokwari Regency for spices. In fact, said Ihsan, there is a big opportunity for Manokwari Regency to become a supplier of salads for other regions in Indonesia. Well, that's all the news for today with me, Butiara. Don't forget to follow us in YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram and TikTok account of Tribun Lampung for further information. Thank you for watching and have a nice day.
Live breaking news pagi hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nela Irda. Saudara, update informasi terkini terkait erupsi Gunung Semeru. Ada satu dusun, yakni Dusun Kajar Kuning di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur yang terdampak erupsi Gunung Semeru cukup parah pada Minggu 4 Desember 2022. Menurut Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, kondisi Dusun Kajar Kuning tertutup material awan panas guguran hingga ketebalan 3 meter. Beberapa rumah warga dan jembatan di dusun tersebut juga tertimbun material Semeru. Saat ini, saudara, warga sudah dievakuasi dan menempati posko pengungsian yang telah disediakan pemerintah dan juga relawan. Beberapa titik pengungsian diantaranya yang sudah disiapkan adalah Balai Desa Supituran, Balai Desa Oro-Oro Ombo, Balai Desa Penanggal, Balai Desa Tumpeng, dan SMP Pronojiwo. Sampai saat ini pemetaan sudah dilakukan sejak erupsi pertama kali terjadi. Proses evakuasi juga langsung dilakukan dan berjalan cepat untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa. Diketahui bahwa PVMBG telah menaikkan status Gunung Semeru dari sebelumnya level 3 atau siaga menjadi level 4 atau awas terhitung pukul 12 waktu Indonesia Barat pada siang hari kemarin. Bupati Thorik juga menetapkan status tanggap darurat bencana berlaku 14 hari ke depan. Dusun Kajar Kuning di Desa Sumberwuluh ini menjadi salah satu titik lokasi paling parah yang terdampak erupsi Gunung Semeru, saudara. Permukiman warga ini tertimbun oleh material vulkanik. Ada 2 desa yang statusnya paling parah, yakni di Desa Sumberwuluh dan juga di Supiturang. Sementara pantauan dari lokasi, dari seorang sumber mengatakan bahwa Dusun Kajar Kuning saat ini telah tertimbun material vulkanik berupa lahar dan juga lumpur. Kondisi terkini Dusun Kajar Kuning yang bisa Anda saksikan ini adalah bagaimana tampilan atau kondisi terkini di Dusun Kajar Kuning, saudara, yang terdampak material vulkanik Gunung Semeru dan menjadi titik paling parah akibat erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada Minggu kemarin. Kondisi rumah warga yang ada di kawasan Dusun Kajar Kuning ini memang tampak tertimbun lumpur lahar. 6 warga desa di antaranya adalah Desa Sumbersari, Desa Supiturang, Desa Oro-Oro, kemudian Desa Sumberwuluh, Desa Bulamanggis, dan Desa Kajar Kuning mulai memadati kawasan pengungsian lantaran kondisi desa mereka yang sudah tertimbun material vulkanik Gunung Semeru. Terkini, 6 desa tersebut telah dilakukan pengosongan oleh petugas, yang mana beberapa juga melakukan penyelamatan diri secara mandiri. Menurut Ketua Relawan Kaki Gunung Semeru, titik pengungsian sementara ini telah aman karena berada di radius 23 km dari kaki Gunung Semeru. Selain bahaya awan panas di radius 7 km dari kaki Gunung Semeru, saat ini juga mulai tercium aroma belerang. Oh, itu sebelah mana? PT? Sana? Hah? Itu ya? Selamat siang pemirsa Surya dan Tribunat. Saat ini saya berada di Desa Sumberwuluh yang merupakan wilayah yang paling terdampak akibat guguran erupsi Semeru yang menerjang pada Minggu dini hari. Dan saya sekarang berada di titik langsung terdampak bencana yang bisa Anda saksikan
dan awan panas masih begitu pekat ya, dan terasa hawa panasnya masih begitu terasa. Dan beginilah pemirsa, Mas Cucu, Erwin Mas Ileng, iya Mbah Mas Jember. Ya Allah. So mas, besok sih mas? Kantinnya Mas Tony Mas. Oh, siap. Oke. Kan, cepat. Tommy Skandar. Hah? Tommy anu. Tony Hermawan. Tony, ya. Oh, di sana. Ya pemirsa, inilah kondisi guguran awan panas Semeru yang masih terasa begitu ngebul ya. Panas sekali di area ini pemirsa, dan juga aroma dari material Semeru sendiri masih begitu kuat. Sekarang Bupati Lumajang Toriku Wahab sedang mengecek wilayah terdampak awan panas. Mas tutup nomor aja. Matur suwun Mas Iman. Oke. Apa tuh non? Ya, seperti inilah pemirsa, abu dari awan panas sendiri masih begitu terasa ya, begitu panas. Padahal cuaca di sini lagi mendung, tapi karena awan panas yang masih mengepul, ciris panas sekali.
Saudara, salah satu dusun yakni Dusun Kajar Kuning juga terdampak erupsi Gunung Semeru dan bisa dikatakan bahwa ini adalah lokasi yang terdampak cukup parah lantaran kondisi material vulkanik dari Gunung Semeru ini bisa mencapai 3 meter. Erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada minggu kemarin, saudara, berdampak salah satunya yang terparah adalah di Dusun Kajar Kuning, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, yang mana yang terdampak awan panas guguran Gunung Semeru. Kondisi ini membuat pemerintah Kabupaten Lumajang meninjau langsung lokasi tersebut. Berdasarkan pengamatan di lapangan, kondisi Dusun Kajar Kuning saat ini tertutup material debu awan guguran hingga 3 meter. Ada beberapa rumah warga di dusun tersebut yang juga ikut terkubur debu. Di sisi lain, proses evakuasi bencana kali ini langsung dilakukan oleh pemerintah setempat, yang mana warga memang sudah mempersiapkan diri sejak awal terjadi APG pada minggu dini hari. Sebagian besar masyarakat juga sudah menempati beberapa pos pengungsian yang disediakan pemerintah maupun relawan. Saat ini yang Anda saksikan, saudara, ini adalah bagaimana kondisi terkini di Dusun Kajar Kuning, Lumajang yang tertimbun material awan panas guguran Gunung Semeru yang mengalami erupsi pada minggu kemarin. Luncuran awan panas guguran Gunung Semeru ini diketahui membuat Dusun Kajar Kuning, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, tertimbun material. Warga diketahui memang sudah dievakuasi dan kini menempati pos pengungsian yang disediakan oleh pihak terkait. Menurutnya proses evakuasi berlangsung lebih cepat karena warga sudah mempersiapkan diri sejak awal. Salah satu warga di Dusun Kajar Kuning yang terdampak erupsi ini mengatakan bahwa dirinya sempat nekat berupaya menyelamatkan hewan ternaknya. Seorang warga bernama Nining mengatakan bahwa saat itu ia melihat bahwa ada ternaknya yang masih hidup namun tak bisa diambil lantaran berada di bawah cekungan tanah air akibat awan panas. Naning juga mengatakan harus merelakan kambing miliknya yang berjumlah 5 ekor pasca adanya material vulkanik dari Gunung Semeru. Terkait kondisi di Desa Sumberwuluh sendiri, Kepala Kepolisian Resor atau Kapolres Lumajang AKBP Dewa Putu Eka meminta warga agar tidak bertindak nekat untuk menyelamatkan hewan ternak. Polisi saat ini juga memasang garis polisi di wilayah Desa Sumberwuluh agar warga tidak melewati kawasan berbahaya tersebut. Kawasan ini, saudara, diketahui menjadi salah satu desa yang terdampak erupsi Gunung Semeru cukup parah pada Minggu 4 Desember 2022. Kondisi terkini Desa Kajar Kuning seperti yang Anda saksikan saat ini, saudara, bahwa ketinggian abu vulkanik pasca erupsi Gunung Semeru ini bahkan mencapai 3 meter. Sebagian abu vulkanik ini menutupi badan dari rumah-rumah warga dan yang tampak dari yang Anda saksikan adalah hanya bagian atapnya saja, yang mana ini membuat ketinggian dari material vulkanik bisa dikatakan cukup tebal, yakni berkisar 3 meter. Sehingga bisa diinformasikan bahwa memang Dusun Kajar Kuning ini bisa terbilang lenyap akibat tertimbun material vulkanik. Selamat siang, Mas. Saya saat ini sedang berada di titik terdampak awan guguran panas Semeru, yakni tepatnya di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Dan sekarang saya berada di titik yang merupakan jalur dari guguran awan panas tersebut, dan bisa pemirsa saksikan kepulan asap masih begitu mengepul dan
saat ini begitu Kalau ditidurkan gini aja. merasakan masih ada rasa panas gitu ya, kalau memang guguran awan panas tersebut begitu dahsyat. Dan inilah Saudara, jembatan Geladak Perak juga ikut terdampak erupsi Gunung Semeru dan kemudian jembatan ini ambrol. Hal yang sama sebelumnya juga pernah terjadi pada tahun lalu, yang mana jembatan Geladak Perak ini juga mengalami kerusakan akibat erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada 2021 silam. Jembatan Geladak Perak di Kabupaten Lumajang ini ambrol akibat diterjang awan panas pada Minggu 4 Desember kemarin. Jembatan ini diketahui menghubungkan dua daerah, yakni Kecamatan Pronojiwo dan Kecamatan Candipuro, serta Jalan Lintas Selatan Lumajang, Malang. Tampak dalam foto yang dibagikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lumajang, saudara, jembatan Geladak Perak ini hancur dan banyak abu vulkanik di sekitarnya. Jembatan sepanjang 120 meter ini merupakan jembatan yang terunik di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kehadiran jembatan gantung Geladak Perak membuat dua kecamatan tersambung. Diketahui bahwa jembatan Geladak Perak ini sempat hancur diterjang erupsi Gunung Semeru pada Sabtu 4 Desember 2021 silam, yang mana tepat 1 tahun seusai berdirinya jembatan Geladak Perak ini, erupsi Gunung Semeru terjadi kembali dan membuat jembatan ini kembali mengalami kerusakan. Setelah hampir 1 tahun tersambung, jembatan ini kini hancur lagi lantaran erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada Minggu kemarin. Diketahui Gunung Semeru mengalami erupsi pada hari Minggu, saudara, yang membuat warga yang tinggal di lereng kemudian panik dan mulai mengungsi. PVMG mengatakan bahwa status Gunung Semeru di Jawa Timur telah dinaikkan dari level 3 atau siaga menjadi level 4 atau awas, terhitung mulai Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kepala PVMBG Hendra Gunawan meminta agar tak ada aktivitas dalam radius 8 km dari puncak dan sektoral arah tenggara atau Besuk Kobokan dan Kali Lanang sejauh 19 km dari puncak. PVMBG juga mencatat pada hari Minggu ada erupsi disertai awan panas guguran yang terjadi di Gunung Semeru sekira pukul 2:46 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom erupsi mencapai 1.500 meter di atas puncak. Hal ini membuat warga kemudian diminta untuk langsung mengevakuasi diri. Sumber awan panas guguran ini berasal dari tumpukan material di ujung lidah lava yang berada sekitar 800 meter dari puncak, yakni ada di Kawah Jonggring Seloko. Awan panas guguran tersebut berlangsung menerus dan hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, jarak luncur telah mencapai 7 km dari puncak ke arah Besuk Kobokan. Sejak pukul 12 malam sampai pukul 6 pagi, aktivitas kegempaan terekam sebanyak 8 kali gempa letusan, 1 kali gempa awan panas guguran. Situasi ini menunjukkan aktivitas erupsi dan awan panas guguran di Gunung Semeru masih sangat tinggi, yang mana masih berpotensi akan terjadi awan panas. Kemudian ada potensi lainnya adalah aliran lahar juga masih cukup tinggi, mengingat curah hujan yang cukup tinggi juga di wilayah Gunung Semeru. Pantauan deformasi masih menunjukkan bahwa terjadi pula peningkatan tekanan yang menunjukkan masih terjadinya proses suplai magma ke dalam kantong magma maupun ke permukaan. Pemantauan area panas atau hotspot menunjukkan peningkatan adanya anomali termal menjadi 15 MW di sekitar area kawah yang mengindikasikan masih adanya tumpukan material panas pada kawah Gunung Semeru. Ini adalah tampilan atau visual terkini yang berhasil kami dapatkan, saudara, terkait kondisi terkini jembatan Geladak Perak
yang hancur pasca erupsi Gunung Semeru. Jembatan ini baru saja dibangun sekitar 1 tahun lamanya setelah tepat pada tahun lalu di tanggal yang sama. Erupsi Gunung Semeru juga menghancurkan jembatan Geladak Perak ini, saudara. Jembatan Geladak Perak ini menjadi jembatan penghubung antara dua wilayah dan bisa dikatakan menjadi akses penting bagi warga Lumajang. Jembatan ini menghubungkan dua daerah yakni Kecamatan Pronojiwo dan Kecamatan Candipuro serta merupakan jalan lintas selatan Lumajang Malang. Sementara yang Anda saksikan saat ini, saudara, ini adalah bagaimana kondisi jembatan Geladak Perak sebelum hancur. Maaf, maksud kami ini adalah bagaimana visual video kondisi terkini dari jembatan Geladak Perak yang mengalami kerusakan pasca erupsi Gunung Semeru. Jembatan Geladak Perak ini terlihat ditutupi abu vulkanik pasca letusan Gunung Semeru, saudara, yang cukup parah menerjang wilayah Lumajang pada Minggu 4 Desember kemarin. Jembatan Geladak Perak bisa kami informasikan bahwa jembatan ini menjadi salah satu jalan lintas selatan Lumajang Malang. Jembatan ini memiliki panjang 120 meter dan merupakan jembatan terunik di Kabupaten Jawa Timur, yang mana kehadiran jembatan gantung Geladak Perak ini membuat dua kecamatan tersambung. Seperti Geladak Perak sempat hancur diterjang erupsi Gunung Semeru pada Sabtu 4 Desember dan 1 tahun Desember 2022. Ya, saudara, akan ini kami tampilkan bagaimana kondisi terkini pasca erupsi Gunung Semeru pada 4 Desember dan yang Anda saksikan adalah kondisi pagi hari ini di Gunung Semeru yang sebelumnya pada 4 Desember kemarin membuat warga panik lantaran meluapkan erupsi hingga teburan atau abu vulkaniknya kemudian mengenai beberapa wilayah di wilayah Lumajang. Erupsi Gunung Semeru ini, saudara, terjadi pada Minggu 4 Desember kemarin yang membuat warga meninggalkan rumah mereka untuk mengungsi. Setidaknya dari informasi yang kami terima ada 1.979 korban
dari erupsi Gunung Semeru. Sementara itu, ada pula di Desa Sumberwuluh yang menjadi lokasi tertimbun material vulkanik Gunung Semeru paling parah. Berdasarkan data BNPB, jumlah korban erupsi Gunung Semeru yang kini mengungsi mencapai 1.979 jiwa. Belum diketahui adanya korban jiwa akibat erupsi Gunung Semeru. Dan saat ini yang Anda saksikan adalah bagaimana visual terkini, kondisi terkini Gunung Semeru pasca mengalami erupsi pada 4 Desember. Pihak terkait saat ini menetapkan bahwa Gunung Semeru dalam status awas dan memang beberapa warga di Semeru dan ada pada lokasi pengungsian yakni di titik aman. Gunung Semeru mengalami erupsi pada 4 Desember kemarin dan sempat membuat warga mengalami kepanikan, saudara. Erupsi Gunung Semeru ini terjadi tepat 1 tahun setelah pada 2021 di hari yang sama erupsi juga terjadi, yakni pada 4 Desember 2021 dan kemarin pada 4 Desember 2022 erupsi Gunung Semeru kembali terjadi. Selamat pagi dari pemirsa juga Pemirsa Surya. Kali ini saya berada di kawasan Curakoboan, Kecamatan Morongjo, Kabupaten Lumajang. Mata situasi terkini pasca erupsi Gunung Semeru yang kemarin kembali erupsi setelah 1 tahun erupsi pada Minggu kemarin 4 Desember 2022 dan kawasan Curakoboan di kawasan lereng Gunung Semeru, Kecamatan Morongjo, Kabupaten Lumajang. Nampak warga masih melihat Baik, selamat pagi dari Indonesia juga Pemirsa Surya. Kali ini saya berada di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, memantau aktivitas Gunung Semeru pasca erupsi kemarin Minggu 4 Desember 2022. Terpantau sampai saat ini Gunung Semeru masih mengeluarkan lava pijar. Terpantau dari Desa Supiturang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada hari ini Senin 5 Desember 2022. Beberapa warga di kawasan Desa Supiturang juga masih mengungsi. Beberapa juga kembali ke rumah mereka karena memang harta benda mereka juga masih berada di rumah. Dan sementara juga menurut pantauan Surya Malang tadi juga warga juga masih mengungsi dan mereka juga masih mengajak sanak saudaranya, dan juga tadi beberapa ada balita yang masih diajak mengungsi di salah satu sekolah dasar di Desa Supiturang, Kabupaten Lumajang. Nampak aktivitas Gunung Semeru masih mengeluarkan lava pijar. Tepat pagi ini di pukul 4.50 pagi, aktivitas Gunung Semeru masih mengeluarkan lava pijar. Dan inilah kondisi terkini di kawasan Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, pasca erupsi kembali. Pasca 1 tahun terjadinya erupsi yang 1 tahun yang lalu juga banyak merenggut korban jiwa di kawasan Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Dan inilah kondisi terkini di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang terkait
erupsi kembalinya Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Surya Arema Purwanto melaporkan. Baik, selamat pagi Tribunis dan juga pemirsa Surya. Kali ini saya berada di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, melihat para pengungsi yang mengungsi di salah satu SD di Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, yang terdampak erupsi Semeru kemarin. Juga ada balita yang diajak mengungsi di salah satu SD di Supiturang. Pak, mengungsi sejak kapan, Pak? Kemarin jam pagi ya seperti ini Pak, ke jam 4 Sejak kemarin ya? sini ya. Iya, kemarin. Pak, Bapak itu rumahnya di daerah mana, Pak? RT 11 ya. Di Sumbersari. Sumbersari RT 11. Pak, di sini membawa berapa keluarga, Pak? Saya di sini 2 keluarga, ada di Utara. Oh ya. Sudah 1 tahun yang lalu itu kan sudah dibuatkan tentara di sini. Oh gitu. Dia ada di sana. Oh, yang tahun kemarin, Pak ya? Kemarin. Tapi mengungsi di sini sejak kemarin, Pak ya? Iya, sejak kemarin kalau saya. Pak sudah mendapatkan fasilitas apa saja, Pak? Kesehatan? Ya, kesehatan ada tadi malam ada Pak. Ya, kesehatan. Dengan Pak siapa, Pak? Ya, Pak? Dengan Pak siapa? Saya Pak Buhori. Pak Buhori ya? Ya. Terima kasih, Pak Buhori. Iya, sama-sama. Nah, itu wawancara salah satu warga di posko pengungsian di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Demikian dapat kami sampaikan dari. Saudara, Gunung Semeru dilaporkan memuntahkan awan panas guguran pada Minggu 4 Desember sejak dini hari, sekira pukul 2:46 waktu Indonesia Barat. Sebanyak setidaknya 2.219 warga kemudian mengungsi di 12 titik lokasi pengungsian untuk menghindari erupsi Gunung Semeru. 12 titik lokasi pengungsian tersebut ditempati oleh 2.219 jiwa berdasarkan keterangan dari Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa. Adapun rinciannya ada di SDN 4 Supiturang sebanyak 266 jiwa, kemudian di Masjid Supiturang sebanyak 70 orang, Masjid Nurul Jalid Pronojiwo 70 orang, Balai Desa Oro-Oro Ombo sebanyak 217 jiwa, SMP Negeri 2 Pronojiwo sebanyak 100 jiwa, SDN 2 Sumber Urip sebanyak 119 jiwa. Kemudian beberapa lainnya berada di Balai Desa Sumber Urip 228 jiwa, di Balai Desa Penanggal 131 jiwa,
Kemudian di pos Gunung Sawur, Desa Sumberbuluh, Kecamatan Candipuro sebanyak 52 jiwa, dan di Balai Desa Pasirian sebanyak 216 jiwa. Kemudian di lapangan Candipuro sebanyak 150 jiwa dan kantor Kecamatan Candipuro sebanyak 600 jiwa. Hingga saat ini pihak petugas juga masih terus melakukan proses pendataan para pengungsi untuk memaksimalkan bantuan. Data sampai saat ini masih terus diproses sehingga dapat berubah sampai pendataan terakhir. Sementara untuk layanan kesehatan ada di Puskesmas Pasirian dan Puskesmas Tempeh. Telah disiapkan pula untuk menjadi tempat perawatan sementara rujukan dari Puskesmas Penanggal dan Puskesmas Candipuro. Hovifah mengatakan warga patut selalu waspada terhadap peringatan dan arahan petugas yang berada di lokasi pengungsian. Sampai saat ini, Pemprov Jatim melalui BPBD Jawa Timur dan relawan juga telah bergerak menuju lokasi erupsi untuk melakukan penanganan evakuasi dan membantu penyiapan logistik pada masyarakat dan juga warga sekitar. Penanganan bencana Gunung Semeru ini menjadi prioritas utama Pemprov Jawa Timur, saudara, utamanya dalam evakuasi para korban, termasuk diantaranya adalah kebutuhan untuk para pengungsi. Seperti diketahui, Gunung Semeru ini memuntahkan awan panas guguran pada Minggu 4 Desember sejak dini hari, sekira pukul 2:46 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan CCTV, fenomena ini berlangsung hingga pagi dengan jarak luncur sampai 7 km. Sumber awan panas akibat letusan Gunung Semeru ini berasal dari tumpukan di ujung lidah lava sekitar 800 meter dari Kawah Jonggring Seloko. BVMBG mengimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau dari puncak Gunung Api Semeru. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi ini mengatakan bahwa guguran material awan panas Gunung Semeru mengudara dengan tinggi mencapai 1.500 meter. Pasca erupsi dini hari tadi, status Gunung Semeru ditetapkan menjadi level siaga. Pihaknya menambahkan aktivitas erupsi dan awan panas guguran di Gunung Semeru sampai saat ini juga masih sangat tinggi. Masih ada potensi terjadinya aliran lahar yang masif lantaran curah hujan di wilayah Kabupaten Lumajang yang saat ini masih tinggi pula. Sementara itu, otoritas juga meminta masyarakat tidak beraktivitas pada radius 13 km pada sisi Besuk Kobokan. Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Aliran lahar karena di sana APG-nya turunnya. Tadi barusan dapat laporan kalau di Kajar Kuning sudah ada gambar yang material erupsi Semeru sudah sampai di pemukiman. Siap. Untuk update terkini untuk desa terdampak ada berapa? Yang APG 2 ya, Sepeturang sama Sumberbuluh. Yang lain terdampak abu saja. Kalau terdampak abu, begitu abunya sudah reda ya, mereka bisa kembali ke tempat tinggal masing-masing. Untuk dampak kerusakan material bangunan apakah ada Pak Bupati? Belum, saya masih harus mendapatkan update ya. Siap. Karena yang rusak itu bisa jadi karena sebelumnya juga sudah rusak waktu erupsi tahun lalu. Kena sekarang tambahan, jadi ya bukan rusak baru kan, karena mungkin sebelumnya rusak. Tapi saya masih harus update lagi. Barusan ada laporan masyarakat yang di sana juga harus meninggalkan rumah
dan juga sebagian yang bercocok tanam harus evakuasi. Nah ini yang perlu saya update. Oke, siap. Untuk terakhir, untuk akses menuju Curah Koboan sendiri apakah sekarang ditutup? Nggak bisa. Udah nggak bisa ya, Pak Bupati ya. Siap. Terakhir, himbauannya Pak Bupati untuk warga masyarakat sendiri saat sekarang. Kita terus memantau ya, apalagi ini kita adalah daerah yang rawan bencana, termasuk salah satunya erupsi Semeru. Kesiapsiagaan itu yang akan terus kita latihkan, dan masyarakat tadi misalnya sudah cukup berlatih, begitu ada himbauan dari pos pantau, kemudian Wabub juga menyampaikan ke semua struktur pemerintahan, mulai desa, camat, OPD terkait, masyarakat juga cepat melakukan evakuasi, dan terlatih inilah yang kita hari ini perlu terus kita tingkatkan. Siap. Terima kasih Pak Bupati. Untuk penanganan bencana erupsi Semeru saat ini sudah seperti apa Pak Bupati? Ini APG ya, jarak luncurnya tadi jam 12 itu 10 kilo, tapi sekarang sudah update menjadi 13 kilo, ini di jam 3 sore. Tadi Bunda Wabub itu mantau di pos pantau Semeru jam 10.11 ya. Ya, jam 9 itu sudah mulai ada tanda-tanda Sudah 7 kilo jam segini. turun hingga ke 7 kilo. Kalau 7 kilo kan masih di area hutan kan. Nah begitu yang jam 11 yang 10 kilo itu yang sudah mendekati penurunan. Siap. Untuk status bencana sekarang sudah apa Pak Bupati? Semerunya sudah status awas. Awas. Siap. Untuk penanganan penyaluran bantuan sendiri saat ini sudah di beberapa desa. Penyaluran bantuan. Ya, sudah. Gini, yang sekarang ini kita menyiapkan makanan untuk masyarakat yang terdampak yang mengungsi, yang ada di desa Penanggal ini. Sekarang ini di Balai Desa Penanggal, masyarakat yang mengungsi sekarang itu adalah masyarakat yang sebagian di hunian relokasi karena panik, kemudian trauma, mengungsilah di sini. Sebenarnya ini aman. Di Huntara juga aman, atau di hunian relokasi juga aman karena hanya abu. Yang sekarang terus kita pantau itu yang di tepian aliran. Gunung Semeru memuntahkan awan panas pada minggu kemarin, saudara, tepatnya pada dini hari. Video detik-detik erupsi Gunung Semeru ini juga beredar luas di media sosial dan terekam dalam beberapa video amatir yang memang diambil oleh warga di sekitaran Gunung Semeru. Dalam video yang beredar ini tampak gulungan awan panas guguran berwarna abu-abu pekat membumbung tinggi dari puncak gunung ke arah lereng Semeru. Kemudian gulungan awan panas yang membumbung tinggi tersebut juga semakin ke atas dan semakin menyebar. Tampak pula guguran awan panas tersebut sangat pekat dan terus bertambah semakin besar. Beberapa video amatir dari warga sekitar Semeru ini juga beredar di media sosial. Terlihat beberapa rumah mereka sudah dipenuhi debu hingga jarak pandang yang sangat terbatas. Beberapa warga juga mengambil video awan panas guguran yang membumbung tinggi ke langit. Warga mulai meninggalkan rumah lantaran Gunung Semeru terus-menerus mengeluarkan awan panas guguran. Banyak warga yang berlalu lalang dan mengendarai motor hingga mobilnya untuk menyelamatkan diri. Gunung api Semeru diketahui memuntahkan awan panas guguran pada Minggu 4 Desember sejak dini hari, sekira pukul 2:46 waktu Indonesia Barat. Salah satu video detik-detik erupsi Gunung Semeru juga diunggah di akun Facebook Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang mana dalam video tersebut tampak seorang petugas mengenakan masker sedang berada di dekat Gunung Semeru yang masih mengalami erupsi. Tampak sebuah rumah juga dan ada gumpalan abu yang mulai memasuki permukiman warga saat erupsi terjadi. Tampak semburan asap ini atau semburan yang terlihat ini, saudara, membumbung tinggi di atas atap-atap rumah warga. Tampak pula bagian dalam berwarna hitam dan semakin ke atas gulungan abu vulkanik berwarna abu-abu pekat.
Suasana sekitar juga tampak mencekam lantaran matahari mulai tertutup oleh gulungan awan tersebut. Berdasarkan pantauan CCTV Semeru, fenomena ini berlangsung hingga pagi dengan jarak luncur hingga 7 km. Sumber awan panas berasal dari tumpukan di ujung lidah lava sekitar 800 meter dari kawah Jonggring Seloko. PVMBG mengimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari arah kawah atau pundak Gunung Api Semeru. PVMBG Kepala Pos Pantau Gunung Semeru Liswanti juga mengatakan guguran material awan panas Gunung Semeru mengudara dengan tinggi mencapai 1.500 meter, yang mana status Gunung Semeru kali ini juga telah meningkat menjadi level 4 atau awas. Situasi terkini, lava semakin parah mendekati aliran baru. Mudah-mudahan tidak ada korban. Ya Allah. Soalnya ke meluber ke arah selatan, cepat turun. Jangan sampai ada warga yang di rumah. Ayo turun dulu, turun. Oke, untuk warga sendiri sudah mulai kosong semua ini untuk kawasan Sumbersari. Begitu. Terus turun ke daerah Rupeturang, Telon, Ojekan, begitu. Ada yang di Simpang 3, suruh ke Rupeturang. Motor sampai motor. Cepat turun ke itu, Simpang 3, Rupeturang. Motor sampai motor. Yang kumpul dari rumahnya Suhani diturunkan ini semua, Pak. Diturunkan semua. Rupeturang. Ini bongkar kali. Memang. Jangan. Soalnya ke meluber ke arah selatan, cepat turun. Jangan sampai ada warga yang di rumah. Ayo turun dulu, turun. Oke, untuk warga sendiri sudah mulai kosong semua ini untuk kawasan Sumbersari. Begitu. Terus turun ke daerah Rupeturang, Telon, Ojekan, begitu. Ada yang di Simpang 3, suruh ke Rupeturang. Motor sampai motor. Cepat turun ke itu, Simpang 3, Rupeturang. Motor sampai motor. Yang kumpul dari rumahnya Suhani diturunkan ini semua, Pak. Diturunkan semua. Rupeturang. Ini bongkar kali. Memang. Jangan. Guguran material vulkanis masih begitu membara di Dusun Kajar Kuning, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Saudara, pada Minggu petang. Tampak material awan panas mengubur puluhan rumah di wilayah tersebut, yang membuat puluhan rumah atau satu dusun tersebut lenyap. Jembatan Kajar Kuning yang sempat diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa pada Agustus lalu kini juga rata tertimbun material vulkanis. Kepulan uap dan asap dari ranting pohon yang terbakar tercium begitu kuat. Aroma belerang yang menyengat juga memekakan hidung, yang mana hawa panas guguran masih terasa meskipun hujan sudah mengguyur ke wilayah tersebut. Sejumlah relawan dan pihak terkait yang menuju ke lokasi ini, ke Dusun Kajar Kuning ini, juga menggambarkan bagaimana kondisi terkini atau penampakan terkini dari Dusun Kajar Kuning yang porak-poranda akibat dihujani awan panas Gunung Semeru.
Salah satu warga bernama Nani mengatakan bahwa saat kejadian ia melihat bagaimana erupsi Gunung Semeru ini membuat desanya kemudian langsung dihantam material awan panas hingga mengubur puluhan rumah di wilayah tersebut. Ia yang sempat melihat hewan peliharaannya juga langsung berusaha untuk menyelamatkan diri lantaran lesatan material awan panas ini langsung mengubur beberapa rumah di Dusun Kajar Kuning, Desa Sumberwuluh, tepatnya di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang pada Minggu petang. Visual yang saat ini Anda saksikan, saudara, ini adalah kondisi di Dusun Kajar Kuning yang terdampak erupsi Gunung Semeru. Material vulkanik Gunung Semeru tersebut hingga sehingga lesatan atau material awan panas ini sampai mengubur puluhan rumah dan tampak ada beberapa rumah yang memang hanya bagian atapnya saja yang terlihat, sementara bangunan rumahnya memang sudah tertutup material awan panas dari erupsi Gunung Semeru ini, saudara. Polisi telah memasang garis polisi juga di wilayah Desa Kajar Kuning, kemudian di Desa Sumberwuluh agar warga tidak melintasi kawasan berbahaya itu. Di sisi lain, jalur penyeberangan Curah Kobokan untuk sementara waktu juga ditutup total lantaran Gunung Semeru diprediksi masih akan kembali erupsi, yang mana jalur tersebut juga melewati Dusun Kajar Kuning. Personil Polres Lumajang bersiaga dan juga melakukan evakuasi terhadap warga. Hasil koordinasi dengan abu vulkanik kian terurai di jalur atau di wilayah Sungai Lahar, gunung tertinggi di Pulau Jawa itu. Hingga saat ini pihaknya masih terus melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak untuk terus memantau bagaimana kondisi terkini dari Gunung Semeru. Erupsi Gunung Semeru ini, saudara, membuat banyak warga kemudian melakukan pengungsian. Tercatat ada 12 titik pengungsian yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk mengevakuasi warga agar tidak berada di beberapa radius dari dampak erupsi Gunung Semeru. Ratusan warga dari beberapa desa juga terdampak erupsi Gunung Semeru dan mengungsi di Balai Desa Candipuro, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Salah satu warga desa mengatakan bahwa saat itu ia begitu panik kala erupsi di Gunung Semeru ini melanda sekira pukul 2:40 dini hari. Warga bernama Fatini ini pun langsung bergegas menuju tempat aman bersama dengan warga lainnya. Fatini mengaku trauma dengan peristiwa erupsi yang kembali terjadi setelah sebelumnya terjadi pada Desember 2021 lalu di tanggal yang sama, yakni pada 4 Desember. Erupsi yang 1 tahun terjadi ini, saudara, terjadi pula pada 4 Desember 2021 dan saat ini terjadi di 4 Desember 2022. Sementara itu, Bupati Lumajang Thorikul Haq kemudian memberlakukan status tanggap darurat selama 14 hari. Pihaknya juga berfokus pada penanganan bencana termasuk pendirian dapur umum dan juga mendirikan beberapa lokasi pengungsian di sejumlah titik. Thorik mengatakan pihaknya masih terus melakukan pemantauan di sejumlah titik yang terdampak erupsi Gunung Semeru ini. Oh, itu sebelah mana? Sana. Hah? Gitu ya?
Selamat siang pemirsa Surya dan Tribuners. Saat ini saya berada di Desa Sumberwulu yang merupakan wilayah yang paling terdampak akibat guguran erupsi Semeru yang menerjang pada Minggu dini hari. Dan saya sekarang berada di titik langsung terdampak bencana yang bisa Anda saksikan. Guguran awan panas masih begitu pekat ya, dan terasa hawa panasnya masih begitu terasa. Dan beginilah pemirsa, Mas Cucu, Erwin Mas Iling, iya entah nah Jember. Ya Allah. So, Mas, besok sih Mas? Kantinnya Mas Tony ya Mas. Oh, siap. Oke. Kan? Oke, Pak. Tommy Sender. Hah? Tommy anu. Tony Hermawan, Tony Mas Tony. Tony, ya. Tony Oh, jadi sama ya tinggal di Mas. Ya pemirsa, inilah kondisi guguran awan panas Semeru yang masih terasa begitu ngebul ya. Panas sekali di area ini pemirsa. Dan juga aroma dari material Semeru sendiri masih begitu kuat. Sekarang Bupati Lumajang Thorko Wahab sedang mengecek kondisi wilayah terdampak awan panas Semeru. Mas tolong tutup nomor aja. Matur suwun Mas Iman. Oke. Mas, aku tuh nang. Sini. Kondisi Gunung Semeru, saudara, seusai mengalami erupsi sampai pagi ini diketahui masih
meluncurkan guguran awan panas sejauh 1 meter dari puncak. Hal ini terpantau sejak pukul 12 malam hingga pukul 6 pagi tadi, sekira pukul berlangsung, begitu maksud kami, pada Senin hari ini, yakni 5 Desember. Teramati dari keterangan anggota pos pengamatan Gunung Api Semeru, diketahui bahwa ada 4 kali letusan dengan tinggi asap 500 hingga 700 meter, yang mana warna asap putih kelabu dan condong ke arah barat daya. Dalam kurun 6 jam teramati 1 kali guguran lava dengan jarak luncur 300 meter ke arah Besuk Kobokan, sementara tampak api teramati diam. Secara visual Gunung Semeru tampak jelas, yang mana asap kawah bertekanan lemah teramati berwarna putih dengan intensitas yang cukup tipis hingga sedang dan tinggi 500 meter di atas puncak kawah. Selain itu, letusan kegempaan terjadi sebanyak 29 dengan durasi 65 hingga 120 detik. Sementara guguran awan panas sebanyak 6 kali dengan durasi 50 sampai 140 detik, amplitudo 1 sampai 8 mm. Sebelumnya Gunung Semeru ini mengalami erupsi, dan erupsi kali ini terjadi pukul 2:46 waktu Indonesia Barat pada Minggu, dengan ketinggian kolom abu 1.500 meter di atas puncak gunung, yakni sekitar 5.176 meter di atas permukaan laut. BVMBG, Badan Geologi SDM, kemudian menaikkan status Gunung Semeru dari siaga menjadi awas, atau level 3 siaga naik menjadi level 4 awas. Naiknya status Gunung Semeru ini terhitung pada 4 Desember pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ada setidaknya 2.219 warga yang mengungsi sejak Minggu pagi yang tersebar di 12 titik. Warga yang mengungsi bertempat tinggal di lereng Semeru, yakni di sekitar wilayah Pronojiwo dan juga Supit Urang. Dilaporkan ada 2 dusun pula di wilayah Pronojiwo yang tertimbun material vulkanik. Material vulkanik ini masuk ke 2 dusun, yakni di Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur, hingga tertimbun material vulkanik. Material vulkanik ini masuk ke permukiman karena terbawa awan panas guguran Gunung Semeru. Dari laporan BNPB, material vulkanik awan panas guguran Semeru ini menyebabkan Dusun Kajar Kuning, Desa Sumberbuluh, dan Dusun Curah Kobokan, Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo terdampak. Bahkan, saudara, akses jalan menuju Dusun Curah Kobokan juga tertutup material panas Gunung Semeru. Selain Kecamatan Pronojiwo, beberapa kecamatan lain juga dikabarkan terdampak dalam kategori ringan. Ada 4 kecamatan yang terdampak, yakni Kecamatan Pronojiwo, kemudian Kecamatan Rowo Kangkung, Kecamatan Candipuro, dan Kecamatan Pasirian. Sementara yang terdampak ada tersebar di 7 desa. Hal ini disampaikan oleh Kepala BNPB Lejen Suharyanto. Petugas gabungan TNI Polri dan BPBD juga langsung melakukan evakuasi warga beserta sejumlah barang lain yang masih bisa diselamatkan. Sementara itu, terkait adanya pengungsi, Suharyanto memastikan kebutuhan dasar bagi para pengungsi tercukupi. Selamat pagi Tribun Desa juga Biasa Surya. Kali ini saya berada di kawasan Curah Kobokan, Kecamatan Morongjiwo, Kabupaten Lumajang. Mata situasi terkini pasca erupsi Gunung Semeru yang kemarin kembali erupsi setelah 1 tahun erupsi pada Minggu kemarin pada Desember 2022, dan kawasan Curah Kobokan di
kawasan lereng Gunung Semeru, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Nampak warga masih melihat aktivitas. Baik, selamat pagi Tribunnews dan juga pemirsa Surya. Kali ini saya berada di Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, memantau aktivitas Gunung Semeru pasca erupsi kemarin Minggu 4 Desember 2022. Terpantau sampai saat ini Gunung Semeru masih mengeluarkan lava pijar. Terpantau dari Desa Supit Urang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada hari ini Senin 5 Desember 2022. Beberapa warga di kawasan Desa Supit Urang juga masih mengungsi. Beberapa juga kembali ke rumah mereka karena memang harta benda mereka juga masih berada di rumah. Dan sementara juga menurut pantauan Surya Malang tadi juga warga juga masih mengungsi, dan mereka juga masih mengajak sanak saudaranya, dan juga tadi beberapa ada balita yang masih diajak mengungsi di salah satu sekolah dasar di Desa Supit Urang, Kabupaten Lumajang. Nampak aktivitas Gunung Semeru masih mengeluarkan lava pijar. Tepat pagi ini di pukul 4.50 pagi, aktivitas Gunung Semeru masih mengeluarkan lava pijar. Dan inilah kondisi terkini di kawasan Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, pasca erupsi kembali. Pasca 1 tahun terjadinya erupsi yang 1 tahun yang lalu juga banyak merenggut korban jiwa di kawasan Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Dan inilah kondisi terkini di Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, terkait erupsi kembalinya Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Surya Arema Purwanto melaporkan. Bupati Lumajang, Jawa Timur, Tori Kulhak mengatakan salah satu wilayah yang terdampak erupsi Gunung Semeru adalah Dusun Kajar Kuning yang ada di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro. Berdasarkan pantauan, kondisi Dusun Kajar Kuning saat ini sudah tertutup material debu awan panas guguran hingga ketinggian 3 meter. Beberapa rumah warga terkubur, bahkan 2 jembatan di Dusun Kajar Kuning yang beberapa waktu lalu diresmikan juga tertimbun material. Tori ingin memastikan seluruh warga yang masih berada di rumahnya segera untuk melakukan evakuasi diri. Proses evakuasi bencana kali ini lebih cepat lantaran warga sudah mempersiapkan sejak awal. Selain wilayah di Dusun Kajar Kuning yang mengalami dampak awan panas guguran hingga ketinggian 3 meter, saudara, tercatat bahwa ada setidaknya 2 wilayah atau 2 dusun lain di Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur yang tertimbun material vulkanik Gunung Semeru. Material vulkanik ini masuk ke permukiman karena terbawa awan panas guguran Gunung Semeru. Seusai mengalami erupsi pada Minggu 4 Desember kemarin, dari laporan BNPB, material vulkanik awan panas guguran Gunung Semeru ini menyebabkan Dusun Kajar Kuning, Desa Sumberwuluh, dan Dusun Curah Kobokan, Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo terdampak.
Bahkan akses jalan menuju Dusun Curah Kobokan juga tertutup, saudara, akibat material panas Gunung Semeru. Selain Kecamatan Pronojiwo, beberapa kecamatan lain juga dikabarkan terdampak dalam kategori ringan. Di antaranya ada 4 kecamatan yang terdampak, yakni Kecamatan Pronojiwo, Kecamatan Rowo Kangkung, Kecamatan Candipuro, dan juga Kecamatan Pasirian. Di antaranya adalah ada pula 7 desa yang kemudian terdampak di beberapa kecamatan tersebut. Sejauh ini petugas gabungan TNI Polri dan BPBD sedang melakukan evakuasi warga beserta sejumlah barang lain yang masih bisa diselamatkan. Terkait adanya pengungsi, sampai saat ini pihak-pihak terkait juga masih terus memastikan kebutuhan dasar para pengungsi tersebut. Selamat siang, viewers. Saya saat ini sedang berada di titik terdampak awan guguran panas Semeru, yakni tepatnya di Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Dan sekarang saya berada di titik yang merupakan jalur dari guguran awan panas tersebut. Dan bisa pemirsa saksikan kepulan asap masih begitu mengepul, dan saat ini begitu Kalau dipikirkan gini saja, merasakan masih ada rasa panas gitu ya, karena memang dengan guguran awan panas tersebut begitu dahsyat. Dan inilah di wilayah yang paling terdampak akibat awan panas Semeru kali ini. Ketika saya laporkan di sini, bau-bau dari pohon-pohonan yang terbakar masih begitu kuat, dan cukup sesak juga ketika kita bernapas di sini. ini di daerah Kamar Kajang yang Kajar Kuning. Dusun Kajar Kuning. Apa kempalan daripada Kali Lanang itu yang masuk ke sini, jadi ada beberapa rumah. Ya, kita hal panas masih terasa, dan saya sampai berkeringat ya, karena cukup panas dong di sini. Iya, itu yang ada kamera kecil. Ya. Saudara, beberapa wilayah di beberapa lokasi di sekitaran Gunung Semeru diketahui Gunung Semeru yang terjadi pada Minggu 4 Desember 2022 kemarin. Sejumlah pemukiman warga ini terdampak timbunan. Seperti yang disampaikan oleh Bupati Lumajang, Thorikul Haq, saudara, mengatakan ada beberapa wilayah dengan status paling parah, yakni ada di Desa Sumberbuluh dan di Desa Supiturang. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkini, saudara, terkait kondisi terkini pasca erupsi Gunung Semeru ini, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami dengan Purwanto yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat pagi Purwanto, silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat pagi Nila dan juga rekan Tribun. Dapat kami laporkan pada hari ini, di hari kedua pasca erupsi di Gunung Semeru yang terjadi kemarin, yaitu pada tanggal 4 Desember 2022, tepat 1 tahun yang lalu juga
sempat erupsi dan kali ini juga terjadi erupsi kembali pada tanggal 4 Desember 2022. Nampak saya berada di Desa Supiturang dan salah desa yang juga terdampak letusan atau guguran awan panas dari Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Dapat kami laporkan bahwa sampai saat ini situasi masih dilaporkan bahwa oleh pemerintah bahwa status di Gunung Semeru sendiri masih status awas dalam radius 15 km. Warga disuruh untuk menghindar dan beberapa warga di sekitaran Gunung Semeru, terutama di daerah Supiturang dan juga desa Curakoboan juga masih terus bersiaga dan beberapa warga juga masih ada yang mengungsi. Dan sampai saat ini para petugas dan juga relawan juga saling membantu dan juga beberapa mereka juga membuat dapur umum di kawasan desa Supiturang dan informasi terbaru bahwa jembatan yang menghubungkan antara Kabupaten Lumajang juga Kabupaten Malang yaitu di jembatan Kesuk Koboan atau yang terkenal dengan Geladak Perak masih belum bisa dilalui dan masih ditutup, hanya bisa dilalui oleh pengguna jalan. Hingga sampai saat ini masih belum diketahui kapan dibukanya karena memang ada beberapa titik di kawasan jembatan yang longsor di kawasan jembatan Geladak Perak Kabupaten Lumajang. Seperti itu Nila. Ya, baik Purwanto, ini untuk aktivitas terkini dari Gunung Semeru sendiri setelah mengalami erupsi yang cukup besar begitu ya pada Minggu 4 Desember kemarin dini hari. Untuk pagi ini sendiri, untuk kondisi dari Gunung Api Semeru seperti apa informasinya? Baik Nila, untuk aktivitas Gunung Semeru sendiri tadi pagi juga sempat saya abadikan bahwa masih mengeluarkan lava pijar pada malam hari dan juga hingga tadi pagi, dan beberapa letusan juga masih aktif oleh Gunung Semeru hampir sekitar 10 menit. Setiap sekali 10 menit Gunung Semeru mengeluarkan aktivitas vulkanisnya. Jadi beberapa warga juga, mereka juga sempat mengabadikan juga bahwa Gunung Semeru masih aktif hingga saat ini dan pemerintah juga sudah menerapkan bahwa status Gunung Semeru jadi siaga menjadi awas. Seperti itu Nila. Untuk radius aman kemudian atau radius yang belum boleh oleh pihak-pihak terkait untuk dilintasi ya begitu ya, dan radius aman sejak adanya erupsi Gunung Api Semeru ini informasinya seperti apa, Purwanto? Baik, untuk pemerintah sendiri melarang warga, mereka mengamankan radius sekitar 15 km dari titik kawah Semeru. Seperti itu Nila. Jadi beberapa warga yang tadi juga sempat mendekat juga sempat dilarang oleh para petugas dari BNPB yang mereka sering menyisir lokasi agar warga terus menghindar dari area lokasi, terutama di aliran guguran awan panas Semeru, di jalur aliran awan panas Semeru di kawasan Kabupaten Lumajang, terutama di kawasan Curakoboan Kabupaten Lumajang. Seperti itu Nila. Baik, terkait informasi pengungsian Purwanto, sampai saat ini oleh komunitas tempat sudah ada berapa titik pengungsian? Baik, untuk di sudah ada kawasan berapa banyak pengungsi? Baik, untuk di kawasan desa Supiturang sendiri, mereka kebanyakan mengungsi di tempat keluarga-keluarga mereka. Namun beberapa titik lokasi sudah disediakan, salah satunya di salah satu sekolah dasar, tepatnya di SDN 5 Supiturang Kabupaten Lumajang. Namun tidak banyak warga yang mengungsi di sana tadi malam karena beberapa warga lebih memilih pulang ke rumah mereka karena banyak harta benda mereka yang masih ada di dalam rumah. Seperti itu Nila. Dampak terkini dari erupsi gunung pun oleh pihak-pihak terkait. Bisa diulangi Nila. Terkait dari erupsi Gunung Semeru ini, yang kabarnya juga bahkan ada beberapa desa yang terdampak paling parah, begitu informasinya seperti apa? Sampai saat ini masih terus diupayakan bantuan-bantuan di daerah-daerah terutama yang terdampak, dan informasi juga bahwa nantinya Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa juga akan meninjau di lokasi bencana di Kabupaten Lumajang nanti siang. Seperti itu Nila.
Baik, untuk bantuan-bantuan bagi para pengungsi sendiri, kondisionalnya sudah sejauh mana? Sudahkah ada bantuan yang diturunkan oleh pihak-pihak terkait untuk membantu para korban gempa ini? Baik, untuk bantuan-bantuan sudah banyak yang berdatangan dari kemarin, terutama di Desa Supiturang juga bantuan logistik, terutama mereka juga mendapatkan bantuan di posko, yaitu di posko kesehatan di tempat di pengungsian, yaitu di SDN 5 Supiturang di Lumajang, Jawa Timur. Seperti itu Nila. Ya, selain nantinya ada Bu Hovifah begitu ya, Gubernur Jawa Timur yang akan berkunjung langsung ke Lumajang, apakah ada agenda lain, mungkin sejumlah menteri yang juga akan hadir ke lokasi? Purwanto. Baik, untuk informasi sementara di Lumajang hanya Gubernur Hovifah saja, dan untuk informasi berlanjut apakah ada menteri ataupun pejabat lain yang akan berkunjung masih belum diketahui informasinya. Seperti itu Nila. Baik, terima kasih banyak Purwanto atas informasi Anda terkait kondisi terkini pasca erupsi Gunung Semeru. Selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati. Baik, saudara, erupsi Gunung Semeru ini terjadi pada Minggu 4 Desember kemarin sekira pukul 2:46 waktu Indonesia Barat yang juga berdampak cukup besar di beberapa lokasi. Fenomena ini berlangsung hingga pagi dengan jarak luncur hingga 7 km. Sumber awan panas berasal dari tumpukan di ujung lidah lava sekitar 800 meter dari Kawah Jonggring Seloko. PVMBG mengimbau untuk masyarakat agar tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru. PVMBG Kepala Pos Pantau Gunung Semeru Liswanti juga mengatakan guguran material awan panas Gunung Semeru mengudara dengan tinggi mencapai 1.500 meter, yang mana pasca erupsi dini hari pada Minggu kemarin status Gunung Semeru berubah menjadi awas. Pihaknya menambahkan aktivitas erupsi dan awan panas guguran di Gunung Semeru sampai saat ini masih tinggi. PVMB juga memperingatkan adanya potensi terjadinya aliran lahar yang masif lantaran curah hujan di wilayah Kabupaten Lumajang tercatat sedang tinggi. Otoritas juga meminta masyarakat untuk tidak beraktivitas pada radius 13 km pada sisi Besuk Kobokan. Di luar jarak tersebut, saudara, masyarakat diminta untuk tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Sampai pagi ini, saudara, diinformasikan bahwa Gunung Semeru masih terlihat cukup aktif mengeluarkan aktivitas vulkaniknya, yang mana ada beberapa guguran yang sejak pagi tadi masih terus dimuntahkan, meskipun intensitasnya tidak terlalu sering dan juga tidak separah letusan yang terjadi pada Minggu dini hari 4 Desember kemarin. Untuk personel yang naik, hati-hati tetap di batas Gunung Sewer ya. Karena lava panasnya turun ke jalurnya Kajar Kuning sama Besuk Pura Kobokan. Ini posko gabungan OI, OCC, Bonek dengan Iranala di sini posisi safety. Untuk pantauan CCTV, untuk APG sudah mengarah ke Besuk Lalang, teman-teman. Untuk arah angin mengarah ke utara. Untuk yang di bawah tetap menjaga kewaspadaan. Jaminan ini wedhus gembel sudah sampai di sini, di atas saya ini. Ini kan wedhus gembel ya. Ini dan situasinya sekarang di atas Curah Kobokan. Posisi aman, kamar kacang aman, aman terkendali. Lava tetap di sungai. Besuk ini Curug Liprak, lavanya arahnya ke Besuk Liprak. Kamar kacang posisi aman, Berulu posisi aman.
Bonagung posisi aman. Baik, selamat pagi Tribuners dan juga pemirsa Surya. Kali ini saya berada di Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, melihat para pengungsi yang mengungsi di salah satu SD di Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, yang terdampak erupsi Semeru kemarin. Juga ada balita yang diajak mengungsi di salah satu SD di Supit Urang. Pak, mengungsi sejak kapan, Pak? Kemarin jam pagi ya, seperti ini Pak, ke jam 4. Sejak kemarin ya? Sini ya, iya, kemarin. Pak, Bapak itu rumahnya di daerah mana, Pak? RT 11 ya. Di Sumbersari. Sumbersari, RT 11. Pak, di sini membawa berapa keluarga, Pak? Saya di sini 2 keluarga, ada di sana itu, di utara. Oh ya. Sudah 1 tahun yang lalu itu kan sudah dibuatkan tentara di sini. Oh gitu. Jadi ada di sana. Oh yang tahun kemarin, Pak ya? Kemarin. Tapi mengungsi di sini sejak kemarin, Pak ya? Iya, sejak kemarin kalau saya. Pak sudah sudah mendapatkan fasilitas apa saja, Pak? Kesehatan? Ya, kesehatan ada, tadi malam sudah ada, Pak. Kesehatan. Dengan Pak siapa, Pak? Ya, Pak? Dengan Pak siapa? Saya Pak Bukhori. Pak Bukhori ya? Iya. Terima kasih Pak Bukhori. Iya, sama-sama. Nah, itu wawancara salah satu warga di posko pengungsian di Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Demikian dapat kami sampaikan dari lokasi pengungsian. Surya Arema Purwanto melaporkan. Baik, selamat pagi Tribuners dan juga pemirsa Surya. Kali ini saya berada di kawasan Curakoboan, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, melihat salah satu jalur alternatif bagi kendaraan terutama roda 4 yang biasanya dilewati oleh mereka pasca kembalinya erupsi Gunung Semeru di kawasan Curakoboan, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Karena memang biasanya dulu sebelum erupsi setahun yang lalu mereka melewati jembatan Geladak Perak, karena jembatan Geladak Perak yang karena putus karena memang di Curakoboan ini menjadi jalur alternatif bagi kendaraan, terutama kendaraan roda 4, dan kali ini tidak bisa dilewati lagi karena memang terkena jalur aliran lahar, dan juga aktivitas pertambangan pun juga berhenti. Karena kondisi terkini di kawasan Curakoboan, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang.
Ditambah juga warga melihat dari kawasan Curah Koboan aktivitas Gunung Semeru, dan nampak juga masih mengeluarkan panas di kawasan. Dan aktivitas terkini di kawasan Curah Koboan, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang pasca kembalinya erupsi Gunung Semeru setelah setahun erupsi. Nampak jembatan atau jalur alternatif di kawasan Curah Koboan juga tidak bisa dilewati lagi. Selamat pagi Tribun Desa juga Bisa Surya. Kali ini saya berada di kawasan Curah Koboan, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Mata situasi terkini pasca erupsi Gunung Semeru yang kemarin kembali erupsi setelah 1 tahun erupsi pada minggu kemarin pada Desember 2022, dan kawasan Curah Koboan di kawasan lereng Gunung Semeru, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Nampak warga masih melihat aktivitas. Baik, selamat pagi Tribun Desa juga Bisa Surya. Kali ini saya berada di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, mantau aktivitas Gunung Semeru pasca erupsi kemarin Minggu 4 Desember 2022. Terpantau sampai saat ini Gunung Semeru masih mengeluarkan lava pijar. Terpantau dari Desa Supiturang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada hari ini Senin 5 Desember 2022. Beberapa warga di kawasan Desa Supiturang juga masih mengungsi. Beberapa juga kembali ke rumah mereka karena memang harta benda mereka juga masih berada di rumah. Dan sementara juga menurut pantauan Surya Desember 2022. Menurut Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, kondisi dusun Kajar Kuning tertutup material awan panas guguran hingga ketebalan 3 meter. Beberapa rumah warga dan jembatan di dusun tersebut juga tertimbun material Semeru. Saat ini, saudara, warga sudah dievakuasi dan menempati posko pengungsian yang telah disediakan pemerintah dan juga relawan. Beberapa titik pengungsian diantaranya yang sudah disiapkan adalah Balai Desa Supiturang, Balai Desa Oro-Oro Omboh, Balai Desa Penanggal, Balai Desa Tumpeng, dan SMP Pronojiwo.
Sampai saat ini pemetaan sudah dilakukan sejak erupsi pertama kali terjadi. Proses evakuasi juga langsung dilakukan dan berjalan cepat untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa. Diketahui bahwa PVMBG telah menaikkan status Gunung Semeru dari sebelumnya level 3 atau siaga menjadi level 4 atau awas terhitung pukul 12 waktu Indonesia Barat pada siang hari kemarin. Bupati Torik juga menetapkan status tanggap darurat bencana berlaku 14 hari ke depan. Dusun Kajar Kuning di Desa Sumberwuluh ini menjadi salah satu titik lokasi paling parah yang terdampak erupsi Gunung Semeru, saudara. Permukiman warga ini tertimbun oleh material vulkanik. Ada 2 desa yang statusnya paling parah, yakni di Desa Sumberwuluh dan juga di Supiturang. Sementara pantauan dari lokasi, dari seorang sumber mengatakan bahwa Dusun Kajar Kuning saat ini telah tertimbun material vulkanik berupa lahar dan juga lumpur. Kondisi terkini Dusun Kajar Kuning yang bisa Anda saksikan ini adalah bagaimana tampilan atau kondisi terkini di Dusun Kajar Kuning, saudara, yang terdampak material vulkanik Gunung Semeru dan menjadi titik paling parah akibat erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada minggu kemarin. Kondisi rumah warga yang ada di kawasan Dusun Kajar Kuning ini memang tampak tertimbun lumpur lahar. 6 warga desa di antaranya adalah Desa Sumbersari, Desa Supiturang, Desa Oro-Oro, kemudian Desa Sumberwuluh, Desa Bulamanggis, dan Desa Kajar Kuning mulai memadati kawasan pengungsian lantaran kondisi desa mereka yang sudah tertimbun material vulkanik Gunung Semeru. Terkini, 6 desa tersebut telah dilakukan pengosongan oleh petugas, yang mana beberapa juga melakukan penyelamatan diri secara mandiri. Menurut Ketua Relawan Kaki Gunung Semeru, titik pengungsian sementara ini telah aman karena berada di radius 23 km dari kaki Gunung Semeru. Selain bahaya awan panas di radius 7 km dari kaki Gunung Semeru, saat ini juga mulai tercium aroma belerang. Kalau itu sebelah mana? Itu sana. Hah? Itu ya? Selamat siang pemirsa Surya dan Tribuners. Saat ini saya berada di Desa Sumberwuluh yang merupakan wilayah yang paling terdampak akibat guguran erupsi Semeru yang menerjang pada minggu dini hari. Dan saya sekarang berada di titik langsung terdampak bencana. Bisa Anda saksikan guguran awan panas masih begitu pekat ya, dan terasa hawa panasnya masih begitu terasa. Dan beginilah pemirsa, Mas Cucu, Erwin Mas Iling, iya banget Jember. Ya Allah. So mas, besok sih mas? Kantinnya Mas Tony, Mas. Oh, siap. Oke.
Dan cepat. Tommy Skandar. Hah? Tommy anu. Tony Hermawan. Tony, ya. Oh, di sana tinggal ini. Ya pemirsa, inilah kondisi guguran awan panas Semeru yang masih terasa begitu ngebul ya. Panas sekali di area ini pemirsa. Dan juga aroma dari material Semeru sendiri masih begitu kuat. Sekarang di Lumajang Terkuhat sedang mengecek kondisi wilayah terdampak awan panas. Tutup mau masuk. Matur suwun Mas Imam. Oke. Apa tuh? Ya, seperti inilah pemirsa, abu dari awan panas sendiri masih begitu terasa ya, begitu panas. Padahal cuaca di sini lagi mendung, tapi karena awan panas yang masih mengepul, ciris panas sekali. Saudara, salah satu dusun yakni Dusun Kajar Kuning juga terdampak erupsi Gunung Semeru dan bisa dikatakan bahwa ini adalah lokasi yang terdampak cukup parah lantaran kondisi material vulkanik dari Gunung Semeru ini bisa mencapai 3 meter. Erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada Minggu kemarin, saudara, berdampak salah satunya yang terparah adalah di Dusun Kajar Kuning, Desa Sumberbuluh, Kecamatan Candipuro, yang mana yang terdampak awan panas guguran Gunung Semeru. Kondisi ini membuat pemerintah Kabupaten Lumajang meninjau langsung lokasi tersebut. Berdasarkan pengamatan di lapangan, kondisi Dusun Kajar Kuning saat ini tertutup material debu awan guguran hingga 3 meter. Ada beberapa rumah warga di dusun tersebut yang juga ikut terkubur debu. Di sisi lain, proses evakuasi bencana kali ini langsung dilakukan oleh pemerintah setempat, yang mana
Warga memang sudah mempersiapkan diri sejak awal terjadi APG pada Minggu dini hari. Sebagian besar masyarakat juga sudah menempati beberapa posko pengungsian yang disediakan pemerintah maupun relawan. Saat ini yang Anda saksikan, saudara, ini adalah bagaimana kondisi terkini di Dusun Kajar Kuning, Lumajang yang tertimbun material awan panas guguran Gunung Semeru yang mengalami erupsi pada minggu kemarin. Luncuran awan panas guguran Gunung Semeru ini diketahui membuat Dusun Kajar Kuning, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, tertimbun material. Warga diketahui memang sudah dievakuasi dan kini menempati pos pengungsian yang disediakan oleh pihak terkait. Menurutnya proses evakuasi berlangsung lebih cepat karena warga sudah mempersiapkan diri sejak awal. Salah satu warga di Dusun Kajar Kuning yang terdampak erupsi ini mengatakan bahwa dirinya sempat nekat berupaya menyelamatkan hewan ternaknya. Seorang warga bernama Nining mengatakan bahwa saat itu ia melihat bahwa ada ternaknya yang masih hidup namun tak bisa diambil lantaran berada di bawah cekungan tanah air akibat awan panas. Nining juga mengatakan harus merelakan kambing miliknya yang berjumlah 5 ekor pasca adanya material vulkanik dari Gunung Semeru. Terkait kondisi di Desa Sumberwuluh sendiri, Kepala Kepolisian Resor atau Kapolres Lumajang AKBP Dewa Putu Eka meminta warga agar tidak bertindak nekat untuk menyelamatkan hewan ternak. Polisi saat ini juga memasang garis polisi di wilayah Desa Sumberwuluh agar warga tidak melewati kawasan berbahaya tersebut. Kawasan ini, saudara, diketahui menjadi salah satu desa yang terdampak erupsi Gunung Semeru cukup parah pada Minggu 4 Desember 2022. Kondisi terkini Desa Kajar Kuning seperti yang Anda saksikan saat ini, saudara, bahwa ketinggian abu vulkanik pasca erupsi Gunung Semeru ini bahkan mencapai 3 meter. Sebagian abu vulkanik ini menutupi badan dari rumah-rumah warga dan yang tampak dari yang Anda saksikan adalah hanya bagian atapnya saja, yang mana ini membuat ketinggian dari material vulkanik bisa dikatakan cukup tebal, yakni berkisar 3 meter. Sehingga bisa diinformasikan bahwa memang Dusun Kajar Kuning ini bisa terbilang lenyap akibat tertimbun material vulkanik. Selamat siang, viewers. Saya saat ini sedang berada di titik terdampak awan guguran panas Semeru, yakni tepatnya di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Dan sekarang saya berada di titik yang merupakan jalur dari guguran awan panas tersebut, dan bisa pemirsa saksikan kepulan asap masih begitu mengepul, dan saat ini begitu merasakan masih ada rasa panas gitu ya, kalau memang dengan guguran awan panas tersebut begitu dahsyat. Dan inilah. Saudara, jembatan Geladak Perak juga ikut terdampak erupsi Gunung Semeru dan kemudian jembatan ini ambrol. Hal yang sama sebelumnya juga pernah terjadi pada tahun lalu, yang mana jembatan Geladak Perak ini juga mengalami kerusakan akibat erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada 2021 silam. Jembatan Geladak Perak di Kabupaten Lumajang ini ambrol akibat diterjang awan panas pada Minggu 4 Desember kemarin. Jembatan ini diketahui menghubungkan dua daerah, yakni Kecamatan Pronojiwo dan Kecamatan Candipuro, serta Jalan Lintas Selatan Lumajang, Malang. Tampak dalam foto yang dibagikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lumajang, saudara,
Jembatan Geladak Perak ini hancur dan banyak abu vulkanik di sekitarnya. Jembatan sepanjang 120 meter ini merupakan jembatan yang terunik di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kehadiran jembatan gantung Geladak Perak membuat dua kecamatan tersambung. Diketahui bahwa jembatan Geladak Perak ini sempat hancur diterjang erupsi Gunung Semeru pada Sabtu 4 Desember 2021 silam, yang mana tepat 1 tahun seusai berdirinya jembatan Geladak Perak ini, erupsi Gunung Semeru terjadi kembali dan membuat jembatan ini kembali mengalami kerusakan. Setelah hampir 1 tahun tersambung, jembatan ini kini hancur lagi lantaran erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada Minggu kemarin. Diketahui Gunung Semeru mengalami erupsi pada hari Minggu, saudara, yang membuat warga yang tinggal di lereng kemudian panik dan mulai mengungsi. PVMG mengatakan bahwa status Gunung Semeru di Jawa Timur telah dinaikkan dari level 3 atau siaga menjadi level 4 atau awas, terhitung mulai Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kepala PVMBG Hendra Gunawan meminta agar tak ada aktivitas dalam radius 8 km dari puncak dan sektoral arah tenggara atau Besuk Kobokan dan Kali Lanang sejauh 19 km dari puncak. PVMBG juga mencatat pada hari Minggu ada erupsi disertai awan panas guguran yang terjadi di Gunung Semeru sekitar pukul 2:46 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom erupsi mencapai 1.500 meter di atas puncak. Hal ini membuat warga kemudian diminta untuk langsung mengevakuasi diri. Sumber awan panas guguran ini berasal dari tumpukan material di ujung lidah lava yang berada sekitar 800 meter dari puncak, yakni ada di Kawah Jonggring Seloko. Awan panas guguran tersebut berlangsung menerus dan hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, jarak luncur telah mencapai 7 km dari puncak ke arah Besuk Kobokan. Sejak pukul 12 malam sampai pukul 6 pagi, aktivitas kegempaan terekam sebanyak 8 kali gempa letusan, 1 kali gempa awan panas guguran. Situasi ini menunjukkan aktivitas erupsi dan awan panas guguran di Gunung Semeru masih sangat tinggi, yang mana masih berpotensi akan terjadi awan panas. Kemudian ada potensi lainnya adalah aliran lahar juga masih cukup tinggi, mengingat curah hujan yang cukup tinggi juga di wilayah Gunung Semeru. Pantauan deformasi masih menunjukkan bahwa terjadi pula peningkatan tekanan yang menunjukkan masih terjadinya proses suplai magma ke dalam kantong magma maupun ke permukaan. Pemantauan area panas atau hotspot menunjukkan peningkatan adanya anomali termal menjadi 15 MW di sekitar area kawah yang mengindikasikan masih adanya tumpukan material panas pada kawah Gunung Semeru. Adalah tampilan atau visual terkini yang berhasil kami dapatkan, saudara, terkait kondisi terkini jembatan Geladak Perak yang hancur pasca erupsi Gunung Semeru. Jembatan ini baru saja dibangun sekitar 1 tahun lamanya setelah tepat pada tahun lalu di tanggal yang sama. Erupsi Gunung Semeru juga menghancurkan jembatan Geladak Perak ini, saudara. Jembatan Geladak Perak ini menjadi jembatan penghubung antara dua wilayah dan bisa dikatakan menjadi akses penting bagi warga Lumajang. Jembatan ini menghubungkan dua daerah, yakni Kecamatan Pronojiwo dan Kecamatan Candipuro, serta merupakan jalan lintas selatan Lumajang Malang. Sementara yang Anda saksikan saat ini, saudara, ini adalah bagaimana kondisi jembatan Geladak Perak sebelum hancur. Maaf, maksud kami ini adalah bagaimana visual video kondisi terkini dari jembatan Geladak Perak yang mengalami kerusakan pasca erupsi Gunung Semeru. Jembatan Geladak Perak ini terlihat ditutupi abu vulkanik pasca letusan Gunung Semeru, saudara,
yang cukup parah menerjang wilayah Lumajang pada Minggu 4 Desember kemarin. Jembatan Geladak Perak bisa kami informasikan bahwa jembatan ini menjadi salah satu jalan lintas selatan Lumajang, Malang. Jembatan ini memiliki panjang 120 meter dan merupakan jembatan terunik di Kabupaten Jawa Timur, yang mana kehadiran jembatan gantung Geladak Perak ini membuat dua kecamatan tersambung. Seperti Geladak Perak sempat hancur diterjang erupsi Gunung Semeru pada Sabtu 4 Desember. 1 tahun Desember 2022. Ya, saudara, akan ini kami tampilkan bagaimana kondisi terkini pasca erupsi Gunung Semeru pada 4 Desember, dan yang Anda saksikan adalah kondisi pagi hari ini di Gunung Semeru yang sebelumnya pada 4 Desember kemarin membuat warga panik lantaran meluapkan erupsi hingga teburan atau abu vulkaniknya kemudian mengenai beberapa wilayah di wilayah Lumajang. Erupsi Gunung Semeru ini, saudara, terjadi pada Minggu 4 Desember kemarin yang membuat warga meninggalkan rumah mereka untuk mengungsi. Setidaknya dari informasi yang kami terima, ada 1.979 korban dari erupsi Gunung Semeru. Sementara itu, ada pula di Desa Sumberwuluh yang menjadi lokasi tertimbun material vulkanik Gunung Semeru paling parah. Berdasarkan data BNPB, jumlah korban erupsi Gunung Semeru yang kini mengungsi mencapai 1.979 jiwa. Belum diketahui adanya korban jiwa akibat erupsi Gunung Semeru. Dan saat ini yang Anda saksikan adalah bagaimana visual terkini, kondisi terkini Gunung Semeru pasca mengalami erupsi pada 4 Desember. Pihak terkait saat ini menetapkan bahwa Gunung Semeru dalam status awas, dan memang beberapa warga dan ada pada lokasi pengungsian, yakni di titik aman. Gunung Semeru mengalami erupsi pada 4 Desember kemarin dan sempat membuat warga mengalami kepanikan, saudara. Erupsi Gunung Semeru ini terjadi tepat
1 tahun setelah pada 2021 di hari yang sama erupsi juga terjadi, yakni pada 4 Desember 2021 dan kemarin pada 4 Desember 2022 erupsi Gunung Semeru kembali terjadi. Selamat pagi dari pemirsa juga Ambil Surya. Kali ini saya berada di kawasan Curakoboan, Kecamatan Morongjo, Kabupaten Lumajang. Mata situasi terkini pasca erupsi Gunung Semeru yang kemarin kembali erupsi setelah 1 tahun erupsi pada minggu kemarin pada Desember 2022 dan kawasan Curakoboan di kawasan lereng Gunung Semeru, Kecamatan Morongjo, Kabupaten Lumajang. Nampak warga masih melihat baik. Selamat pagi Trimulus juga Bisa Surya. Kali ini saya berada di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, memantau aktivitas Gunung Semeru pasca erupsi kemarin Minggu 4 Desember 2022. Terpantau sampai saat ini Gunung Semeru masih mengeluarkan lava pijar. Terpantau dari Desa Supiturang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada hari ini Senin 5 Desember 2022. Beberapa warga di kawasan Desa Supiturang juga masih mengungsi. Beberapa juga kembali ke rumah mereka karena memang harta benda mereka juga masih berada di rumah. Dan sementara juga menurut pantauan Surya Malang tadi juga warga juga masih mengungsi dan mereka juga masih mengajak sanak saudaranya, dan juga tadi beberapa ada balita yang masih diajak mengungsi di salah satu sekolah dasar di Desa Supiturang, Kabupaten Lumajang. Nampak aktivitas Gunung Semeru masih mengeluarkan lava pijar. Tepat pagi ini di pukul 4.50 pagi, aktivitas Gunung Semeru masih mengeluarkan lava pijar. Dan inilah kondisi terkini di kawasan Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, pasca erupsi kembali, pasca 1 tahun terjadinya erupsi yang 1 tahun yang lalu juga banyak merenggut korban jiwa di kawasan Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Dan inilah kondisi terkini di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, terkait erupsi kembalinya Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Surya Arema Purwanto melaporkan. Baik, selamat pagi Tribunis dan juga Bisa Surya. Kali ini saya berada di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, melihat para pengungsi yang mengungsi di salah satu
SD di Pronojiwo, Kabupaten Lumajang yang terdampak erupsi Semeru kemarin. Ada balita yang diajak mengungsi di salah satu SD di Supeturang. Pak, mengungsi sejak kapan, Pak? Kemarin jam pagi ya seperti ini Pak, ke jam 4 sejak kemarin ya? Sini ya, iya kemarin. Pak, Bapak itu rumahnya di daerah mana, Pak? RT 11 ya. Di Sumbersari. Sumbersari RT 11. Pak, di sini membawa berapa keluarga, Pak? Saya di sini 2 keluarga, ada di utara. Oh ya. Sudah 1 tahun yang lalu itu kan sudah dibuatkan tentara di sini. Oh gitu. Masih ada di sana. Oh yang tahun kemarin, Pak ya? Kemarin. Tapi mengungsi di sini sejak kemarin, Pak ya? Iya, sejak kemarin kalau saya. Pak sudah mendapatkan fasilitas apa saja, Pak? Kesehatan? Nah, kesehatan ada, tadi malam sudah ada, Pak. Kesehatan. Dengan Pak siapa, Pak? Ya, Pak? Dengan Pak siapa? Saya Pak Bukhori. Pak Bukhori ya? Iya. Terima kasih, Pak Bukhori. Iya, sama-sama. Nah, itu wawancara salah satu warga di posko pengungsian di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Demikian dapat kami sampaikan dari Saudara, Gunung Semeru dilaporkan memuntahkan awan panas guguran pada Minggu 4 Desember sejak dini hari, sekira pukul 2:46 waktu Indonesia Barat. Sebanyak setidaknya 2.219 warga kemudian mengungsi di 12 titik lokasi pengungsian untuk menghindari erupsi Gunung Semeru. 12 titik lokasi pengungsian tersebut ditempati oleh 2.219 jiwa berdasarkan keterangan dari Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa. Adapun rinciannya ada di SDN 4 Supiturang sebanyak 266 jiwa, kemudian di Masjid Supiturang sebanyak 70 orang, Masjid Nurul Jalid Pronojiwo 70 orang, Balai Desa Oro-Oro Ombo sebanyak 217 jiwa, SMP Negeri 2 Pronojiwo sebanyak 100 jiwa, SDN 2 Sumber Urip sebanyak 119 jiwa. Kemudian beberapa lainnya berada di Balai Desa Sumber Urip 228 jiwa, di Balai Desa Penanggal 131 jiwa, kemudian di Pos Gunung Sawur, Desa Sumberbuluh, Kecamatan Candipuro sebanyak 52 jiwa, dan di Balai Desa Pasirian sebanyak 216 jiwa, kemudian di Lapangan Candipuro sebanyak 150 jiwa, dan Kantor Kecamatan Candipuro sebanyak 600 jiwa. Hingga saat ini pihak petugas juga masih terus melakukan proses pendataan para pengungsi untuk memaksimalkan bantuan. Data sampai saat ini masih terus diproses sehingga dapat berubah sampai pendataan terakhir. Sementara untuk layanan kesehatan ada di Puskesmas Pasirian dan Puskesmas Tempeh. Telah disiapkan pula untuk menjadi tempat perawatan sementara rujukan dari Puskesmas Penanggal dan Puskesmas Candipuro. Hovifah mengatakan warga patut selalu waspada terhadap peringatan dan arahan petugas yang berada di lokasi pengungsian. Sampai saat ini, Pemprov Jatim melalui BPBD Jawa Timur dan relawan juga telah bergerak menuju lokasi erupsi untuk melakukan penanganan evakuasi dan membantu penyiapan logistik pada masyarakat dan juga warga sekitar.
Penanganan bencana Gunung Semeru ini menjadi prioritas utama Pemprov Jawa Timur, Saudara, utamanya dalam evakuasi para korban, termasuk diantaranya adalah kebutuhan untuk para pengungsi. Seperti diketahui, Gunung Semeru ini memuntahkan awan panas guguran pada Minggu 4 Desember sejak dini hari, sekira pukul 2:46 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan CCTV, fenomena ini berlangsung hingga pagi dengan jarak luncur sampai 7 km. Sumber awan panas akibat letusan Gunung Semeru ini berasal dari tumpukan di ujung lidah lava sekitar 800 meter dari Kawah Jonggring Seloko. PVMBG mengimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau dari puncak Gunung Api Semeru. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi ini mengatakan bahwa guguran material awan panas Gunung Semeru mengudara dengan tinggi mencapai 1.500 meter. Pasca erupsi dini hari tadi, status Gunung Semeru ditetapkan menjadi level siaga. Pihaknya menambahkan aktivitas erupsi dan awan panas guguran di Gunung Semeru sampai saat ini juga masih sangat tinggi. Masih ada potensi terjadinya aliran lahar yang masif lantaran curah hujan di wilayah Kabupaten Lumajang yang saat ini masih tinggi pula. Sementara itu, otoritas juga meminta masyarakat tidak beraktivitas pada radius 13 km pada sisi Besuk Kobokan. Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Aliran lahar karena di sana APG-nya turunnya. Tadi barusan dapat laporan kalau di Kajar Kuning sudah ada gambar yang material erupsi Semeru sudah sampai di pemukiman. Siap. Untuk update terkini untuk desa terdampak ada berapa? Yang APG 2 ya, Supeturang sama Sumberbulu. Yang lain terdampak abu saja. Kalau terdampak abu, begitu abunya sudah reda ya, mereka bisa kembali ke tempat tinggal masing-masing. Untuk dampak kerusakan material bangunan, apakah ada Pak Bupati? Belum, saya masih harus mendapatkan update ya. Siap. Karena yang rusak itu bisa jadi karena sebelumnya juga sudah rusak waktu erupsi tahun lalu. Kena sekarang tambahan, jadi ya bukan rusak baru kan, karena mungkin sebelumnya rusak. Tapi saya masih harus update tadi. Barusan ada laporan masyarakat yang di sana juga harus meninggalkan rumah dan juga sebagian yang bercocok tanam harus evakuasi. Nah ini yang perlu saya update. Oke, siap. Untuk terakhir untuk akses menuju Curah Koboan sendiri apakah sekarang ditutup? Udah nggak bisa ya Pak Bupati ya. Siap. Terakhir himbauannya Pak Bupati untuk warga masyarakat sendiri sekarang. Ya, kita terus memantau ya. Apalagi ini kita adalah daerah yang rawan bencana, termasuk salah satunya erupsi Semeru. Kesiapsiagaan itu yang akan terus kita latihkan, dan masyarakat tadi misalnya sudah cukup berlatih begitu ada himbauan dari pos pantau. Kemudian Wapub juga menyampaikan ke semua struktur pemerintahan mulai desa, camat, OPD terkait, masyarakat juga cepat melakukan evakuasi dan terlatih inilah yang kita hari ini terus kita tingkatkan. Terima kasih Pak Bupati. Ya. Untuk penanganan bencana erupsi Semeru saat ini sudah seperti apa Pak Bupati? Ini APG ya, APG yang jarak luncurnya
tadi jam 12 itu 10 kilo, tapi sekarang sudah update menjadi 13 kilo. Ini di jam 3 sore. Tadi Bunda Wabu itu mantau di Pos Pantau Semeru jam 10.11 ya. jam 9 mulai jam 9 ya, jam 9 itu sudah mulai ada tanda-tanda sudah 7 kilo jam 9 turun hingga ke 7 kilo. Kalau 7 kilo kan masih di area hutan kan. Nah begitu yang jam 11 yang 10 kilo itu yang sudah mendekati pegunungan. Siap. Untuk status bencana sekarang sudah apa Pak Bupati? Semerunya sudah status awas. Awas. Siap. Untuk penanganan penyaluran bantuan sendiri saat ini sudah di beberapa desa. penyaluran bantuan Ya, sudah. Gini, yang sekarang ini kita menyiapkan makanan untuk masyarakat yang terdampak yang mengungsi, yang ada di desa Penanggal ini. Sekarang ini di Balai Desa Penanggal, masyarakat yang mengungsi sekarang itu adalah masyarakat yang sebagian di hunian relokasi karena panik, kemudian trauma, mengungsilah di sini. Sebenarnya ini aman. Di Huntara juga aman, atau di hunian relokasi juga aman karena hanya abu. Yang sekarang terus kita pantau itu yang di tepian aliran. Gunung Semeru memuntahkan awan panas pada minggu kemarin, saudara, tepatnya pada dini hari. Video detik-detik erupsi Gunung Semeru ini juga beredar luas di media sosial dan terekam dalam beberapa video amatir yang memang diambil oleh warga di sekitaran Gunung Semeru. Dalam video yang beredar ini tampak gulungan awan panas guguran berwarna abu-abu pekat membumbung tinggi dari puncak gunung ke arah lereng Semeru. Kemudian gulungan awan panas yang membumbung tinggi tersebut juga semakin ke atas dan semakin menyebar. Tampak pula guguran awan panas tersebut sangat pekat dan terus bertambah semakin besar. Beberapa video amatir dari warga sekitar Semeru ini juga beredar di media sosial. Terlihat beberapa rumah mereka sudah dipenuhi debu hingga jarak pandang yang sangat terbatas. Beberapa warga juga mengambil video awan panas guguran yang membumbung tinggi ke langit. Warga mulai meninggalkan rumah lantaran Gunung Semeru terus-menerus mengeluarkan awan panas guguran. Banyak warga yang berlalu lalang dan mengendarai motor hingga mobilnya untuk menyelamatkan diri. Gunung api Semeru diketahui memuntahkan awan panas guguran pada Minggu 4 Desember sejak dini hari, sekira pukul 2:46 waktu Indonesia Barat. Salah satu video detik-detik erupsi Gunung Semeru juga diunggah di akun Facebook Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang mana dalam video tersebut tampak seorang petugas mengenakan masker sedang berada di dekat Gunung Semeru yang masih mengalami erupsi. Tampak sebuah rumah juga dan ada gumpalan. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Syaifa dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate untuk Anda dari selebritis tanah air. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Kondisi terkini dari Pak Ogah Si Unyil yang kian menurun.
Pengisi karakter Pak Ogah Abdul Hamid kini tengah terbaring lemah. Pak Ogah mengalami penyumbatan pembuluh darah pada otaknya. Sang istri Yuyun mengabarkan kondisi Pak Ogah pasca 2 minggu dirawat di rumah. Yuyun mengatakan Pak Ogah kini susah makan dan juga minum. Lantaran susah makan membuat kondisi tubuh Pak Ogah kini semakin kian terlihat kurus. Mengetahui kondisi suaminya, Yuyun juga mengungkapkan perasaannya yang sedih. Pun dikatakan Yuyun Pak Ogah kerap menangis ketika melihat kondisi badannya sendiri yang semakin kurus. Berikut wawancara dengan Yuyun, istri dari Pak Ogah. 18 hari dirawat ya. Dia pulang terus 2 atau 3 hari gitu masih dia mau makan gitu ya. Tapi setelah udah 4 harian kayaknya 3 kali ya udah nggak masuk sama sekali. Kalau air putih sudah 2 minggu nggak masuk juga, nggak mau. Akhirnya dia dia minum ini air teh kemasan gitu sampai sekarang. Cuman ya memang kondisinya untuk saat ini agak sedikit mengkhawatirkan gitu. Apalagi semalam itu ini juga udah pada nangis gitu, tapi ya alhamdulillah pas malamnya itu sehat lagi, stabil lagi ya Bu. Tapi kondisinya sekarang bagaimana, kenapa memutuskan untuk keluar dari rumah sakit? Waktu itu sih udah dibolehin sama rumah sakit itu karena ini bapak udah lama ya, masih daripada nanti malah tambah lagi penyakit lain karena bapak kan udah lagi minta gitu ya untuk ininya. Nggak apa-apa ibu, bisa pulang. Berita selanjutnya datang dari Ben Gigi yang meminta pemerintah perketat sosialisasi tanggapan bencana bagi masyarakat. Salah satu band legendaris Indonesia, Ben Gigi telah mengisi di salah satu acara amal yang mengumpulkan donasi bagi korban gempa Cianjur. Melihat hal ini, Ben Gigi memberikan saran kepada pemerintah Indonesia untuk lebih tanggap dalam masalah evakuasi para korban bencana alam. Selain itu, Ben Gigi juga berharap bahwa pemerintah bisa memberikan sosialisasi terkait kepada masyarakat mengenai tanggapan bencana agar bisa lebih siap dalam menghadapi bencana. Bukan hanya memberikan saran mengenai tanggapan bencana untuk masyarakat, Ben Gigi khususnya sang vokalis Arman Maulana menyayangkan maintenance di Indonesia karena seperti kejadian bencana tsunami Aceh beberapa tahun lalu di mana baru ditemukan bahwa alat pendeteksi tsunami ditemukan dalam keadaan rusak. Berikut wawancara dengan Ben Gigi. Kalau ya saya teman-teman berpikir ya alhamdulillah kan lagi ada banyak kerjaan terus ya buat daerah ada acara seperti ini dan kebetulan ada waktunya, kenapa tidak mungkin bisa memberikan sedikit kali ya dari apa yang mereka rasakan, tapi di sini juga berbagi dengan orang-orang yang memang nggak sempat juga ke sana biar punya rezeki lebih. Duduk di persidangan, Nikita Mirzani memperingatkan wartawan. Nikita Mirzani menjalani sidang kasus pencemaran nama baik yang menjerat namanya di Pengadilan Negeri Serang, Banten pada Senin 5 Desember 2022. Dari pantauan Grid ID, Nikita Mirzani tiba di Pengadilan Negeri Serang sekitar pukul 11
dengan dibawa oleh mobil tahanan. Menghadapi agenda sidang putusan sela, Nikita Mirzani tampak mengenakan dress berwarna hitam dengan motif putih. Artis yang akrab disapa Nyai ini pun terlihat semakin trendy dengan sepatu high heels berwarna putih yang dikenakannya. Nikita Mirzani kemudian duduk di kursi yang ada di tengah ruang sidang. Saat itu para awak media ramai mengambil foto dan video Nikita Mirzani. Petugas Pengadilan Negeri Serang pun sempat memperingatkan awak media agar rapi dan tak ada yang berdiri. Nikita Mirzani yang duduk menghadap ke depan pun langsung memutar badannya ke arah wartawan. Nikita Mirzani pun menyebutkan konsekuensi yang dia terima apabila wartawan tidak menurut pada petugas. Bentuknya kayak gimana Mahendra Dito, saksinya seperti apa yang jadi saksinya dia gitu. Kecewa nggak sih Kandi? Enggak dong, justru aku maunya memang ini dilanjutin supaya bisa tatap muka langsung kan gitu. Selama ini kan di awang-awang kan kayak angin gitu, dia cuma bisa meneror tapi tidak bisa berhadapan muka langsung gitu. Jadi berarti penanganan tadi dikabulkan itu gimana kan? Biasa aja lah, namanya kayak begini ya gitu kan, kalau dikabulin mah nanti dirinya aneh lagi ya kan. Berarti bisa berharap ketemu sama, emang itu harapan aku, jadi kalian nanti bisa mendengarkan, menyaksikan apa-apa aja nanti yang akan aku buka, bagaimana kedekatan Mahendro dengan oknum-oknum yang ada di Serang ya kan, jadi nanti kalian bisa dengar. Adalah nanti kalian datang lagi ya nanti pas pemanggilan saksi kan. Penangguhan ditolak dulu gimana? Nggak ada masalah. Bukan ditolak, itu belum dikabulkan. Jadi bahasanya itu belum ditolak. Kalau ditolak langsung ditolak sama majelis. Kalau eksepsi tadi, jadi banyak eksepsi itu tidak dikabulkan karena masuk kepada pokok perkara. Memang betul karena kita sudah membongkar keanehan-keanehan tentang kerugian yang tidak masuk akal 17.500.000, termasuk juga lapornya tanggal sekian, ruginya tanggal sekian. Itu semua memang masuk pada pokok perkara, tapi itu biar menjadi catatan majelis hakim. Kan ditemani orang spesial terakhir dari aku, ditemani orang spesial. Kalian juga spesial Pak Adan. Terima kasih sudah hadir, jangan lupa hadir lagi. Jadi kamu gimana Kak Niki untuk pertama kalinya Kak Niki? Kak Niki tadi sempat ngeluh sakit. Donasi gempa Cianjur bersama dengan Kompas Gramedia dan juga dana kemanusiaan dari Kompas. Sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap para korban gempa Cianjur, Kompas Gramedia melalui Harian Kompas dan Bentara Budaya berkolaborasi dengan para musisi yang tergabung dalam gerakan Gitaris untuk Indonesia yang akan menggelar konser amal pada Rabu 7 Desember 2022 di Bentara Budaya Jakarta pukul 19 sampai dengan 22 malam. Konser berlandaskan kemanusiaan ini juga mengajak masyarakat untuk turut serta dalam upaya pemulihan pasca bencana gempa Cianjur. Puluhan musisi berkumpul untuk menunjukkan cinta mereka kepada sesama. Deretan musisi pengisi acara, salah satunya ini ada Andi Rif, Rian Demasif, Wabdia Serli Shainevia, Bella Faudi, Peter Antropra, Yandi Andra, Frankie Siding, dan Wanda Omar, dan masih banyak lainnya. Beliau GM Bentara Budaya dan Communication Management. Lalu ada Mas Tommy dari Mas Tommy Garut ya Mas ya, selamat datang. Lalu juga ada Mas Tommy Trinugroho, beliau adalah Ketua Dewan Pengurus Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas.
Selanjutnya ada Beli Putu Fajar Acana dari kurator, mewakili kurator Bentara Budaya Jakarta. Juga Mas Frans Sartono, beliau juga mewakili Bentara Budaya Jakarta sebagai kurator Bentara Budaya. Baik, tanpa berpanjang-panjang kata lagi, mari kita mulai acara hari ini dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya udah ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan, tapi nanti teman-teman seandainya ada beberapa yang ingin ditanyakan, silakan aja ya mengacungkan tangannya. Mungkin bisa kita mulai dari sebenarnya gitaris untuk negeri ini, konser amal gitaris untuk negeri donasi Gemba Cianjur ini, idenya berawal dari siapa dan bagaimana nih, Mas? Barangkali boleh dimulai silakan Mbak Enda atau Mas Bujana, silakan. Ya, selamat siang semuanya. Ide yang mana nih? Yang awal banget atau yang sekarang? Awalnya saya sih pada tahun 2010 tadi masih ingat-ingat sama Mas Frans ya. Tapi formasinya hampir sama dari awal. Kalau 2010 kalau nggak salah saya sama Tiu waktu itu ya, sama Opi, terus Enda ikut pertama? Belum, nah Enda belum terbit waktu itu. 2014 itu. Palu 2018 itu yang paling besar, 65 gitaris. Dan yang kemarin saya kontak, kebetulan gini, kami punya grup WhatsApp gitaris untuk negeri namanya ya, dengan ada saya, ada tinggal saya sih yang di situ, pemain gitar yang lain yang panitia nggak ada dari tim gitar, semuanya dari teman-teman Kompas dan Bentara. Jadi persis dengar Gemba Cianjur, saya langsung ngabar ya kalau salah, gimana kalau kita bikin konser. Nah, bersamaan dengan itu saya juga punya tim gitaris untuk negeri dengan Enda, Rigo Slang, ada Kongko, Ramaniji dan Denny Kasmala. Itu yang paling sering aktif untuk menjadi panitia seperti ini. Akhirnya kami rapat ya minggu lalu kayaknya. Kita rapat sekali langsung menentukan tanggal 7 Desember dan semua sudah dari pihak gitaris diurus sama Denny Kasmala sebagai musik director, dan dari pihak Berita terakhir masih dari datang Nikita Mirzani yang tak tahu jika pacar bulenya datang langsung ke persidangan. Nikita Mirzani menjalani sidang keempat kasus pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Serang pada Senin 5 Desember 2022. Sidang beragendakan putusan di sela eksepsi atau nota pembelaan yang diajukan oleh Nikita Mirzani pada sidang sebelumnya. Kali ini kekasih Nikita Mirzani, Antonia Deola, tampak hadir langsung di ruang sidang untuk memberikan kejutan. Disebut Antonia Deola bahwa Nikita Mirzani tak tahu dirinya akan datang langsung ke Pengadilan Negeri Serang. Sebelumnya Antonia Deodola mengajak putra Nikita Mirzani jalan-jalan dan nonton film. Kedekatan anak-anak Nikita Mirzani dengan seorang bule bernama Antonia Deodola ini tengah menjadi sorotan. Antonia diduga merupakan kekasih baru Nikita Mirzani. Dan terbaru, Antonio tampak mengajak putra kedua Nikita, Azga Rakila Mawardi, jalan-jalan. Momen tersebut terungkap dari unggahan akun Azga yang diponting kembali ke akun Instagram Nikita Mirzani. Berikut wawancara dengan Antonio Deola. Kalau pagi gak bisa mikir. Bawa apa? Lu loh sih, gak ngerti dia, bingung bukannya. Sumpah, gue gak bisa mikir kalau pagi-pagi deh. Asik. Tadi bawa banyak. Bingung. Kan gue tuyungin, dia nanya gue, lu mikir apa ya? Iya maksudnya.
Iya benar. Gimana kita gak bisa bahasa Inggris pasti? How their condition right now? They are good, but they feel very sad about that their mom is not coming back home. So they are asking all the time for Ami, and I'm saying that she is working because they are still young kids, and yeah, their condition are good, but they are very sad about that Ami is not coming home. Okay, but it means that they don't know about their mom's problem. Of course, one of her son is 3 years old. He don't realize what is happening, and the other one is 8 years old, and he don't know what is happening too. They are still too young. Dah ya? Cukup ya? Antonio. Berapa lama pertama kali Desi lihatnya kayak mana? Belum lihat. Berapa lama nggak ketemu? Si Bebek kayak mana si Desi? How long you didn't see Nikki since she involved this problem, this case? A very long time ago already. I didn't see her, and I'm happy to see her today, and I hope she will come today also back home. But Nikki doesn't know that you're coming here for her? No, she doesn't know. Yeah, it's a surprise to support her. Surprise for her? Yeah, surprise for her. What do you want to say to Nikki if you met? That she should stay. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi ter-up-to-date lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa. Terjadi, tampak semburan asap ini atau semburan yang terlihat ini, saudara, membumbung tinggi di atas atap-atap rumah warga. Tampak pula bagian dalam berwarna hitam dan semakin ke atas gulungan abu vulkanik berwarna abu-abu pekat. Suasana sekitar juga tampak mencekam lantaran matahari mulai tertutup oleh gulungan awan tersebut. Berdasarkan pantauan CCTV Semeru, fenomena ini berlangsung hingga pagi dengan jarak luncur hingga 7 km. Sumber awan panas berasal dari tumpukan di ujung lidah lava sekitar 800 meter dari kawah Jonggring Seloko. PVMBG mengimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari arah kawah atau pundak Gunung Api Semeru. PVMBG Kepala Pos Pantau Gunung Semeru Liswanti juga mengatakan guguran material awan panas Gunung Semeru mengudara dengan tinggi mencapai 1.500 meter, yang mana status Gunung Semeru kali ini juga telah meningkat menjadi level 4 atau awas. Situasi terkini, lava semakin parah, mendekati aliran baru. Mudah-mudahan tidak ada korban. Ya Allah. Soalnya ke meluber ke arah selatan, cepat turun. Jangan sampai ada warga yang di rumah. Ayo turun dulu, turun.
mulai kosong semua ini, itu kawasan Sumbersari. Begitu. Terus turun ke daerah Rupiturang, Telon, Ojekan, begitu. Ada yang di Simpang 3, Suruh, ke Rupiturang. Model sampai model. Cepat turun ke itu, Simpang 3, Rupiturang. Motor sampai motor. Yang kumpul dari rumahnya Suhani diturunkan ini semua, Pak. Diturunkan semua. Rupiturang. Ini bongkar kali. Pak. Jangan. Soalnya ke meluber ke arah selatan, cepat turun. Jangan sampai ada warga yang di rumah. Ayo turun. Oke, untuk warga sendiri sudah mulai kosong semua ini, itu kawasan Sumbersari. Begitu. Terus turun ke daerah Rupiturang, Telon, Ojekan, begitu. Ada yang di Simpang 3, Suruh, ke Rupiturang. Model sampai model. Cepat turun ke itu, Simpang 3, Rupiturang. Motor sampai motor. Yang kumpul dari rumahnya Suhani diturunkan ini semua, Pak. Diturunkan semua. Rupiturang. Ini bongkar kali. Pak. Jangan. Guguran material vulkanis masih begitu membara di Dusun Kajar Kuning, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Saudara, pada Minggu petang. Tampak material awan panas mengubur puluhan rumah di wilayah tersebut, yang membuat puluhan rumah atau satu dusun tersebut lenyap. Jembatan Kajar Kuning yang sempat diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa pada Agustus lalu kini juga rata tertimbun material vulkanis. Kepulan uap dan asap dari ranting pohon yang terbakar tercium begitu kuat. Aroma belerang yang menyengat juga memekakan hidung, yang mana hawa panas guguran masih terasa meskipun hujan sudah mengguyur ke wilayah tersebut. Sejumlah relawan dan pihak terkait yang menuju ke lokasi ini, ke Dusun Kajar Kuning ini, juga menggambarkan bagaimana kondisi terkini atau penampakan terkini dari Dusun Kajar Kuning yang porak-poranda akibat dihujani awan panas Gunung Semeru. Salah satu warga bernama Nani mengatakan bahwa saat kejadian ia melihat bagaimana erupsi Gunung Semeru ini membuat desanya kemudian langsung dihantam material awan panas hingga mengubur puluhan rumah di wilayah tersebut. Ia yang sempat melihat hewan peliharaannya juga langsung berusaha untuk menyelamatkan diri lantaran lesatan material awan panas ini langsung mengubur beberapa rumah di Dusun Kajar Kuning, Desa Sumberwuluh, tepatnya di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang pada Minggu petang. Visual yang saat ini Anda saksikan, Saudara, ini adalah kondisi di Dusun Kajar Kuning yang terdampak erupsi Gunung Semeru. Material vulkanik Gunung Semeru tersebut hingga lesatan atau material awan panas ini sampai mengubur puluhan rumah, dan tampak ada beberapa rumah yang memang hanya bagian atapnya saja yang terlihat, sementara bangunan rumahnya memang sudah tertutup material awan panas dari erupsi Gunung Semeru ini, Saudara. Polisi telah memasang garis polisi juga di wilayah Desa Kajar Kuning, kemudian di Desa Sumberwuluh, agar warga tidak melintasi kawasan berbahaya itu. Di sisi lain, jalur penyeberangan Curah Kobokan untuk sementara waktu juga ditutup total lantaran Gunung Semeru diprediksi masih akan kembali erupsi.
yang mana jalur tersebut juga melewati Dusun Kajar Kuning. Personil Polres Lumajang bersiaga dan juga melakukan evakuasi terhadap warga. Hasil koordinasi dengan abu vulkanik yang terurai di jalur atau di wilayah Sungai Lahar, gunung tertinggi di Pulau Jawa itu. Hingga saat ini pihaknya masih terus melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak untuk terus memantau bagaimana kondisi terkini dari Gunung Semeru. Erupsi Gunung Semeru ini, saudara, membuat banyak warga kemudian melakukan pengungsian. Tercatat ada 12 titik pengungsian yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk mengevakuasi warga agar tidak berada di beberapa radius dari dampak erupsi Gunung Semeru. Ratusan warga dari beberapa desa juga terdampak erupsi Gunung Semeru dan mengungsi di Balai Desa Candipuro, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Salah satu warga desa mengatakan bahwa saat itu ia begitu panik kala erupsi di Gunung Semeru ini melanda sekira pukul 2:40 dini hari. Warga bernama Fatrini ini pun langsung bergegas menuju tempat aman bersama dengan warga lainnya. Fatini mengaku trauma dengan peristiwa erupsi yang kembali terjadi setelah sebelumnya terjadi pada Desember 2021 lalu di tanggal yang sama, yakni pada 4 Desember. Erupsi yang 1 tahun terjadi ini, saudara, terjadi pula pada 4 Desember 2021 dan saat ini terjadi di 4 Desember 2022. Sementara itu, Bupati Lumajang Thoroy Kulhak kemudian memberlakukan status tanggap darurat selama 14 hari. Pihaknya juga berfokus pada penanganan bencana termasuk pendirian dapur umum dan juga mendirikan beberapa lokasi pengungsian di sejumlah titik. Thoroy mengatakan pihaknya masih terus melakukan pemantauan di sejumlah titik yang terdampak erupsi Gunung Semeru ini. Kalau itu sebelah mana? Sana. Hah? Itu ya? Selamat siang pemirsa Surya dan Tribunat. Saat ini saya berada di Desa Sumberwuluh yang merupakan wilayah yang paling terdampak akibat guguran erupsi Semeru yang menerjang pada Minggu dini hari. Dan saya sekarang berada di titik langsung terdampak bencana yang bisa Anda saksikan. Guguran awan panas masih begitu pekat ya, dan terasa hawa panasnya masih begitu terasa. Dan beginilah pemirsa, Mas Cucu, Erwin Mas Iling.
Iya, entah nah Jember. Ya Allah. So, Mas, besok sih, Mas? Gantinya Mas Tony, Mas. Oh. Siap. Oke. Dan Pak. Tommy Sandra. Hah? Tommy anu. Tony Hermawan, Tony Mas Tony. Tony, iya. Tony Oh, jadi sama ya tekan iki. Ya pemirsa, inilah kondisi guguran awan panas Semeru yang masih terasa begitu ngebul ya. Panas sekali di area ini pemirsa. Dan juga aroma dari material Semeru sendiri masih begitu kuat. Sekarang Bupati Lumajang Torko Hak sedang mengecek kondisi wilayah terdampak awan panas Semeru. Mas tolong tutup nomor aja. Matur suwun Mas Imam. Oke. Mas, aku tuh Kondisi Gunung Semeru, saudara, seusai mengalami erupsi sampai pagi ini diketahui masih meluncurkan guguran awan panas sejauh 1 meter dari puncak. Hal ini terpantau sejak pukul 12 malam hingga pukul 6 pagi tadi, sekira pukul berlangsung, begitu maksud kami pada Senin hari ini, yakni 5 Desember. Teramati dari keterangan anggota pos pengamatan Gunung Api Semeru, diketahui bahwa ada 4 kali letusan dengan tinggi asap 500 hingga 700 meter, yang mana warna asap putih kelabu dan condong ke arah barat daya. Dalam kurun 6 jam teramati 1 kali guguran lava dengan jarak luncur 300 meter ke arah Besuk Kobokan, sementara tampak api teramati diam. Secara visual Gunung Semeru tampak jelas, yang mana asap kawah bertekanan lemah teramati berwarna putih dengan intensitas yang cukup tipis hingga sedang dan tinggi 500 meter di atas puncak kawah. Selain itu, letusan kegempaan terjadi sebanyak 29 dengan durasi 65 hingga 120 detik. Sementara guguran awan panas sebanyak 6 kali dengan durasi 50 sampai 140 detik, amplitudo 1 sampai 8 mm. Sebelumnya Gunung Semeru ini mengalami erupsi, dan erupsi kali ini terjadi pukul 2:46 waktu Indonesia Barat pada Minggu
dengan ketinggian kolom abu 1.500 meter di atas puncak gunung, yakni sekitar 5.176 meter di atas permukaan laut. BVMBG, Badan Geologi SDM, kemudian menaikkan status Gunung Semeru dari siaga menjadi awas atau level 3 siaga naik menjadi level 4 awas. Naiknya status Gunung Semeru ini terhitung pada 4 Desember pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ada setidaknya 2.219 warga yang mengungsi sejak Minggu pagi yang tersebar di 12 titik. Warga yang mengungsi bertempat tinggal di lereng Semeru, yakni di sekitar wilayah Pronojiwo dan juga Supit Urang. Dilaporkan ada 2 dusun pula di wilayah Pronojiwo yang tertimbun material vulkanik. Material vulkanik ini masuk ke 2 dusun, yakni di Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur, hingga tertimbun material vulkanik. Material vulkanik ini masuk ke permukiman karena terbawa awan panas guguran Gunung Semeru. Dari laporan BNPB, material vulkanik awan panas guguran Semeru ini menyebabkan Dusun Kajar Kuning, Desa Sumberbuluh, dan Dusun Curah Kobokan, Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo terdampak. Bahkan, saudara, akses jalan menuju Dusun Curah Kobokan juga tertutup material panas Gunung Semeru. Selain Kecamatan Pronojiwo, beberapa kecamatan lain juga dikabarkan terdampak dalam kategori ringan. Ada 4 kecamatan yang terdampak, yakni Kecamatan Pronojiwo, kemudian Kecamatan Rowo Kangkung, Kecamatan Candipuro, dan Kecamatan Pasirian. Sementara yang terdampak ada tersebar di 7 desa. Hal ini disampaikan oleh Kepala BNPB Lejen Suharyanto. Petugas gabungan TNI Polri dan BPBD juga langsung melakukan evakuasi warga beserta sejumlah barang lain yang masih bisa diselamatkan. Sementara itu, terkait adanya pengungsi, Suharyanto memastikan kebutuhan dasar bagi para pengungsi tercukupi. Selamat pagi Tribun Desa juga Bisa Surya. Hari ini saya berada di kawasan Curah Kobokan, Kecamatan Morongjiwo, Kabupaten Lumajang. Mata situasi terkini pasca erupsi Gunung Semeru yang kemarin kembali erupsi setelah 1 tahun erupsi pada Minggu kemarin pada Desember 2022 dan kawasan Curah Kobokan di kawasan lereng Gunung Semeru, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Nampak warga masih melihat aktivitas. Baik, selamat pagi Tribun Desa juga Bisa Surya. Kali ini saya berada di Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, mantau aktivitas Gunung Semeru pasca erupsi kemarin Minggu 4 Desember 2022. Terpantau sampai saat ini Gunung Semeru masih mengeluarkan lava pijar. Terpantau dari Desa Supit Urang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada hari ini, Senin 5 Desember 2022. Beberapa warga di kawasan Desa Supit Urang juga masih mengungsi. Beberapa juga kembali ke rumah mereka karena memang harta benda mereka juga masih berada di rumah. Dan sementara juga menurut pantauan Surya Malang tadi juga warga juga masih mengungsi, dan mereka juga masih mengajak sanak saudaranya, dan juga tadi beberapa ada balita yang masih diajak mengungsi di salah satu sekolah dasar di Desa Supit Urang, Kabupaten Lumajang.
nampak aktivitas Gunung Semeru masih mengeluarkan lava pijar. Tepat pagi ini di pukul 4.50 pagi, aktivitas Gunung Semeru masih mengeluarkan lava pijar. Dan inilah kondisi terkini di kawasan Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Pasca erupsi kembali, pasca 1 tahun terjadinya erupsi yang 1 tahun yang lalu juga banyak merenggut korban jiwa di kawasan Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Dan inilah kondisi terkini di Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, terkait erupsi kembalinya Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Surya Arema Purwanto melaporkan. Bupati Lumajang, Jawa Timur, Tori Kulhak mengatakan salah satu wilayah yang terdampak erupsi Gunung Semeru adalah Dusun Kajar Kuning yang ada di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro. Berdasarkan pantauan, kondisi Dusun Kajar Kuning saat ini sudah tertutup material debu awan panas guguran hingga ketinggian 3 meter. Beberapa rumah warga terkubur, bahkan 2 jembatan di Dusun Kajar Kuning yang beberapa waktu lalu diresmikan juga tertimbun material. Tori ingin memastikan seluruh warga yang masih berada di rumahnya segera untuk melakukan evakuasi diri. Proses evakuasi bencana kali ini lebih cepat lantaran warga sudah mempersiapkan sejak awal. Selain wilayah di Dusun Kajar Kuning yang mengalami dampak awan panas guguran hingga ketinggian 3 meter, saudara, tercatat bahwa ada setidaknya 2 wilayah atau 2 dusun lain di Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur yang tertimbun material vulkanik Gunung Semeru. Material vulkanik ini masuk ke permukiman karena terbawa awan panas guguran Gunung Semeru. Seusai mengalami erupsi pada Minggu 4 Desember kemarin, dari laporan BNPB, material vulkanik awan panas guguran Gunung Semeru ini menyebabkan Dusun Kajar Kuning, Desa Sumberwuluh, dan Dusun Curah Kobokan, Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo terdampak. Bahkan akses jalan menuju Dusun Curah Kobokan juga tertutup, saudara, akibat material panas Gunung Semeru. Selain Kecamatan Pronojiwo, beberapa kecamatan lain juga dikabarkan terdampak dalam kategori ringan. Di antaranya ada 4 kecamatan yang terdampak, yakni Kecamatan Pronojiwo, Kecamatan Rowokangkung, Kecamatan Candipuro, dan juga Kecamatan Pasirian. Di antaranya adalah ada pula 7 desa yang kemudian terdampak di beberapa kecamatan tersebut. Sejauh ini petugas gabungan TNI, Polri, dan BPBD sedang melakukan evakuasi warga beserta sejumlah barang lain yang masih bisa diselamatkan. Terkait adanya pengungsi, sampai saat ini pihak-pihak terkait juga masih terus memastikan kebutuhan dasar para pengungsi tersebut. Selamat siang, viewers. Saya saat ini sedang berada di titik terdampak awan guguran panas Semeru, yakni tepatnya di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Dan sekarang saya berada di titik yang merupakan jalur dari
guguran awan panas tersebut. Dan bisa pemirsa saksikan kepulan asap masih begitu mengepul, dan saat ini begitu Kalau ditidurkan gini saja. merasakan masih ada rasa panas gitu ya, karena memang guguran awan panas tersebut begitu dahsyat. Dan inilah di wilayah yang paling terdampak akibat awan panas Semeru kali ini. Ketika saya laporkan di sini, bau-bau dari pohon-pohonan yang terbakar masih begitu kuat, dan cukup sesak juga ketika kita bernapas di sini. Ini di daerah Kamar Kajang yang agak Kajar Kuning. Dusun Kajar Kuning. Kempalan daripada Kali Lama itu yang masuk ke sini, jadi ada beberapa rumah. Ya, pemirsa, hawa panas masih terasa, dan saya sampai berkeringat ya, karena cukup panas di sini. Iya, itu yang asli kamera kecil. Iya. Saudara, beberapa wilayah di beberapa lokasi di sekitaran Gunung Semeru diketahui Gunung Semeru yang terjadi pada Minggu 4 Desember 2022 kemarin. Sejumlah pemukiman warga ini terdampak timbunan. Seperti yang disampaikan oleh Bupati Lumajang, Thorikul Haq, saudara, mengatakan ada beberapa wilayah dengan status paling parah, yakni ada di Desa Sumberbuluh dan di Desa Supiturang. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkini, saudara, terkait kondisi terkini pasca erupsi Gunung Semeru ini, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami dengan Purwanto yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat pagi Purwanto, silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat pagi Nila dan juga rekan Tribun. Dapat kami laporkan pada hari ini, di hari kedua pasca erupsi di Gunung Semeru yang terjadi kemarin, yaitu pada tanggal 4 Desember 2022, tepat 1 tahun yang lalu juga sempat erupsi, dan kali ini juga terjadi erupsi kembali pada tanggal 4 Desember 2022. Nampak saya berada di Desa Supiturang dan salah desa yang juga terdampak letusan atau guguran awan panas dari Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Dapat kami laporkan bahwa sampai saat ini situasi masih dilaporkan bahwa oleh pemerintah bahwa status di Gunung Semeru sendiri masih status awas dalam radius 15 km, warga disuruh untuk menghindar, dan beberapa warga di sekitaran Gunung Semeru, terutama di daerah Supiturang dan juga Desa Curakoboan juga masih terus bersiaga, dan beberapa warga juga masih ada yang mengungsi. Dan sampai saat ini para petugas dan juga relawan juga saling membantu, dan juga beberapa mereka juga membuat dapur umum di kawasan Desa Supiturang. Dan informasi terbaru bahwa jembatan yang menghubungkan antara Kabupaten Lumajang juga Kabupaten Malang, yaitu di jembatan Kesuk Koboan atau yang terkenal dengan Geladak Perak, masih belum bisa dilalui dan masih ditutup, hanya bisa dilalui oleh pengguna jalan. Hingga sampai saat ini masih belum diketahui kapan dibukanya, karena memang ada beberapa titik di kawasan jembatan yang longsor di kawasan jembatan Geladak Perak
Kabupaten Lumajang. Seperti itu Nila. Ya, baik Purwanto, ini untuk aktivitas terkini dari Gunung Semeru sendiri setelah mengalami erupsi yang cukup besar begitu ya pada Minggu 4 Desember kemarin dini hari. Untuk pagi ini sendiri, untuk kondisi dari Gunung Api Semeru seperti apa informasinya? Baik Nila, untuk aktivitas Gunung Semeru sendiri, tadi pagi juga sempat saya abadikan bahwa masih mengeluarkan lava pijar pada malam hari dan juga hingga tadi pagi. Dan beberapa letusan juga masih aktif oleh Gunung Semeru hampir sekitar 10 menit. Setiap sekali 10 menit Gunung Semeru mengeluarkan aktivitas vulkanisnya. Jadi beberapa warga juga, mereka juga sempat mengabadikan juga bahwa Gunung Semeru masih aktif hingga saat ini, dan pemerintah juga sudah menerapkan bahwa status Gunung Semeru jadi siaga menjadi awas. Seperti itu Nila. Untuk radius aman kemudian atau radius yang belum boleh oleh pihak-pihak terkait untuk dilintasi ya begitu ya, dan radius aman sejak adanya erupsi Gunung Api Semeru ini informasinya seperti apa, Purwanto? Baik, untuk pemerintah sendiri melarang warga, mereka mengamankan radius sekitar 15 km dari titik Kawah Semeru. Seperti itu Nila. Jadi beberapa warga yang tadi juga sempat mendekat juga sempat dilarang oleh para petugas dari BNPB yang mereka sering menyisir lokasi agar warga terus menghindar dari area lokasi, terutama di aliran guguran awan panas Semeru, di jalur aliran awan panas Semeru di kawasan Kabupaten Lumajang, terutama di kawasan Curakoboan Kabupaten Lumajang. Seperti itu Nila. Baik, terkait informasi pengungsian Purwanto, sampai saat ini oleh komunitas tempat sudah ada berapa titik pengungsian? Baik, untuk di kawasan desa pengungsi. Baik, untuk di kawasan Desa Supiturang sendiri, mereka kebanyakan mengungsi di tempat keluarga-keluarga mereka. Namun beberapa titik lokasi sudah disediakan, salah satunya di salah satu sekolah dasar, tepatnya di SDN 5 Supiturang Kabupaten Lumajang. Namun tidak banyak warga yang mengungsi di sana tadi malam karena beberapa warga lebih memilih pulang ke rumah mereka karena banyak harta benda mereka yang masih ada di dalam rumah. Seperti itu Nila. Dampak terkini dari erupsi gunung pun oleh pihak-pihak terkait. Bisa diulangi Nila. Terkait dari erupsi Gunung Semeru ini, yang kabarnya juga bahkan ada beberapa desa yang terdampak paling parah, begitu informasinya seperti apa? Sampai saat ini masih terus diupayakan bantuan-bantuan di daerah-daerah terutama yang terdampak, dan informasi juga bahwa nantinya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga akan meninjau di lokasi bencana di Kabupaten Lumajang nanti siang. Seperti itu Nila. Baik, untuk bantuan-bantuan bagi para pengungsi sendiri, kondisionalnya sudah sejauh mana? Sudahkah ada bantuan yang diturunkan oleh pihak-pihak terkait untuk membantu para korban gempa ini? Baik, untuk bantuan-bantuan sudah banyak yang berdatangan dari kemarin, terutama di Desa Supiturang juga bantuan logistik, terutama mereka juga mendapatkan bantuan di posko, yaitu di posko kesehatan di tempat di pengungsian, yaitu di SDN 5 Supiturang di Lumajang, Jawa Timur. Seperti itu Nila. Ya, selain nantinya ada Bu Khofifah begitu ya, Gubernur Jawa Timur yang akan berkunjung langsung ke Lumajang, apakah ada agenda lain, mungkin sejumlah menteri yang juga akan hadir ke lokasi, Purwanto? Baik, untuk informasi sementara di Lumajang hanya Gubernur Khofifah saja, dan untuk informasi berlanjut apakah ada menteri ataupun pejabat lain yang akan berkunjung masih belum diketahui informasinya. Seperti itu Nila. Baik, terima kasih banyak Purwanto atas informasi Anda terkait kondisi terkini pasca erupsi Gunung Semeru. Selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati. Baik, saudara, erupsi Gunung Semeru ini terjadi pada Minggu 4 Desember kemarin, sekira pukul 2:46 waktu Indonesia Barat, yang juga berdampak cukup besar di beberapa lokasi. Fenomena ini berlangsung hingga pagi dengan jarak luncur hingga 7 km. Sumber awan panas berasal dari tumpukan di ujung lidah lava sekitar 800 meter dari Kawah Jonggring Seloko.
PVMBG mengimbau untuk masyarakat agar tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru. PVMBG Kepala Pos Pantau Gunung Semeru Liswanti juga mengatakan guguran material awan panas Gunung Semeru mengudara dengan tinggi mencapai 1.500 meter, yang mana pasca erupsi dini hari pada Minggu kemarin, status Gunung Semeru berubah menjadi awas. Pihaknya menambahkan aktivitas erupsi dan awan panas guguran di Gunung Semeru sampai saat ini masih tinggi. PVMB juga memperingatkan adanya potensi terjadinya aliran lahar yang masif lantaran curah hujan di wilayah Kabupaten Lumajang tercatat sedang tinggi. Otoritas juga meminta masyarakat untuk tidak beraktivitas pada radius 13 km pada sisi Besuk Kobokan. Di luar jarak tersebut, saudara, masyarakat diminta untuk tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Sampai pagi ini, saudara, diinformasikan bahwa Gunung Semeru masih terlihat cukup aktif mengeluarkan aktivitas vulkaniknya, yang mana ada beberapa guguran yang sejak pagi tadi masih terus dimuntahkan, meskipun intensitasnya tidak terlalu sering dan juga tidak separah letusan yang terjadi pada Minggu dini hari 4 Desember kemarin. Untuk personel yang naik, hati-hati tetap di batas Gunung Sawer ya. Karena lava panasnya turun ke jalurnya Kajar Kuning sama Besuk Pura Koboan. Ini posko gabungan OI, OCC, Bonek dengan Iranala di sini posisi safety. Untuk pantauan CCTV, untuk APG sudah mengarah ke Basolalang, teman-teman. Untuk arah angin mengarah ke utara. Untuk yang di bawah tetap menjaga kewaspadaan. Jaminan ini wedus gembel sudah sampai di sini, di atas saya ini. Ini kan wedus gembel ya. Ini dan situasinya sekarang di atas curah Koboan. Posisi aman, kamar kacang aman, aman terkendali. Lava tetap di sungai. Besuk Curug Liprak, lavanya arahnya ke Besuk Liprak. Kamar kacang posisi aman, Berulu posisi aman, Punakum posisi aman. Baik, selamat pagi Tribuners dan juga pemirsa Surya. Kali ini saya berada di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, melihat para pengungsi yang mengungsi di salah satu SD di Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, yang terdampak erupsi Semeru kemarin.
juga ada balita yang diajak mengungsi di salah satu SD di Sepeturang. Pak, mengungsi sejak kapan, Pak? Kemarin jam pagi ya seperti ini Pak, ke jam 4 sejak kemarin ya? Sini ya, iya kemarin. Pak, Bapak itu rumahnya di daerah mana, Pak? RT 11 ya. Di Sumbersari. Sumbersari RT 11. Pak, di sini membawa berapa keluarga, Pak? Saya di sini 2 keluarga, ada di sana di Bintara. Oh iya. Sudah 1 tahun yang lalu itu kan sudah dibuatkan tentara di sini. Oh gitu. Jadi ada di sana. Oh yang tahun kemarin, Pak ya? Kemarin. Tapi mengungsi di sini sejak kemarin, Pak ya? Iya, sejak kemarin kalau saya. Pak sudah Iya. mendapatkan fasilitas apa saja, Pak? Kesehatan? Ya kesehatan ada tadi malam ada Pak. Ya, kesehatan. Dengan Pak siapa, Pak? Ya Pak? Dengan Pak siapa? Saya Pak Bukhori. Pak Bukhori ya? Iya. Terima kasih Pak Bukhori. Iya, sama-sama. Nah itu wawancara salah satu warga di posko pengungsian di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Majang. Demikian dapat kami sampaikan dari lokasi pengungsian. Surya Arema Purwanto melaporkan. Baik, selamat pagi Tribunus dan juga pemirsa Surya. Kali ini saya berada di kawasan Curakoboan, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, melihat salah satu jalur alternatif bagi kendaraan terutama roda 4 yang biasanya dilewati oleh mereka pasca kembalinya erupsi Gunung Semeru di kawasan Curakoboan, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Karena memang biasanya dulu sebelum erupsi setahun yang lalu mereka melewati jembatan Geladak Perak, karena jembatan Geladak Perak yang putus karena memang di Curakoboan ini menjadi jalur alternatif bagi kendaraan, terutama kendaraan roda 4, dan kali ini tidak bisa dilewati lagi karena memang terkena jalur aliran lahar, dan juga aktivitas pertambangan pun juga berhenti. Karena kondisi terkini di kawasan Curakoboan, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Sama juga warga melihat dari kawasan Curakoboan aktivitas Gunung Semeru, dan nampak juga masih mengeluarkan panas di kawasan dan aktivitas terkini di kawasan Curakoboan, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang pasca kembalinya erupsi Gunung Semeru setelah setahun erupsi. Nampak jembatan atau jalur alternatif di kawasan Curakoboan juga tidak bisa dilewati lagi.
Selamat pagi Tribun Desa juga Bisa Surya. Kali ini saya berada di kawasan Curakoboan, Kecamatan Morongjo, Kabupaten Lumajang. Mata situasi terkini pasca erupsi Gunung Semeru yang kemarin kembali erupsi setelah 1 tahun erupsi pada minggu kemarin pada Desember 2022 dan kawasan Curakoboan di kawasan lereng Gunung Semeru, Kecamatan Morongjo, Kabupaten Lumajang. Nampak warga masih melihat aktivitas. Baik, selamat pagi Tribun Desa juga Bisa Surya. Kali ini saya berada di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, memantau aktivitas Gunung Semeru pasca erupsi kemarin Minggu 4 Desember 2022. Terpantau sampai saat ini Gunung Semeru masih mengeluarkan lava pijar. Terpantau dari Desa Supiturang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada hari ini Senin 5 Desember 2022. Beberapa warga di kawasan Desa Supiturang juga masih mengungsi. Beberapa juga kembali ke rumah mereka karena memang harta benda mereka juga masih berada di rumah. Dan sementara juga menurut pantauan Surya Desember 2022. Menurut Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, kondisi dusun Kajar Kuning tertutup material awan panas guguran hingga ketebalan 3 meter. Beberapa rumah warga dan jembatan di dusun tersebut juga tertimbun material Semeru. Saat ini, saudara, warga sudah dievakuasi dan menempati posko pengungsian yang telah disediakan pemerintah dan juga relawan. Beberapa titik pengungsian diantaranya yang sudah disiapkan adalah Balai Desa Supiturang, Balai Desa Oro-Oro Ombo, Balai Desa Penanggal, Balai Desa Tumpeng, dan SMP Pronojiwo. Sampai saat ini pemetaan sudah dilakukan sejak erupsi pertama kali terjadi. Proses evakuasi juga langsung dilakukan dan berjalan cepat untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa. Diketahui bahwa PVMBG telah menaikkan status Gunung Semeru dari sebelumnya level 3 atau siaga menjadi level 4 atau awas terhitung pukul 12 waktu Indonesia Barat pada siang hari kemarin. Bupati Thorik juga menetapkan status tanggap darurat bencana berlaku 14 hari ke depan. Dusun Kajar Kuning di Desa Sumberwuluh ini menjadi salah satu titik lokasi paling parah yang terdampak erupsi Gunung Semeru, saudara. Permukiman warga ini tertimbun oleh material vulkanik. Ada 2 desa yang statusnya paling parah, yakni di Desa Sumberwuluh dan juga di Supiturang. Sementara pantauan dari lokasi, dari seorang sumber mengatakan bahwa Dusun Kajar Kuning saat ini telah tertimbun material vulkanik berupa lahar dan juga lumpur. Kondisi terkini Dusun Kajar Kuning yang bisa Anda saksikan ini adalah bagaimana tampilan atau kondisi terkini di Dusun Kajar Kuning, saudara, yang terdampak material vulkanik Gunung Semeru dan menjadi titik paling parah akibat erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada minggu kemarin. Kondisi rumah warga yang ada di kawasan Dusun Kajar Kuning ini memang tampak tertimbun lumpur lahar. 6 warga desa di antaranya adalah Desa Sumbersari, Desa Supiturang, Desa Oro-Oro, kemudian Desa Sumberwuluh, Desa Bulamanggis, dan Desa Kajar Kuning mulai memadati kawasan pengungsian lantaran kondisi desa mereka yang sudah tertimbun material vulkanik Gunung Semeru. Terkini, 6 desa tersebut telah dilakukan pengosongan oleh petugas, yang mana beberapa juga melakukan penyelamatan diri secara mandiri. Menurut Ketua Relawan Kaki Gunung Semeru, titik pengungsian sementara ini telah aman karena berada di radius 23 km dari kaki Gunung Semeru. Selain bahaya awan panas di radius 7 km dari kaki Gunung Semeru, saat ini juga mulai tercium aroma belerang.
Oh, itu di sebelah mana? PT? Di sana? Hah? Gitu ya? Selamat siang pemirsa Surya dan Tribuners. Saat ini saya berada di Desa Sumberwuluh yang merupakan wilayah yang paling terdampak akibat guguran erupsi Semeru yang menerjang pada Minggu dini hari. Dan saya sekarang berada di titik langsung terdampak bencana. Bisa Anda saksikan guguran awan panas masih begitu pekat ya, dan terasa hawa panasnya masih begitu terasa. Dan beginilah pemirsa, Mas Cucu, Erwin Mas Iling, iya mbah Mas Jember. Ya Allah. So Mas, besok sih Mas? Kantinnya Mas Tony Mas. Oh, siap. Oke. Dan cepat. Tommy sih ada. Hah? Tommy anu. Tony Hermawan. Tony, ya. Oh, jadi sana kan. Ya pemirsa, inilah kondisi guguran awan panas Semeru yang masih terasa begitu ngebul ya. Panas sekali di area ini pemirsa. Dan juga aroma dari material Semeru sendiri masih begitu kuat. Sekarang Bupati Lumajang Terkuhat sedang mengecek kondisi wilayah terdampak awan panas. Mas tutup mau masuk. Matur suwun Mas Imam. Oke. Mas, apa tuh?
Ya, seperti inilah pemirsa, abu dari awan panas sendiri masih begitu terasa ya, begitu panas. Padahal cuaca di sini lagi mendung, tapi karena awan panas yang masih mengepul, ciris panas sekali. Saudara, salah satu dusun yakni Dusun Kajar Kuning juga terdampak erupsi Gunung Semeru dan bisa dikatakan bahwa ini adalah lokasi yang terdampak cukup parah lantaran kondisi material vulkanik dari Gunung Semeru ini bisa mencapai 3 meter. Erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada minggu kemarin, saudara, berdampak salah satunya yang terparah adalah di Dusun Kajar Kuning, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, yang mana yang terdampak awan panas guguran Gunung Semeru. Kondisi ini membuat pemerintah Kabupaten Lumajang meninjau langsung lokasi tersebut. Berdasarkan pengamatan di lapangan, kondisi Dusun Kajar Kuning saat ini tertutup material debu awan guguran hingga 3 meter. Ada beberapa rumah warga di dusun tersebut yang juga ikut terkubur debu. Di sisi lain, proses evakuasi bencana kali ini langsung dilakukan oleh pemerintah setempat, yang mana warga memang sudah mempersiapkan diri sejak awal terjadi APG pada minggu dini hari. Sebagian besar masyarakat juga sudah menempati beberapa posko pengungsian yang disediakan pemerintah maupun relawan. Saat ini yang Anda saksikan, saudara, ini adalah bagaimana kondisi terkini di Dusun Kajar Kuning, Lumajang yang tertimbun material awan panas guguran Gunung Semeru yang mengalami erupsi pada minggu kemarin. Luncuran awan panas guguran Gunung Semeru ini diketahui membuat Dusun Kajar Kuning, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, tertimbun material. Warga diketahui memang sudah dievakuasi dan kini menempati pos pengungsian yang disediakan oleh pihak terkait. Menurutnya proses evakuasi berlangsung lebih cepat karena warga sudah mempersiapkan diri sejak awal. Salah satu warga di Dusun Kajar Kuning yang terdampak erupsi ini mengatakan bahwa dirinya sempat nekat berupaya menyelamatkan hewan ternaknya. Seorang warga bernama Nining mengatakan bahwa saat itu ia melihat bahwa ada ternaknya yang masih hidup namun tak bisa diambil lantaran berada di bawah cekungan tanah air akibat awan panas. Naning juga mengatakan harus merelakan kambing miliknya yang berjumlah 5 ekor pasca adanya material vulkanik dari Gunung Semeru. Terkait kondisi di Desa Sumberwuluh sendiri, Kepala Kepolisian Resor atau Kapolres Lumajang AKBP Dewa Putu Eka meminta warga agar tidak bertindak nekat untuk menyelamatkan hewan ternak. Polisi saat ini juga memasang garis polisi di wilayah Desa Sumberwuluh agar warga tidak melewati kawasan berbahaya tersebut. Kawasan ini, saudara, diketahui menjadi salah satu desa yang terdampak erupsi Gunung Semeru cukup parah pada Minggu 4 Desember 2022. Kondisi terkini Desa Kajar Kuning seperti yang Anda saksikan saat ini, saudara, bahwa ketinggian abu vulkanik pasca erupsi Gunung Semeru ini bahkan mencapai 3 meter. Sebagian abu vulkanik ini menutupi badan dari rumah-rumah warga dan yang tampak dari yang Anda saksikan adalah hanya bagian atapnya saja, yang mana ini membuat ketinggian dari
Material vulkanik bisa dikatakan cukup tebal, yakni berkisar 3 meter. Sehingga bisa diinformasikan bahwa memang dusun Kajar Kuning ini bisa terbilang lenyap akibat tertimbun material vulkanik. Selamat siang, viewers. Saya saat ini sedang berada di titik terdampak awan guguran panas Semeru, yakni tepatnya di Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Dan sekarang saya berada di titik yang merupakan jalur dari guguran awan panas tersebut. Dan bisa pemirsa saksikan kepulan asap masih begitu mengepul, dan saat ini begitu kalau dipikirkan gini aja merasakan masih ada rasa panas gitu ya, karena memang dengan guguran awan panas tersebut begitu dahsyat. Dan inilah Saudara, jembatan Geladak Perak juga ikut terdampak erupsi Gunung Semeru dan kemudian jembatan ini ambrol. Hal yang sama sebelumnya juga pernah terjadi pada tahun lalu, yang mana jembatan Geladak Perak ini juga mengalami kerusakan akibat erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada 2021 silam. Jembatan Geladak Perak di Kabupaten Lumajang ini ambrol akibat diterjang awan panas pada Minggu 4 Desember kemarin. Jembatan ini diketahui menghubungkan dua daerah, yakni Kecamatan Pronojiwo dan Kecamatan Candipuro, serta Jalan Lintas Selatan Lumajang, Malang. Tampak dalam foto yang dibagikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lumajang, saudara, jembatan Geladak Perak ini hancur dan banyak abu vulkanik di sekitarnya. Jembatan sepanjang 120 meter ini merupakan jembatan yang terunik di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kehadiran jembatan gantung Geladak Perak membuat dua kecamatan tersambung. Diketahui bahwa jembatan Geladak Perak ini sempat hancur diterjang erupsi Gunung Semeru pada Sabtu 4 Desember 2021 silam, yang mana tepat 1 tahun seusai berdirinya jembatan Geladak Perak ini, erupsi Gunung Semeru terjadi kembali dan membuat jembatan ini kembali mengalami kerusakan. Setelah hampir 1 tahun tersambung, jembatan ini kini hancur lagi lantaran erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada Minggu kemarin. Diketahui Gunung Semeru mengalami erupsi pada hari Minggu, saudara, yang membuat warga yang tinggal di lereng kemudian panik dan mulai mengungsi. PVMG mengatakan bahwa status Gunung Semeru di Jawa Timur telah dinaikkan dari level 3 atau siaga menjadi level 4 atau awas, terhitung mulai Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kepala PVMBG Hendra Gunawan meminta agar tak ada aktivitas dalam radius 8 km dari puncak dan sektoral arah Tenggara atau Besuk Kobokan dan Kalilanang sejauh 19 km dari puncak. PVMBG juga mencatat pada hari Minggu ada erupsi disertai awan panas guguran yang terjadi di Gunung Semeru sekira pukul 2:46 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom erupsi mencapai 1.500 meter di atas puncak. Hal ini membuat warga kemudian diminta untuk langsung mengevakuasi diri. Sumber awan panas guguran ini berasal dari tumpukan material di ujung lidah lava yang berada sekitar 800 meter dari puncak, yakni ada di Kawah Jonggring Seloko. Awan panas guguran tersebut berlangsung menerus dan hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, jarak peluncur telah mencapai 7 km dari puncak ke arah Besuk Kobokan. Sejak pukul 12 malam sampai pukul 6 pagi, aktivitas kegempaan terekam sebanyak 8 kali gempa letusan, 1 kali gempa awan panas guguran. Situasi ini menunjukkan aktivitas erupsi dan awan panas guguran di Gunung Semeru masih sangat tinggi.
yang mana masih berpotensi akan terjadi awan panas. Kemudian ada potensi lainnya adalah aliran lahar juga masih cukup tinggi, mengingat curah hujan yang cukup tinggi juga di wilayah Gunung Semeru. Pantauan deformasi masih menunjukkan bahwa terjadi pula peningkatan tekanan yang menunjukkan masih terjadinya proses suplai magma ke dalam kantong magma maupun ke permukaan. Pemantauan area panas atau hotspot menunjukkan peningkatan adanya anomali termal menjadi 15 MW di sekitar area kawah yang mengindikasikan masih adanya tumpukan material panas pada kawah Gunung Semeru. Adalah tampilan atau visual terkini yang berhasil kami dapatkan, saudara, terkait kondisi terkini jembatan Geladak Perak yang hancur pasca erupsi Gunung Semeru. Jembatan ini baru saja dibangun sekitar 1 tahun lamanya setelah tepat pada tahun lalu di tanggal yang sama. Erupsi Gunung Semeru juga menghancurkan jembatan Geladak Perak ini, saudara. Jembatan Geladak Perak ini menjadi jembatan penghubung antara dua wilayah dan bisa dikatakan menjadi akses penting bagi warga Lumajang. Jembatan ini menghubungkan dua daerah yakni Kecamatan Pronojiwo dan Kecamatan Candipuro serta merupakan jalan lintas selatan Lumajang Malang. Sementara yang Anda saksikan saat ini, saudara, ini adalah bagaimana kondisi jembatan Geladak Perak sebelum hancur. Maaf, maksud kami ini adalah bagaimana visual video kondisi terkini dari jembatan Geladak Perak yang mengalami kerusakan pasca erupsi Gunung Semeru. Jembatan Geladak Perak ini terlihat ditutupi abu vulkanik pasca letusan Gunung Semeru, saudara, yang cukup parah menerjang wilayah Lumajang pada Minggu 4 Desember kemarin. Jembatan Geladak Perak bisa kami informasikan bahwa jembatan ini menjadi salah satu jalan lintas selatan Lumajang Malang. Jembatan ini memiliki panjang 120 meter dan merupakan jembatan terunik di Kabupaten Jawa Timur, yang mana kehadiran jembatan gantung Geladak Perak ini membuat dua kecamatan tersambung. Seperti Perak sempat hancur diterjang erupsi Gunung Semeru pada Sabtu 4 Desember. 1 tahun Desember 2022.
Ya, saudara, akan ini kami tampilkan bagaimana kondisi terkini pasca erupsi Gunung Semeru pada 4 Desember dan yang Anda saksikan adalah kondisi pagi hari ini di Gunung Semeru yang sebelumnya pada 4 Desember kemarin membuat warga panik lantaran meluapkan erupsi hingga semburan atau abu vulkaniknya kemudian mengenai beberapa wilayah di wilayah Lumajang. Erupsi Gunung Semeru ini, saudara, terjadi pada Minggu 4 Desember kemarin yang membuat warga meninggalkan rumah mereka untuk mengungsi. Setidaknya dari informasi yang kami terima, ada 1.979 korban dari erupsi Gunung Semeru. Sementara itu, ada pula di Desa Sumberwuluh yang menjadi lokasi tertimbun material vulkanik Gunung Semeru paling parah. Berdasarkan data BNPB, jumlah korban erupsi Gunung Semeru yang kini mengungsi mencapai 1.979 jiwa. Belum diketahui adanya korban jiwa akibat erupsi Gunung Semeru. Dan saat ini yang Anda saksikan adalah bagaimana visual terkini, kondisi terkini Gunung Semeru pasca mengalami erupsi pada 4 Desember. Pihak terkait saat ini menetapkan bahwa Gunung Semeru dalam status awas dan memang beberapa warga dan ada pada lokasi pengungsian yakni di titik aman. Gunung Semeru mengalami erupsi pada 4 Desember kemarin dan sempat membuat warga mengalami kepanikan, saudara. Erupsi Gunung Semeru ini terjadi tepat 1 tahun setelah pada 2021 di hari yang sama erupsi juga terjadi, yakni pada 4 Desember 2021 dan kemarin pada 4 Desember 2022 erupsi Gunung Semeru kembali terjadi. Selamat pagi dari pemirsa juga Mirsa Surya. Kali ini saya berada di kawasan Curakoboan, Kecamatan Morongjo, Kabupaten Lumajang. Mata situasi terkini pasca erupsi Gunung Semeru yang kemarin kembali erupsi setelah 1 tahun erupsi pada Minggu kemarin 4 Desember 2022 dan kawasan Curakoboan di kawasan lereng Gunung Semeru, Kecamatan Morongjo, Kabupaten Lumajang. Nampak warga masih melihat Baik, selamat pagi dari Indonesia juga Mirsa Surya. Kali ini saya berada di Desa Supiturang, Kecamatan Morongjo, Kabupaten Lumajang, memantau aktivitas Gunung Semeru pasca erupsi kemarin Minggu 4 Desember 2022. Terpantau sampai saat ini Gunung Semeru masih mengeluarkan lava pijar. Terpantau dari Desa Supiturang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada hari ini Senin 5 Desember 2022. Beberapa warga di kawasan Desa Supiturang juga masih mengungsi. Beberapa juga kembali ke rumah mereka karena memang harta benda mereka juga masih berada di rumah. Dan sementara juga menurut pantauan Surya Malang tadi juga warga juga masih mengungsi dan mereka juga masih mengajak sanak saudaranya, dan juga tadi beberapa ada balita yang masih diajak mengungsi di salah satu sekolah dasar di Desa Supiturang, Kabupaten Lumajang. Nampak aktivitas Gunung Semeru masih mengeluarkan lava pijar. Tepat pagi ini di pukul 4
5.50 pagi, aktivitas Gunung Semeru masih mengeluarkan lava pijar. Dan inilah kondisi terkini di kawasan Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Pasca erupsi kembali, pasca 1 tahun terjadinya erupsi yang 1 tahun yang lalu juga banyak merenggut korban jiwa di kawasan Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Dan inilah kondisi terkini di Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, terkait erupsi kembalinya Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Surya Arema Purwanto melaporkan. Baik, selamat pagi Tribuners dan juga pemirsa Surya. Kali ini saya berada di Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, melihat para pengungsi yang mengungsi di salah satu SD di Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, yang terdampak erupsi Semeru kemarin. Ada balita yang diajak mengungsi di salah satu SD di Supit Urang. Pak, mengungsi sejak kapan, Pak? Kemarin jam pagi ya seperti ini Pak, ke jam 4 sejak kemarin ya? Sini ya, iya kemarin. Pak, Bapak itu rumahnya di daerah mana, Pak? RT 11 ya. Di Sumbersari. Sumbersari RT 11. Pak, di sini membawa berapa keluarga, Pak? Saya di sini 2 keluarga, ada di utara. Oh ya. Sudah 1 tahun yang lalu itu kan sudah dibuatkan tentara di sini. Oh gitu. Dia ada di sana. Oh yang tahun kemarin, Pak ya? Kemarin. Tapi mengungsi di sini sejak kemarin, Pak ya? Iya, sejak kemarin kalau saya. Pak sudah mendapatkan fasilitas apa saja, Pak? Kesehatan? Ya, kesehatan ada tadi malam ada, Pak. Kesehatan. Dengan Pak siapa, Pak? Ya, Pak? Dengan Pak siapa? Saya Pak Buhori. Pak Buhori ya? Terima kasih Pak Buhori. Iya, sama-sama. Nah, itu wawancara salah satu warga di posko pengungsian di Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Demikian dapat kami sampaikan dari Saudara, Gunung Semeru dilaporkan memuntahkan awan panas guguran pada Minggu 4 Desember sejak dini hari, sekira pukul 2:46 waktu Indonesia Barat. Sebanyak setidaknya 2.219 warga kemudian mengungsi di 12 titik lokasi pengungsian untuk menghindari erupsi Gunung Semeru. 12
Titik lokasi pengungsian tersebut ditempati oleh 2.219 jiwa berdasarkan keterangan dari Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa. Adapun rinciannya ada di SDN 4 Supiturang sebanyak 266 jiwa, kemudian di Masjid Supiturang sebanyak 70 orang, Masjid Nurul Jalid Pronojiwo 70 orang, Balai Desa Oro-Oro Ombo sebanyak 217 jiwa, SMP Negeri 2 Pronojiwo sebanyak 100 jiwa, SDN 2 Sumber Urip sebanyak 119 jiwa. Kemudian beberapa lainnya berada di Balai Desa Sumber Urip 228 jiwa, di Balai Desa Penanggal 131 jiwa, kemudian di Pos Gunung Sawur, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro sebanyak 52 jiwa, dan di Balai Desa Pasirian sebanyak 216 jiwa, kemudian di Lapangan Candipuro sebanyak 150 jiwa, dan Kantor Kecamatan Candipuro sebanyak 600 jiwa. Hingga saat ini pihak petugas juga masih terus melakukan proses pendataan para pengungsi untuk memaksimalkan bantuan. Data sampai saat ini masih terus diproses sehingga dapat berubah sampai pendataan terakhir. Sementara untuk layanan kesehatan ada di Puskesmas Pasirian dan Puskesmas Tempeh. Telah disiapkan pula untuk menjadi tempat perawatan sementara rujukan dari Puskesmas Penanggal dan Puskesmas Candipuro. Hovifah mengatakan warga patut selalu waspada terhadap peringatan dan arahan petugas yang berada di lokasi pengungsian. Sampai saat ini, Pemprov Jatim melalui BPBD Jawa Timur dan relawan juga telah bergerak menuju lokasi erupsi untuk melakukan penanganan evakuasi dan membantu penyiapan logistik pada masyarakat dan juga warga sekitar. Penanganan bencana Gunung Semeru ini menjadi prioritas utama Pemprov Jawa Timur, saudara, utamanya dalam evakuasi para korban, termasuk diantaranya adalah kebutuhan untuk para pengungsi. Seperti diketahui, Gunung Semeru ini memuntahkan awan panas guguran pada Minggu 4 Desember sejak dini hari, sekira pukul 2:46 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan CCTV, fenomena ini berlangsung hingga pagi dengan jarak luncur sampai 7 km. Sumber awan panas akibat letusan Gunung Semeru ini berasal dari tumpukan di ujung lidah lava sekitar 800 meter dari Kawah Jonggring Seloko. PVMBG mengimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau dari puncak Gunung Api Semeru. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi ini mengatakan bahwa guguran material awan panas Gunung Semeru mengudara dengan tinggi mencapai 1.500 meter. Pasca erupsi dini hari tadi, status Gunung Semeru ditetapkan menjadi level siaga. Pihaknya menambahkan aktivitas erupsi dan awan panas guguran di Gunung Semeru sampai saat ini juga masih sangat tinggi. Masih ada potensi terjadinya aliran lahar yang masif lantaran curah hujan di wilayah Kabupaten Lumajang yang saat ini masih tinggi pula. Sementara itu, otoritas juga meminta masyarakat tidak beraktivitas pada radius 13 km pada sisi Besuk Kobokan. Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Aliran lahar karena di sana APG-nya turunnya. Tadi barusan dapat laporan kalau di Kajar Kuning sudah ada gambar yang material erupsi Semeru sudah sampai di pemukiman.
Untuk update terkini untuk desa terdampak ada berapa? Yang APG 2 ya, Supi Turang sama Sumberbulu. Yang lain terdampak abu saja. Kalau terdampak abu, begitu abunya sudah reda ya, mereka bisa kembali ke tempat tinggal masing-masing. Untuk dampak kerusakan material bangunan, apakah ada Pak Bupati? Belum, saya masih harus mendapatkan update ya. Siap. Karena yang rusak itu bisa jadi karena sebelumnya juga sudah rusak waktu erupsi tahun lalu. Kena sekarang tambahan, jadi ya bukan rusak baru kan, karena mungkin sebelumnya rusak. Tapi saya masih harus update tadi. Barusan ada laporan masyarakat yang di sana juga harus meninggalkan rumah, dan juga sebagian yang bercocok tanam harus evakuasi. Nah, ini yang perlu saya update. Oke, siap. Untuk terakhir, untuk akses menuju Curah Koboan sendiri apakah sekarang ditutup? Udah nggak bisa ya Pak Bupati ya? Siap. Terakhir, himbauannya Pak Bupati untuk warga masyarakat sendiri sekarang? Ya, kita terus mantau ya. Apalagi ini kita adalah daerah yang rawan bencana, termasuk salah satunya erupsi Semeru. Kesiapsiagaan itu yang akan terus kita latihkan, dan masyarakat tadi misalnya sudah cukup berlatih. Begitu ada himbauan dari pos pantau, kemudian Wapub juga menyampaikan ke semua struktur pemerintahan, mulai desa, camat, OPD terkait. Masyarakat juga cepat melakukan evakuasi, dan terlatih inilah yang kita hari ini perlu terus kita tingkatkan. Terima kasih Pak Bupati. Ya. Untuk penanganan bencana erupsi Semeru saat ini sudah seperti apa Pak Bupati? Ini APG ya, jarak luncurnya tadi jam 12 itu 10 kilo, tapi sekarang sudah update menjadi 13 kilo, ini di jam 3 sore. Tadi Bunda Wapub itu mantau di pos pantau Semeru jam 10.11 ya. Jam 9. Mulai jam 9. Ya, jam 9 itu sudah mulai ada tanda-tanda sudah 7 kilo jam 9. Turun hingga ke 7 kilo. Kalau 7 kilo kan masih di area hutan kan. Nah, begitu yang jam 11 yang 10 kilo itu yang sudah mendekati. Siap. Untuk status bencana sekarang sudah apa Pak Bupati? Semerunya sudah status awas. Awas, siap. Untuk penanganan penyaluran bantuan sendiri saat ini sudah di beberapa desa. Penyaluran bantuan. Ya, sudah. Gini, yang sekarang ini kita menyiapkan makanan untuk masyarakat yang terdampak yang mengungsi, yang ada di desa Penanggal ini. Sekarang ini di Balai Desa Penanggal, masyarakat yang mengungsi sekarang itu adalah masyarakat yang sebagian di hunian relokasi karena panik, kemudian trauma, mengungsilah di sini. Sebenarnya ini aman. Di Huntara juga aman, atau di hunian relokasi juga aman karena hanya abu. Yang sekarang terus kita pantau itu yang di tepian aliran. Gunung Semeru memuntahkan awan panas pada minggu kemarin, saudara, tepatnya pada dini hari. Video detik-detik erupsi Gunung Semeru ini juga beredar luas di media sosial dan terekam dalam beberapa video amatir yang memang diambil oleh warga di sekitaran Gunung Semeru. Dalam video yang beredar ini tampak gulungan awan panas guguran berwarna abu-abu pekat membumbung tinggi dari puncak gunung ke arah lereng Semeru. Kemudian gulungan awan panas yang membumbung tinggi tersebut juga semakin ke atas dan semakin menyebar. Tampak pula guguran awan panas tersebut sangat pekat dan terus bertambah semakin besar. Beberapa video amatir dari warga sekitar Semeru ini juga beredar di media sosial. Terlihat beberapa rumah mereka sudah dipenuhi debu hingga jarak pandang yang sangat terbatas. Beberapa warga juga mengambil video awan panas guguran yang membumbung tinggi ke langit. Warga mulai meninggalkan rumah lantaran Gunung Semeru terus-menerus mengeluarkan awan panas guguran. Banyak warga yang berlalu lalang dan mengendarai motor hingga mobilnya untuk menyelamatkan diri. Gunung api Semeru diketahui memuntahkan awan panas guguran pada Minggu 4 Desember sejak dini hari, sekira pukul 2:46 waktu Indonesia Barat.
Salah satu video detik-detik erupsi Gunung Semeru juga diunggah di akun Facebook Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang mana dalam video tersebut tampak seorang petugas mengenakan masker sedang berada di dekat Gunung Semeru yang masih mengalami erupsi. Tampak sebuah rumah juga dan ada gumpalan abu yang mulai memasuki permukiman warga saat erupsi terjadi. Tampak semburan asap ini atau semburan yang terlihat ini, saudara, membumbung tinggi di atas atap-atap rumah warga. Tampak pula bagian dalam berwarna hitam dan semakin ke atas gulungan abu vulkanik berwarna abu-abu pekat. Suasana sekitar juga tampak mencekam lantaran matahari mulai tertutup oleh gulungan awan tersebut. Berdasarkan pantauan CCTV Semeru, fenomena ini berlangsung hingga pagi dengan jarak luncur hingga 7 km. Sumber awan panas berasal dari tumpukan di ujung lidah lava sekitar 800 meter dari kawah Jonggring Seloko. PVMBG mengimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari arah kawah atau pundak Gunung Api Semeru. PVMBG Kepala Pos Pantau Gunung Semeru Liswanti juga mengatakan guguran material awan panas Gunung Semeru mengudara dengan tinggi mencapai 1.500 meter, yang mana status Gunung Semeru kali ini juga telah meningkat menjadi level 4 atau awas. Situasi terkini, lava semakin parah mendekati aliran baru. Mudah-mudahan tidak ada korban. Ya Allah. Soalnya ke meluber ke arah selatan, cepat turun. Jangan sampai ada warga yang di rumah. Ayo turun dulu, turun. Oke, untuk warga sendiri sudah mulai kosong semua ini. Itu kawasan Sumbersari. Begitu. Terus turun ke daerah Supeturang, Telon, Ojekan, begitu. Ada yang di Simpang 3, Suhau, ke Supeturang. Motor, sampai motor. Cepat turun ke itu, Simpang 3, Supeturang. Motor, sampai motor. Yang kumpul dari rumahnya Sohani, diturunkan ini semua, Pak. Diturunkan semua. Supeturang, ini bongkar kali. Memang. Jangan. Soalnya ke meluber ke arah selatan, cepat turun. Jangan sampai ada warga yang di rumah. Ayo turun dulu, turun. Oke, untuk warga sendiri sudah mulai kosong semua ini. Itu kawasan Sumbersari. Begitu. Terus turun ke daerah Supeturang, Telon, Ojekan, begitu. Ada yang di Simpang 3, Suhau, ke Supeturang. Motor, sampai motor. Cepat turun ke itu, Simpang 3, Supeturang. Motor, sampai motor. Yang kumpul dari rumahnya Sohani, diturunkan ini semua, Pak. Diturunkan semua. Supeturang, ini bongkar kali. Memang. Jangan. Material vulkanis masih begitu membara di Dusun Kajar Kuning, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, saudara, pada Minggu petang. Tampak material awan panas mengubur puluhan rumah di wilayah tersebut, yang membuat puluhan rumah atau satu dusun tersebut lenyap. Jembatan Kajar Kuning yang sempat diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur
Hovifah Indar Parawansa pada Agustus lalu kini juga rata tertimbun material vulkanis. Kepulan uap dan asap dari ranting pohon yang terbakar tercium begitu kuat. Aroma belerang yang menyengat juga memekakan hidung, yang mana hawa panas guguran masih terasa meskipun hujan sudah mengguyur ke wilayah tersebut. Sejumlah relawan dan pihak terkait yang menuju ke lokasi ini, ke Dusun Kajar Kuning ini juga menggambarkan bagaimana kondisi terkini atau penampakan terkini dari Dusun Kajar Kuning yang porak-poranda akibat dihujani awan panas Gunung Semeru. Salah satu warga bernama Nani mengatakan bahwa saat kejadian ia melihat bagaimana erupsi Gunung Semeru ini membuat desanya kemudian langsung dihantam material awan panas hingga mengubur puluhan rumah di wilayah tersebut. Ia yang sempat melihat hewan peliharaannya juga langsung berusaha untuk menyelamatkan diri lantaran lesatan material awan panas ini langsung mengubur beberapa rumah di Dusun Kajar Kuning, Desa Sumberwuluh, tepatnya di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang pada Minggu petang. Visual yang saat ini Anda saksikan, saudara, ini adalah kondisi di Dusun Kajar Kuning yang terdampak erupsi Gunung Semeru. Material vulkanik Gunung Semeru tersebut hingga lesatan atau material awan panas ini sampai mengubur puluhan rumah dan tampak ada beberapa rumah yang memang hanya bagian atapnya saja yang terlihat, sementara bangunan rumahnya memang sudah tertutup material awan panas dari erupsi Gunung Semeru ini, saudara. Polisi telah memasang garis polisi juga di wilayah Desa Kajar Kuning, kemudian di Desa Sumberwuluh agar warga tidak melintasi kawasan berbahaya itu. Di sisi lain, jalur penyeberangan Curah Kobokan untuk sementara waktu juga ditutup total lantaran Gunung Semeru diprediksi masih akan kembali erupsi, yang mana jalur tersebut juga melewati Dusun Kajar Kuning. Personil Polres Lumajang bersiaga dan juga melakukan evakuasi terhadap warga hasil koordinasi dengan abu vulkanik dan terurai di jalur atau di wilayah Sungai Lahar, gunung tertinggi di Pulau Jawa itu. Hingga saat ini pihaknya masih terus melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak untuk terus memantau bagaimana kondisi terkini dari Gunung Semeru. Erupsi Gunung Semeru ini, saudara, membuat banyak warga kemudian melakukan pengungsian. Tercatat ada 12 titik pengungsian yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk mengevakuasi warga agar tidak berada di beberapa radius dari dampak erupsi Gunung Semeru. Ratusan warga dari beberapa desa juga terdampak erupsi Gunung Semeru dan mengungsi di Balai Desa Candipuro, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Salah satu warga desa mengatakan bahwa saat itu ia begitu panik kala erupsi di Gunung Semeru ini melanda sekira pukul 2:40 dini hari. Warga bernama Fatini ini pun langsung bergegas menuju tempat aman bersama dengan warga lainnya. Fatini mengaku trauma dengan peristiwa erupsi yang kembali terjadi setelah sebelumnya terjadi pada Desember 2021 lalu di tanggal yang sama, yakni pada 4 Desember. Erupsi yang 1 tahun terjadi ini, saudara, terjadi pula pada 4 Desember 2021 dan saat ini terjadi di 4 Desember 2022. Sementara itu, Bupati Lumajang Thoroikul Haq kemudian memberlakukan status tanggap darurat selama 14 hari.
Pihaknya juga berfokus pada penanganan bencana, termasuk pendirian dapur umum dan juga mendirikan beberapa lokasi pengungsian di sejumlah titik. Torik mengatakan pihaknya masih terus melakukan pemantauan di sejumlah titik yang terdampak erupsi Gunung Semeru ini. Kalau itu sebelah mana? PT sana. Hah? Gitu ya. Selamat siang pemirsa Surya dan Tribunat. Saat ini saya berada di Desa Sumberwuluh yang merupakan wilayah yang paling terdampak akibat guguran erupsi Semeru yang menerjang pada Minggu dini hari. Dan saya sekarang berada di titik langsung terdampak bencana yang bisa Anda saksikan. Guguran awan panas masih begitu pekat ya, dan terasa hawa panasnya masih begitu terasa. Dan beginilah pemirsa, Mas Cucu, Erwin Mas Iling, iya entah nah Jember. Ya Allah. So, Mas, besok sih Mas? Kantinnya Mas Tony ya Mas. Oh, siap. Oke. Kan? Iya Pak. Tommy Sandal. Hah? Tommy anu. Tony Hermawan, Tony Mas Tony. Tony, iya. Oh, jadi sama ya tekan ini Mas. Ya pemirsa, inilah kondisi guguran awan panas Semeru yang masih terasa begitu ngebul ya. Panas sekali di area ini pemirsa. Dan juga aroma dari material Semeru sendiri masih begitu kuat. Sekarang Bupati Lumajang Toriku Wahab sedang mengecek kondisi wilayah terdampak awan panas Semeru. Mas tolong tutup nama Jo. Matur suwun Mas Imam. Oke.
Kondisi Gunung Semeru, saudara, seusai mengalami erupsi sampai pagi ini diketahui masih meluncurkan guguran awan panas sejauh 1 meter dari puncak. Hal ini terpantau sejak pukul 12 malam hingga pukul 6 pagi tadi, sekira pukul berlangsung, begitu maksud kami pada Senin hari ini, yakni 5 Desember. Teramati dari keterangan anggota pos pengamatan Gunung Api Semeru, diketahui bahwa ada 4 kali letusan dengan tinggi asap 500 hingga 700 meter, yang mana warna asap putih kelabu dan condong ke arah barat daya. Dalam kurun 6 jam teramati 1 kali guguran lava dengan jarak luncur 300 meter ke arah Besuk Kobokan, sementara tampak api teramati diam. Secara visual Gunung Semeru tampak jelas, yang mana asap kawah bertekanan lemah teramati berwarna putih dengan intensitas yang cukup tipis hingga sedang dan tinggi 500 meter di atas puncak kawah. Selain itu, letusan kegempaan terjadi sebanyak 29 dengan durasi 65 hingga 120 detik. Sementara guguran awan panas sebanyak 6 kali dengan durasi 50 sampai 140 detik, amplitudo 1 sampai 8 mm. Sebelumnya Gunung Semeru ini mengalami erupsi, dan erupsi kali ini terjadi pukul 2:46 waktu Indonesia Barat pada Minggu, dengan ketinggian kolom abu 1.500 meter di atas puncak gunung, yakni sekitar 5.176 meter di atas permukaan laut. PVMBG, Badan Geologi SDM, kemudian menaikkan status Gunung Semeru dari siaga menjadi awas, atau level 3 siaga naik menjadi level 4 awas. Naiknya status Gunung Semeru ini terhitung pada 4 Desember pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ada setidaknya 2.219 warga yang mengungsi sejak Minggu pagi yang tersebar di 12 titik. Warga yang mengungsi bertempat tinggal di lereng Semeru, yakni di sekitar wilayah Pronojiwo dan juga Supit Urang. Dilaporkan ada 2 dusun pula di wilayah Pronojiwo yang tertimbun material vulkanik. Material vulkanik ini masuk ke 2 dusun, yakni di Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur, hingga tertimbun material vulkanik. Material vulkanik ini masuk ke permukiman karena terbawa awan panas guguran Gunung Semeru. Dari laporan BNPB, material vulkanik awan panas guguran Semeru ini menyebabkan Dusun Kajar Kuning, Desa Sumberbuluh, dan Dusun Curah Kobokan, Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo terdampak. Bahkan, saudara, akses jalan menuju Dusun Curah Kobokan juga tertutup material panas Gunung Semeru. Selain Kecamatan Pronojiwo, beberapa kecamatan lain juga dikabarkan terdampak dalam kategori ringan. Ada 4 kecamatan yang terdampak, yakni Kecamatan Pronojiwo, kemudian Kecamatan Rowo Kangkung, Kecamatan Candipuro, dan Kecamatan Pasirian. Sementara yang terdampak ada tersebar di 7 desa. Hal ini disampaikan oleh Kepala BNPB Lejen Suharyanto. Petugas gabungan TNI Polri dan BPBD juga langsung melakukan evakuasi warga beserta sejumlah barang lain yang masih bisa diselamatkan. Sementara itu, terkait adanya pengungsi, Suharyanto memastikan kebutuhan dasar bagi para pengungsi tercukupi. Selamat pagi Tribun Desa juga Bisa Surya. Kali ini saya berada di kawasan Curah Kobokan, Kecamatan Morongjiwo, Kabupaten Lumajang.
Mata situasi terkini pasca erupsi Gunung Semeru yang kemarin kembali erupsi setelah 1 tahun erupsi pada minggu kemarin pada Desember 2022 dan kawasan Curah Koboan di kawasan lereng Gunung Semeru, Kecamatan Projo, Kabupaten Lumajang. Nampak warga masih melihat aktivitas. Baik, selamat pagi Tribunnews, saya juga Om Surya. Kali ini saya berada di Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, memantau aktivitas Gunung Semeru pasca erupsi kemarin Minggu 4 Desember 2022. Terpantau sampai saat ini Gunung Semeru masih mengeluarkan lava pijar. Terpantau dari Desa Supit Urang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada hari ini Senin 5 Desember 2022. Beberapa warga di kawasan Desa Supit Urang juga masih mengungsi. Beberapa juga kembali ke rumah mereka karena memang harta benda mereka juga masih berada di rumah. Dan sementara juga menurut pantauan Surya Malang tadi juga warga juga masih mengungsi dan mereka juga masih mengajak sanak saudaranya, dan juga tadi beberapa ada balita yang masih diajak mengungsi di salah satu sekolah dasar di Desa Supit Urang, Kabupaten Lumajang. Nampak aktivitas Gunung Semeru masih mengeluarkan lava pijar. Tepat pagi ini di pukul 4.50 pagi, aktivitas Gunung Semeru masih mengeluarkan lava pijar. Dan inilah kondisi terkini di kawasan Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Pasca erupsi kembali. Pasca 1 tahun terjadinya erupsi yang 1 tahun yang lalu juga banyak merenggut korban jiwa di kawasan Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Dan inilah kondisi terkini di Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang terkait erupsi kembalinya Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Surya Arema Purwanto melaporkan. Bupati Lumajang, Jawa Timur, Tori Kulhak mengatakan salah satu wilayah yang terdampak erupsi Gunung Semeru adalah Dusun Kajar Kuning yang ada di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro. Berdasarkan pantauan, kondisi Dusun Kajar Kuning saat ini sudah tertutup material debu awan panas guguran hingga ketinggian 3 meter. Beberapa rumah warga terkubur, bahkan 2 jembatan di Dusun Kajar Kuning yang beberapa waktu lalu diresmikan juga tertimbun material. Tori ingin memastikan seluruh warga yang masih berada di rumahnya segera untuk melakukan evakuasi diri. Proses evakuasi bencana kali ini lebih cepat lantaran warga sudah mempersiapkan sejak awal. Selain wilayah di Dusun Kajar Kuning yang mengalami dampak awan panas guguran hingga ketinggian 3 meter, saudara, tercatat bahwa ada setidaknya 2 wilayah atau 2 dusun lain di Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur yang tertimbun material vulkanik Gunung Semeru. Material vulkanik ini masuk ke permukiman karena terbawa awan panas guguran Gunung Semeru.
Seusai mengalami erupsi pada Minggu 4 Desember kemarin, dari laporan BNPB, material vulkanik awan panas guguran Gunung Semeru ini menyebabkan Dusun Kajar Kuning, Desa Sumberwuluh, dan Dusun Curah Kobokan, Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo terdampak. Bahkan akses jalan menuju Dusun Curah Kobokan juga tertutup, saudara, akibat material panas Gunung Semeru. Selain Kecamatan Pronojiwo, beberapa kecamatan lain juga dikabarkan terdampak dalam kategori ringan. Di antaranya ada 4 kecamatan yang terdampak, yakni Kecamatan Pronojiwo, Kecamatan Rowokangkung, Kecamatan Candipuro, dan juga Kecamatan Pasirian. Di antaranya adalah ada pula 7 desa yang kemudian terdampak di beberapa kecamatan tersebut. Sejauh ini petugas gabungan TNI Polri dan BPBD sedang melakukan evakuasi warga beserta sejumlah barang lain yang masih bisa diselamatkan. Terkait adanya pengungsi, sampai saat ini pihak-pihak terkait juga masih terus memastikan kebutuhan dasar para pengungsi tersebut. Selamat siang, Tribuners. Saya saat ini sedang berada di titik terdampak awan guguran panas Semeru, yakni tepatnya di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Dan sekarang saya berada di titik yang merupakan jalur dari guguran awan panas tersebut. Dan bisa pemirsa saksikan kepulan asap masih begitu mengepul, dan saat ini begitu merasakan masih ada rasa panas gitu ya, karena memang dengan guguran awan panas tersebut begitu dahsyat. Dan inilah di wilayah yang paling terdampak akibat awan panas Semeru kali ini. Ketika saya laporkan di sini, bau-bau dari pohon-pohonan yang terbakar masih begitu kuat, dan cukup sesak juga ketika kita bernafas di sini. Ini di daerah Kamar Kajang yang Kajar Kuning. Dusun Kajar Kuning. Apa kempalan daripada Kali Lanang itu yang masuk ke sini, jadi ada beberapa rumah. Ya, pemirsa, hawa panas masih terasa. Dan saya sampai berkeringat ya, karena cukup panas dong di sini. Iya, itu yang asli kamera kecil. Iya. Saudara, beberapa wilayah di beberapa lokasi di sekitaran Gunung Semeru diketahui Gunung Semeru yang terjadi pada Minggu 4 Desember 2022 kemarin. Sejumlah pemukiman warga ini terdampak timbunan. Seperti yang disampaikan oleh Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, saudara, mengatakan ada beberapa wilayah dengan status paling parah, yakni ada di Desa Sumberwuluh
dan di Desa Supiturang. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkini saudara terkait kondisi terkini pasca erupsi Gunung Semeru ini, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami dengan Purwanto yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat pagi Purwanto, silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat pagi Nila dan juga rekan Tribun. Dapat kami laporkan pada hari ini di hari kedua pasca erupsi di Gunung Semeru yang terjadi kemarin, yaitu pada tanggal 4 Desember 2022, tepat 1 tahun yang lalu juga sempat erupsi, dan kali ini juga terjadi erupsi kembali pada tanggal 4 Desember 2022. Nampak saya berada di Desa Supiturang dan salah desa yang juga terdampak letusan atau guguran awan panas dari Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Dapat kami laporkan bahwa sampai saat ini situasi masih dilaporkan bahwa oleh pemerintah bahwa status di Gunung Semeru sendiri masih status awas dalam radius 15 km. Warga disuruh untuk menghindar, dan beberapa warga di sekitaran Gunung Semeru, terutama di daerah Supiturang dan juga Desa Curakoboan juga masih terus bersiaga, dan beberapa warga juga masih ada yang mengungsi. Dan sampai saat ini para petugas dan juga relawan juga saling membantu, dan juga beberapa mereka juga membuat dapur umum di kawasan Desa Supiturang. Dan informasi terbaru bahwa jembatan yang menghubungkan antara Kabupaten Lumajang juga Kabupaten Malang, yaitu di jembatan Kesuk Koboan atau yang terkenal dengan Geladak Perak, masih belum bisa dilalui dan masih ditutup, hanya bisa dilalui oleh pengguna jalan. Hingga sampai saat ini masih belum diketahui kapan dibukanya, karena memang ada beberapa titik di kawasan jembatan yang longsor di kawasan jembatan Geladak Perak Kabupaten Lumajang. Seperti itu, Nila. Ya, baik Purwanto, ini untuk aktivitas terkini dari Gunung Semeru sendiri setelah mengalami erupsi yang cukup besar begitu ya pada Minggu 4 Desember kemarin dini hari. Untuk pagi ini sendiri, untuk kondisi dari Gunung Api Semeru seperti apa informasinya? Baik, Nila, untuk aktivitas Gunung Semeru sendiri tadi pagi juga sempat saya abadikan bahwa masih mengeluarkan lava pijar pada malam hari dan juga hingga tadi pagi, dan beberapa letusan juga masih aktif oleh Gunung Semeru hampir sekitar 10 menit. Setiap sekali 10 menit Gunung Semeru mengeluarkan aktivitas vulkanisnya. Jadi beberapa warga juga, mereka juga sempat mengabadikan juga bahwa Gunung Semeru masih aktif hingga saat ini, dan pemerintah juga sudah menerapkan bahwa status Gunung Semeru jadi siaga menjadi awas. Seperti itu, Nila. Untuk radius aman kemudian atau radius yang belum boleh oleh pihak-pihak terkait untuk dilintasi ya begitu ya, dan radius aman sejak adanya erupsi Gunung Api Semeru ini, informasinya seperti apa, Purwanto? Baik, untuk pemerintah sendiri melarang warga, mereka mengamankan radius sekitar 15 km dari titik kawah Semeru. Seperti itu, Nila. Jadi beberapa warga yang tadi juga sempat mendekat juga sempat dilarang oleh para petugas dari BNPB yang mereka sering menyisir lokasi agar warga terus menghindar dari area lokasi, terutama di aliran guguran awan panas Semeru, di jalur aliran awan panas Semeru di kawasan Kabupaten Lumajang, terutama di kawasan Curakoboan Kabupaten Lumajang. Seperti itu, Nila. Baik, terkait informasi pengungsian, Purwanto, sampai saat ini oleh komunitas setempat sudah ada berapa titik pengungsian? Baik, untuk di kawasan Desa pengungsi? Baik, untuk di kawasan Desa Supiturang sendiri, mereka kebanyakan mengungsi di tempat keluarga-keluarga mereka. Namun beberapa titik lokasi sudah disediakan, salah satunya di salah satu sekolah dasar, tepatnya di SDN 5 Supiturang, Kabupaten Lumajang. Namun tidak banyak warga yang mengungsi di sana tadi malam, karena beberapa warga lebih memilih pulang ke rumah mereka karena banyak harta benda mereka yang masih ada di dalam rumah. Seperti itu, Nila. Dampak terkini dari erupsi gunung oleh pihak-pihak terkait? Bisa diulangi, Nila. Terkait
erupsi Gunung Semeru ini, yang kabarnya juga bahkan ada beberapa desa yang terdampak paling parah, begitu informasinya seperti apa? Sampai saat ini masih terus diupayakan bantuan-bantuan di daerah-daerah terutama yang terdampak, dan informasi juga bahwa nantinya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga akan meninjau di lokasi bencana di Kabupaten Lumajang nanti siang, seperti itu Nila. Baik, untuk bantuan-bantuan bagi para pengungsi sendiri, kondisionalnya sudah sejauh mana? Sudahkah ada bantuan yang diturunkan oleh pihak-pihak terkait untuk membantu para korban gempa ini? Baik, untuk bantuan-bantuan sudah banyak yang berdatangan dari kemarin, terutama di Desa Suketuran juga bantuan logistik, terutama mereka juga mendapatkan bantuan di posko, yaitu di posko kesehatan di tempat di pengungsian, yaitu di SDN 5 Suketurang di Lumajang, Jawa Timur. Seperti itu Nila. Ya, selain nantinya ada Bu Khofifah begitu ya, Gubernur Jawa Timur yang akan berkunjung langsung ke Lumajang, apakah ada agenda lain, mungkin sejumlah menteri yang juga akan hadir ke lokasi? Purwanto. Baik, untuk informasi sementara di Lumajang hanya Gubernur Khofifah saja, dan untuk informasi berlanjut apakah ada menteri ataupun pejabat lain yang akan berkunjung masih belum diketahui informasinya. Seperti itu Nila. Baik, terima kasih banyak Purwanto atas informasi Anda terkait kondisi terkini pasca erupsi Gunung Semeru. Selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati. Baik, saudara, erupsi Gunung Semeru ini terjadi pada Minggu 4 Desember kemarin sekira pukul 2:46 waktu Indonesia Barat yang juga berdampak cukup besar di beberapa lokasi. Fenomena ini berlangsung hingga pagi dengan jarak luncur hingga 7 km. Sumber awan panas berasal dari tumpukan di ujung lidah lava sekitar 800 meter dari Kawah Jonggring Seloko. PVMBG mengimbau untuk masyarakat agar tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru. PVMBG Kepala Pos Pantau Gunung Semeru Liswanti juga mengatakan guguran material awan panas Gunung Semeru mengudara dengan tinggi mencapai 1.500 meter, yang mana pasca erupsi dini hari pada Minggu kemarin status Gunung Semeru berubah menjadi awas. Pihaknya menambahkan aktivitas erupsi dan awan panas guguran di Gunung Semeru sampai saat ini masih tinggi. PVMB juga memperingatkan adanya potensi terjadinya aliran lahar yang masif lantaran curah hujan di wilayah Kabupaten Lumajang tercatat sedang tinggi. Otoritas juga meminta masyarakat untuk tidak beraktivitas pada radius 13 km pada sisi Besuk Kobokan. Di luar jarak tersebut, saudara, masyarakat diminta untuk tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Sampai pagi ini, saudara, diinformasikan bahwa Gunung Semeru masih terlihat cukup aktif mengeluarkan aktivitas vulkaniknya, yang mana ada beberapa guguran yang sejak pagi tadi masih terus dimuntahkan, meskipun intensitasnya tidak terlalu sering dan juga tidak separah letusan yang terjadi pada Minggu dini hari 4 Desember kemarin. Untuk personel yang naik, hati-hati tetap di batas Gunung Sawur ya. Karena lava panasnya turun ke jalurnya Kajar Kuning sama Besuk Purakabuan. Ini posko gabungan OI, OCC Bonek dengan Iranala di sini posisi safety. Untuk pantauan CCTV, untuk APG sudah mengarah ke Basolalang teman-teman. Untuk arah angin mengarah ke utara. Untuk yang di bawah tetap menjaga kewaspadaan. Siap, ini wedus gembel sudah sampai di sini, di atas saya ini. Ini kan wedus gembel ya.
Ini dan situasinya sekarang di atas Curah Koboan. Posisi aman, kamar kacang aman, aman terkendali. Lava tetap di sungai. Itu Jeruk Liprak, lavanya arahnya ke Besuk Liprak. Kamar kacang posisi aman, Berulu posisi aman, Punagung posisi aman. Baik, selamat pagi Tribuners dan juga pemirsa Surya. Kali ini saya berada di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, melihat para pengungsi yang mengungsi di salah satu SD di Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, yang terdampak erupsi Semeru kemarin. Juga ada balita yang diajak mengungsi di salah satu SD di Supiturang. Mengungsi sejak kapan, Pak? Kemarin jam pagi ya, seperti ini Pak, ke jam 4. Sejak kemarin ya? Sini ya, iya, kemarin. Pak, Bapak rumahnya di daerah mana, Pak? RT 11 ya. Di Sumbersari. Sumbersari, RT 11. Pak, di sini membawa berapa keluarga, Pak? Saya di sini 2 keluarga, ada di sana di utara. Oh ya. Sudah 1 tahun yang lalu itu kan sudah dibuatkan tentara di sini. Oh gitu. Jadi ada di sana. Oh yang tahun kemarin, Pak ya? Kemarin. Tapi mengungsi di sini sejak kemarin, Pak ya? Iya, sejak kemarin kalau saya. Pak sudah ya. Sudah mendapatkan fasilitas apa saja, Pak? Kesehatan? Ya kesehatan ada, tadi malam ada Pak. Kesehatan. Dengan Pak siapa, Pak? Ya Pak? Dengan Pak siapa? Saya Pak Bukhori. Pak Bukhori ya? Terima kasih Pak Bukhori. Iya, sama-sama. Nah, itu wawancara salah satu warga di posko pengungsian di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Demikian dapat kami sampaikan dari lokasi pengungsian. Surya Arema Purwanto melaporkan. Baik, selamat pagi Tribuners dan juga pemirsa Surya. Kali ini saya berada di kawasan Curah Koboan, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, melihat salah satu jalur alternatif bagi kendaraan terutama roda 4 yang biasanya dilewati oleh mereka pasca kembalinya erupsi Gunung Semeru di kawasan Curah Koboan, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Karena memang biasanya dulu sebelum erupsi setahun yang lalu mereka melewati jembatan Geladak Perak, karena jembatan Geladak Perak yang
Karena memang di Curah Koboan ini menjadi jalur alternatif bagi kendaraan, terutama kendaraan roda 4, dan kali ini tidak bisa dilewati lagi karena memang terkena jalur aliran lahar, dan juga aktivitas pertambangan pun juga berhenti. Karena kondisi terkini di kawasan Curah Koboan, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Nama juga warga melihat dari kawasan Curah Koboan aktivitas Gunung Semeru, dan nampak juga masih mengeluarkan panas di kawasan dan aktivitas terkini di kawasan Curah Koboan, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang pasca kembalinya erupsi Gunung Semeru setelah setahun erupsi. Nampak jembatan atau jalur alternatif di kawasan Curah Koboan juga tidak bisa dilewati lagi. Selamat pagi Tribun Desa juga Mitra Surya. Hari ini saya berada di kawasan Curah Koboan, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Mata situasi terkini pasca erupsi Gunung Semeru yang kemarin kembali erupsi setelah 1 tahun erupsi pada minggu kemarin pada Desember 2022, dan kawasan Curah Koboan di kawasan lereng Gunung Semeru, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Nampak warga masih melihat aktivitas. Baik, selamat pagi Tribun Desa juga Mitra Surya. Kali ini saya berada di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, memantau aktivitas Gunung Semeru pasca erupsi kemarin Minggu 4 Desember 2022. Terpantau sampai saat ini Gunung Semeru masih mengeluarkan lava pijar. Terpantau dari Desa Supiturang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada hari ini Senin 5 Desember 2022. Beberapa warga di kawasan Desa Supiturang juga masih mengungsi. Beberapa juga kembali ke rumah mereka karena memang harta benda mereka juga masih berada di rumah, dan
Sementara juga menurut pantauan Surya Desember 2022. Menurut Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, kondisi dusun Kajar Kuning tertutup material awan panas guguran hingga ketebalan 3 meter. Beberapa rumah warga dan jembatan di dusun tersebut juga tertimbun material Semeru. Saat ini, saudara, warga sudah dievakuasi dan menempati posko pengungsian yang telah disediakan pemerintah dan juga relawan. Beberapa titik pengungsian diantaranya yang sudah disiapkan adalah Balai Desa Supituran, Balai Desa Oro-Oro Omboh, Balai Desa Penanggal, Balai Desa Tumpeng, dan SMP Pronojiwo. Sampai saat ini pemetaan sudah dilakukan sejak erupsi pertama kali terjadi. Proses evakuasi juga langsung dilakukan dan berjalan cepat untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa. Diketahui bahwa PVMBG telah menaikkan status Gunung Semeru dari sebelumnya level 3 atau siaga menjadi level 4 atau awas terhitung pukul 12 waktu Indonesia Barat pada siang hari kemarin. Bupati Thorik juga menetapkan status tanggap darurat bencana berlaku 14 hari ke depan. Dusun Kajar Kuning di Desa Sumberwuluh ini menjadi salah satu titik lokasi paling parah yang terdampak erupsi Gunung Semeru, saudara. Permukiman warga ini tertimbun oleh material vulkanik. Ada 2 desa yang statusnya paling parah, yakni di Desa Sumberwuluh dan juga di Supiturang. Sementara pantauan dari lokasi, dari seorang sumber mengatakan bahwa Dusun Kajar Kuning saat ini telah tertimbun material vulkanik berupa lahar dan juga lumpur. Terkini Dusun Kajar Kuning yang bisa Anda saksikan ini adalah bagaimana tampilan atau kondisi terkini di Dusun Kajar Kuning, saudara, yang terdampak material vulkanik Gunung Semeru dan menjadi titik paling parah akibat erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada Minggu kemarin. Kondisi rumah warga yang ada di kawasan Dusun Kajar Kuning ini memang tampak tertimbun lumpur lahar. 6 warga desa di antaranya adalah Desa Sumbersari, Desa Supiturang, Desa Oro-Oro, kemudian Desa Sumberwuluh, Desa Bulamanggis, dan Desa Kajar Kuning mulai memadati kawasan pengungsian lantaran kondisi desa mereka yang sudah tertimbun material vulkanik Gunung Semeru. Terkini, 6 desa tersebut telah dilakukan pengosongan oleh petugas, yang mana beberapa juga melakukan penyelamatan diri secara mandiri. Menurut Ketua Relawan Kaki Gunung Semeru, titik pengungsian sementara ini telah aman karena berada di radius 23 km dari kaki Gunung Semeru. Selain bahaya awan panas di radius 7 km dari kaki Gunung Semeru, saat ini juga mulai tercium aroma belerang. Oh, itu sebelah mana? PT? Sana? Hah? Itu ya? Selamat siang pemirsa Surya dan Tribunat. Saat ini saya berada di Desa Sumberwuluh yang merupakan wilayah yang paling terdampak akibat guguran erupsi Semeru yang menerjang pada Minggu dini hari. Dan saya sekarang berada di titik langsung terdampak bencana. Dan bisa Anda saksikan guguran awan panas masih begitu pekat ya, dan terasa hawa panasnya masih begitu terasa.
Inilah pemirsa. Cucu. Erwin Mas Iling. Iya banget Jember. Ya Allah. So mas, besok sih mas? Kantinnya Mas Tony Mas. Oh. Siap. Oke. Kan. Cepat. Tommy Sandar. Hah? Tommy anu. Tony Hermawan. Tony, ya. Oh, jadi sana ini. Ya pemirsa, inilah kondisi guguran awan panas Semeru yang masih terasa begitu ngebul ya. Panas sekali di area ini pemirsa. Dan juga aroma dari material Semeru sendiri masih begitu kuat. Sekarang Bupati Lumajang Torko Hap sedang mengecek wilayah terdampak awan panas. Tutup nomor aja. Matur suwun Mas Iman. Oke. Mas, apa tuh? Ya, seperti inilah pemirsa, abu dari awan sendiri masih begitu terasa ya, begitu panas. Padahal cuaca di sini lagi mendung, tapi karena awan panas yang masih mengepul, ciris panas sekali. Saudara, salah satu dusun yakni Dusun Kajar Kuning juga terdampak erupsi Gunung Semeru dan bisa dikatakan bahwa ini adalah lokasi yang terdampak cukup parah lantaran kondisi material vulkanik dari Gunung Semeru ini bisa mencapai 3 meter. Erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada minggu kemarin, saudara, berdampak salah satunya yang terparah adalah di Dusun Kajar Kuning, Desa Sumberwuluh,
Kecamatan Candipuro, yang mana yang terdampak awan panas guguran Gunung Semeru. Kondisi ini membuat pemerintah Kabupaten Lumajang meninjau langsung lokasi tersebut. Berdasarkan pengamatan di lapangan, kondisi Dusun Kajar Kuning saat ini tertutup material debu awan guguran hingga 3 meter. Ada beberapa rumah warga di dusun tersebut yang juga ikut terkubur debu. Di sisi lain, proses evakuasi bencana kali ini langsung dilakukan oleh pemerintah setempat, yang mana warga memang sudah mempersiapkan diri sejak awal terjadi APG pada Minggu dini hari. Sebagian besar masyarakat juga sudah menempati beberapa posko pengungsian yang disediakan pemerintah maupun relawan. Saat ini yang Anda saksikan, saudara, ini adalah bagaimana kondisi terkini di Dusun Kajar Kuning, Lumajang yang tertimbun material awan panas guguran Gunung Semeru yang mengalami erupsi pada Minggu kemarin. Luncuran awan panas guguran Gunung Semeru ini diketahui membuat Dusun Kajar Kuning, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, tertimbun material. Warga diketahui memang sudah dievakuasi dan kini menempati pos pengungsian yang disediakan oleh pihak terkait. Menurutnya proses evakuasi berlangsung lebih cepat karena warga sudah mempersiapkan diri sejak awal. Salah satu warga di Dusun Kajar Kuning yang terdampak erupsi ini mengatakan bahwa dirinya sempat nekat berupaya menyelamatkan hewan ternaknya. Seorang warga bernama Nining mengatakan bahwa saat itu ia melihat bahwa ada ternaknya yang masih hidup namun tak bisa diambil lantaran berada di bawah cekungan tanah air akibat awan panas. Naning juga mengatakan harus merelakan kambing miliknya yang berjumlah 5 ekor pasca adanya material vulkanik dari Gunung Semeru. Terkait kondisi di Desa Sumberwuluh sendiri, Kepala Kepolisian Resor atau Kapolres Lumajang AKBP Dewa Putu Eka meminta warga agar tidak bertindak nekat untuk menyelamatkan hewan ternak. Polisi saat ini juga memasang garis polisi di wilayah Desa Sumberwuluh agar warga tidak melewati kawasan berbahaya tersebut. Kawasan ini, saudara, diketahui menjadi salah satu desa yang terdampak erupsi Gunung Semeru cukup parah pada Minggu 4 Desember 2022. Kondisi terkini Desa Kajar Kuning seperti yang Anda saksikan saat ini, saudara, bahwa ketinggian abu vulkanik pasca erupsi Gunung Semeru ini bahkan mencapai 3 meter. Sebagian abu vulkanik ini menutupi badan dari rumah-rumah warga dan yang tampak dari yang Anda saksikan adalah hanya bagian atapnya saja, yang mana ini membuat ketinggian dari material vulkanik bisa dikatakan cukup tebal, yakni berkisar 3 meter. Sehingga bisa diinformasikan bahwa memang Dusun Kajar Kuning ini bisa terbilang lenyap akibat tertimbun material vulkanik. Selamat siang, viewers. Saya saat ini sedang berada di titik terdampak awan guguran panas Semeru, yakni tepatnya di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Dan sekarang saya berada di titik yang merupakan jalur dari guguran awan panas tersebut, dan bisa pemirsa saksikan kepulan asap masih begitu mengepul, dan saat ini begitu kalau ditidurkan gini saja merasakan masih ada terasa panas gitu ya, karena memang guguran awan panas tersebut begitu dahsyat. Dan inilah Saudara, jembatan Geladak Perak juga ikut terdampak erupsi Gunung Semeru dan kemudian jembatan ini ambrol.
Hal yang sama sebelumnya juga pernah terjadi pada tahun lalu, yang mana jembatan Geladak Perak ini juga mengalami kerusakan akibat erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnola Syaifa. Kita masih di Bincang Kecantikan. Tribuners, hari ini kita akan membahas tentunya ini tema yang sangat-sangat ditunggu-tunggu oleh Tribuners di rumah. Dan saya juga hari ini sedikit berbeda karena narasumber saya kali ini saya menghadirkan seorang MUA atau makeup artis profesional ya. Di sini sudah ada Kak Dila Hanum Zafira. Halo Kak Dila, apa kabar? Halo Kak, alhamdulillah baik kabarnya. Oke. Nah, Tribuners, ada Kak Dila di sini akan menemani kita selama kurang lebih 20 menit ke depan. Itu tentang kita akan membahas tentang bagaimana sih penggunaan make up yang tepat itu untuk kulit berjerawat gitu. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke sana, Kak Dila boleh dong bagi pengalamannya gimana sih awal mulanya Kak Dila ini bisa terjun dan memilih profesi sebagai MUA atau makeup artist ini, Kak Dila? Oke, sebelumnya aku izin kenalin diri aku sendiri ya. Aku Dila Hanum Zafira. Aku tinggal di Pringsewu, sekarang usia 24 tahun. Menjalani sebagai makeup artist ini kurang lebih udah, yang makeup artist profesional ya, udah kurang lebih 2 tahun. Jadi aku lulus kuliah itu 2020, terus habis itu baru ikut privat make up secara profesional khususnya di wedding itu dari setelah lulus kuliah. Cuman dari kuliah itu udah sedikit ngulik tentang make up kayak gitu. Oke, jadi memang dalam di kuliah juga itu memang udah suka make up gitu ya. Memang dari Kak Dila sendiri sebelum terjun banget nih ke dunia MUA ini, sebelumnya pernah make upin orang-orang terdekat gitu dulu nggak sih? Kan biasanya pasti berawal dari situ dulu tuh gitu. Iya, kan kebetulan aku kakak beradik tuh cewek-cewek semua Kak. Jadi jadi kita coba-cobanya tuh sama kakak aku, sama adik aku, sama aku sendiri sih khususnya gitu ya. Mulainya dari make upin keluarga, make upin teman kayak gitu. Oke, sehingga berawal dari situ terjunlah ke dunia MUA ini si Kak Dila. Berarti sudah berapa tahun nih Kak Dila? Udah jalan 2 tahun ini sih. Sudah jalan 2 tahun. Nah, kalau untuk kendalanya jadi MUA itu ada nggak sih Kak? Kendalanya apa ya? Kendalanya sebenarnya sebagai MUA kan kita jual jasa ya Kak. Ini sebenarnya sama kayak orang
jualan yang lainnya gitu Kak, ada promosinya, ada kita latihannya juga untuk ngasah skill kita kayak gitu. Mungkin ya itu tadi dari cara promosi dan untuk latihannya itu sih yang harus di upgrade, terus-terusan dilakuin untuk biar bisa jalan terus make up. Oke, karena juga make up itu beda-beda ya kayak tergantung dengan kulit, wajah seseorang, tekstur dan juga dari skill dari MUA itu sendiri. Nah, untuk Kak Dila sendiri tuh ada ininya nggak sih, ada specifically untuk make up yang apa gitu, atau flawless, bold atau apa gitu, atau semua? Kalau tipe make up aku dasarnya aku ke flawless, cuman kan sebagai makeup artist kita harus profesional juga ya. Ketika klien minta bold, ketika klien minta flawless, minta natural, harus bisa gitu. Jadi aku mengikuti juga apa yang klien aku mau. Oke. Jadi memang mengikuti apa yang permintaan klien itu ya. Kak Dila selama menjadi MUA ini pernah ada tantangan banget nggak sih dalam menjalani karir menjadi MUA ini? Mungkin ini ya yang komunikasi yang kurang antara aku sama klien aku. Jadi ada untuk di wedding khususnya beberapa klien tuh kadang masih ada yang belum paham banget kalau sebelum make up, sebelum hari H wedding itu untuk stop penggunaan skincare. Iya kayak gitu. Kadang mereka yang kurang paham yang untuk berhenti pemakaian krim wajah itu yang jadi tantangan buat aku. Untuk kan kalau makeup itu kan satu hari wedding itu harus tahan lama, harus on terus dari pagi sampai malam kayak gitu. Gitu. Memang kalau penggunaan skincare pada hari H itu berpengaruh ya Kak sama makeup kita? Tergantung kulit masing-masing juga sih Kak, cuman sebagian besar iya berpengaruh, khususnya untuk beberapa krim wajah yang ada istilahnya krim yang dari dokter gitu Kak. Sebenarnya nggak semua sih, cuman ada beberapa yang aku kurang paham, yang mungkin dia ada kandungan apanya gitu ya Kak, yang dia tuh bikin makeup ini kurang nempel sama kulit gitu. Jadi memang dampaknya dari penggunaan skincare di hari H ini jadi membuat make up yang kita buat itu nggak nempel gitu ya di kulit kita gitu ya Kak ya? Iya, sebenarnya ada tekniknya juga, cuman tadi kadang kalau misalkan kita komunikasinya kurang sama klien, misalkan kayak klien yang nggak ditanyain masih pakai krim nggak, masih pakai skincare nggak, kayak gitu, atau bisa jadi si kliennya sendiri yang mungkin nutup-nutupin kayak gitu. Oke. Nah, kalau pemilihan make up nih Kak yang tepat untuk kulit berjerawat nih, masuk ke dalam tema kita, itu ada nggak sih Kak kayak mulai dari tekniknya, mungkin pemilihan jenis make upnya? Karena kan kulit berjerawat kita tahu sendiri ya, mungkin agak susah, sensitif, dan juga perlu coverage gitu untuk bisa mengcover semuanya. Nah, itu ada nggak sih Kak tekniknya atau pemilihannya gitu? Kalau untuk kulit berjerawat itu pasti butuh, bukan tadi saya bilang bukan nggak butuh skincare ya. Skincare itu tetap dibutuhin saat make up, cuman kayak pemilihan produknya, tekniknya itu yang harus kulik lebih dalam kayak gitu. Nah, untuk kulit berjerawat sendiri sebelum kita aplikasi make up itu kita harus skin prep dulu, namanya skin preparation. Itu ada harus bersih dulu, pertamanya kita dibersihin dulu wajahnya, terus abis itu pakai seminimal mungkin pakai namanya tuh makeup base. Itu bisa moisturizer, bisa makeup primer, itu baru deh kita pakai foundation, bisa cushion, bisa. Nah, kalau kulit berjerawat kan biasanya ada bekasnya ya, yang warna antar kulit yang ada jerawatnya sama kulit yang lain itu kan ada beda warnanya gitu kan. Nah, untuk kulit berjerawat sih sebenarnya disarankan pakai
foundation yang agak agak tebel gitu, maksudnya yang krim, bukan yang kayak cair atau cuman cushion. Itu kan dia ketebalannya, thickness-nya itu kurang kayak gitu. Jadi disarankan pakai foundation yang coveragenya bagus gitu Kak. Oke, jadi benar-benar dari pemilihan foundation sebagai base makeup itu berpengaruh sekali ya untuk jerawat ini bisa tertutup dan tercover oleh makeup itu. Nah, kalau dari tekniknya sendiri itu ada nggak sih Kak teknik khususnya untuk menutupi misalkan jerawat, ada ya klien kita yang mungkin jerawatnya lagi parah-parahnya nih, mungkin jerawat batu gitu kan. Kalau jerawat batu kan maaf agak susah gitu ya tercovernya, kalau sama foundation agak masih jendol-jendol. Nah, itu gimana tuh Kak? Adakah teknik khususnya untuk bisa menutupi? Kalau kulit berjerawat tadi ya, kulit jerawat yang masih aktif sama jerawat yang udah tinggal bekasnya doang kayak gitu. Kalau tinggal bekasnya doang itu kita bisa bantu samarin karena itu kan hanya warna kan. Tapi kalau jerawat yang masih aktif, yang dia masih ada isinya, itu secara tekstur nggak bisa dihilangin karena itu tekstur kan, tapi secara menyamarkan warnanya untuk dibuat seolah-olah warnanya itu rata, itu bisa pakai tadi sebelum pakai makeup, pakai base dulu, makeup primer, terus baru dipakein foundation. Nah, biasanya aplikasiin foundationnya tekniknya itu khusus untuk kulit berjerawat itu pakai tangan aja. Jadi biar kulitnya bisa foundationnya bisa lebih ngeresap di kulit kliennya gitu. Oke, baru pakai setelah diaplikasiin pakai tangan, pakai jari, terus dirapihin lagi biar lebih smooth pakai beauty blender gitu Kak. Oke, itu seputar trik ya Tribuners, dan juga tentunya itu tips dari Kak Dila tuh. Tapi memang kita sendiri kalau make upan itu pasti tidak sebagus MUA gitu kan ya, karena mereka juga kan pasti udah punya tekniknya tersendiri dan juga udah kelas gitu kan ya, udah privat gitu kemana-mana. Nah, Kak Dila pernah nggak sih menemukan kayak kendala dalam ada klien mungkin gitu, pernah menutupi klien yang kulitnya itu berjerawat tadi gitu? Pernah nggak dapet klien? Iya pernah Kak. Itu ada tantangan sendiri nggak sih? Sebenarnya tadi ya, asal klien itu percaya juga sama MUA-nya gitu maksudnya, dan tahu kalau jerawat itu tekstur. Tekstur itu nggak bisa kita hilangin sepenuhnya karena tadi kan ada bentuknya ya, ada bentuknya. Nah, tantangannya itu tadi harus bikin klien kita percaya sama kita, supaya kalau orang percaya kan lebih ini ya Kak, lebih relax gitu. Jadi di make upin juga tenang, dianya nggak banyak ini tuh mau komplain segala macam kayak gitu. Berarti memang edukasi sebelum memilih kita dan memilih make up kita itu wajib banget ya Kak Dila ya, untuk artinya kan di sini tuh kepercayaan itu bukan hanya dari MUA saja yang mempercayakan skill make upnya kepada klien, tapi juga klien harus bisa mempercayakan bahwasanya wajahnya bisa dibuat cantik nih sama MUA pilihannya gitu. Nah, kalau hal-hal yang menarik Kak Dila temukan nih selama menjadi MUA hampir kurang lebih 2 tahun lebih ini, ada nggak sih hal menarik apa? Hal menarik banyak sih kali ya. Kalau di saat proses make upnya itu kadang ada klien yang orangnya kan macam-macam ya Kak, apalagi di Lampung ini sukunya banyak, ada orang Jawa, orang Lampung, orang Sunda, macam-macam, dan tiap dari karakter mereka itu yang punya karakter masing-masing kayak gitu sih Kak. Oke, jadi perbedaan karakter itu juga kali ya. Mungkin pernah miskomunikasi juga nggak nih sama klien? Ada pernah sih ya? Pasti sih kalau itu namanya kan kita menjual jasa dan juga kita bertemu dengan orang banyak, itu nggak mungkin sih Tribuners kalau nggak ada miskom gitu kan ya. Tapi justru itulah ya yang menjadikan kita itu tahu ternyata menghadapi klien seperti ini, berarti saya kedepannya harus seperti ini
gitu. Iya. Nah Kak Dila, mungkin ada tips lain nggak sih untuk kalau misalkan kulit berjerawat ini tapi dia tuh udah berhenti meradangnya gitu Kak Dila, tinggal bekasnya doang gitu. Nah ini lebih mudahkah atau lebih sulitkah dalam memake upkan wajah yang seperti ini teksturnya? Relatif ya dibilang mudah atau sulitnya, cuman mungkin yang bisa aku kasih saran untuk sebenarnya semua kulit ya, kulit berjerawat bisa, kulit normal bisa. Sebelum make up itu alangkah baiknya di malam harinya tuh kita pakai moisturizer gitu. Jadi biar kulitnya lebih lembab. Kulit lembab itu cenderung lebih mudah mengikat foundation yang akan dibalurin di mukanya nanti kayak gitu Kak. Oke, jadi mungkin tipsnya bisa menggunakan moisturizer di malam hari. Jadi pas pagi harinya bangun itu bisa membuat si foundation yang akan kita aplikasikan ke wajah ini itu lebih melekat juga Kak ya, lebih tahan lama juga. Karena kan kalau bekas jerawat itu jauh lebih mudah lah ya mengatasinya daripada jerawat yang masih meradang gitu ya. Kalau bekasnya doang kan itu insya Allah kan bisa tercover dengan foundation pilihan dari MUA ini gitu. Nah kalau untuk selain itu, kalau kulit berminyak nih Kak, gimana sih kalau untuk cara mengatasi kulit berminyaknya? Oke, kalau kulit berminyak itu kan dasarnya sebenarnya kulit yang kurang moisturizer tadi, makanya minyak di dalam wajah itu keluar supaya kulit wajahnya nggak kering. Nah, kulit berminyak sendiri ini banyak macam-macam tekniknya. Ada yang sebelum make up itu dikasih es batu dulu. Oh iya pernah lihat. Iya, ada yang sebelum make up sebelum dipakein foundation malah dipakein bedak tabur dulu Kak. Jadi baru dipakein foundation gitu. Gitu Kak. Nah, tapi berarti kalau pemilihan dalam kulit yang berjerawat ini nggak ada pemilihan make up khusus harus yang ternyata yang berjerawat ini khususkan untuk flawless aja atau bold aja gitu, enggak ya? Enggak sih, iya kalau flawless dan bold itu kan hasil make up ya kan, hasil make up itu tergantung preferensi klien masing-masing sih Kak. Paling mungkin yang membedakan untuk pengaplikasian di kulit berjerawat itu tekniknya tadi Kak. Di awal itu iya harus pakai make up base atau primer itu kan macam-macam juga. Ada yang untuk kulit kering, ada yang kulit berminyak kayak gitu Kak. Tapi penggunaan make up di kulit yang berjerawat ini, penggunaan foundation atau make upnya itu jauh lebih tebal nggak sih Kak dari penggunaan make up biasa di kulit yang normal gitu? Kalau bekas jerawatnya mungkin terlalu hitam warnanya atau terlalu gelap, itu ya butuh yang foundation yang lebih tebal. Tapi kadang ada juga foundation yang dia coveragenya udah bagus gitu, yang jadi nggak terlalu, pengaplikasiannya nggak perlu terlalu banyak karena dia coveragenya udah bagus, udah cukup, jadi nggak apa-apa. Oke, berarti tergantung lagi dengan produk yang dipilih ya, seperti apa gitu. Oke, nah Kak Dila mungkin bisa kasih tips buat Tribuners di rumah dong, gimana dong kalau misalkan Tribuners nih ada masalah kulit yang berjerawat ataupun kulit yang berminyak gitu kan ya, tapi pengen make up nih di rumah gitu kan, pengen make up daily lah sehari-hari, itu cocok dan bagusnya itu untuk make up yang bagaimana sih Kak? Oke, kalau untuk treatment kulit jerawat sendiri itu berarti kan kita harus tak paham dulu ya perawatan kulit wajahnya sebelum ke make up-nya kayak gitu. Jadi mungkin ada kalanya seminggu sekali, seminggu 2 kali harus eksfoliasi dulu supaya kulitnya itu meregenerasi lebih cepat gitu. Jadi noda atau warna kulit yang tidak merata tuh bisa lebih cepat ratanya kayak gitu. Tapi kalau untuk makeup tadi masih tekniknya ya masih sama, tetap harus pakai primer dulu sebelum pakai foundation. Jadi biar kulitnya itu ada istilahnya ada bukan halangan ya, kayak ada shieldnya gitu Pak, ada pengamannya dulu. Belum kalau foundation itu kan
produk apa sih, dia bukan skincare kan gitu, yang tidak seharusnya masuk ke dalam pori-pori kulit kita kayak gitu. Jadi ketika dibersihkan pun si foundation itu bisa hilang kayak gitu, nggak menetap di dalam pori-pori yang nantinya bisa jadi bakal jerawat lagi kayak gitu. Oke gitu. Nah ini mungkin ada pertanyaan dari Tribuners juga ya Kak, selaku pengguna make up nih untuk make up daily, make up remaja gitu deh. Nah kan kita harus pakai facial wash juga ya untuk melindungi kulit kita supaya bersih. Nah terus dari facial wash nih Kak, itu step selanjutnya apa sih, step skincare yang memang benar-benar bagus gitu, kulit normal ataupun kulit berjerawat? Haruskah serum dulu atau moisturizer dulu nih? Oke, kalau di tahapan skincare sendiri itu macam-macam juga ya, ada yang 3 tahapan, 5 tahapan, 10 tahapan kayak gitu. Cuman basicnya standarnya lah kayak gitu ya. Standarnya setelah cuci muka tuh kita pakai toner. Toner itu kan untuk menyeimbangkan pH kulit di wajah, karena sehabis cuci muka pakai face wash itu kan kulit kita cenderung lebih kering kayak gitu. Makanya dibantu sama toner untuk jadi lebih lembab lagi. Tapi toner itu dari serum dia lebih ringan gitu. Jadi tahapannya habis cuci muka toner dulu. Kalau ada serum boleh pakai serum. Kalau nggak ada serum langsung pakai moisturizer juga nggak apa-apa. Malah justru kadang yang banyak kelewat sama anak-anak sekarang ya Kak, karena iklan di mana-mana tuh pakai serum biar kulitnya cerah kayak gitu. Justru moisturizernya yang kelupaan kayak gitu. Malah sebenarnya yang harusnya nggak boleh kelewat itu moisturizer, bukan serum gitu. Nah setelah serum baru kalau misalkan di siang hari, ini yang wajib banget juga ya untuk kulit berjerawat ataupun enggak, khususnya kulit berjerawat itu harus pakai sunscreen. Sunscreen itu kan fungsinya untuk kayak tadi ya, shield lagi, menutupi kulit wajah kita dari sinar UV. Nah jerawat ini bisa makin ibaratnya makin mateng atau bekasnya tuh susah hilang, itu karena dia nggak dipakein sunscreen tadi ketika siang hari. Jadi ketika terpapar sinar UV dia makin gelap warnanya, makin gede jerawatnya kayak gitu. Itu yang nggak boleh kelupain sih. Jadi habis cuci muka toner, serum kalau ada, kalau nggak ada boleh langsung moisturizer, baru kalau siang hari pakai sunscreen. Oke, itu tadi seputar tips ya Tribuner penggunaan skincare urutannya yang baik, yang benar gitu kan ya. Nah, memang kadang-kadang kita juga, aku sendiri pun itu sering lupa gitu kan ya. Oh ternyata bisa perlu, oh ternyata ini perlu gitu. Nah mudah-mudahan dengan adanya Kak Dila dan juga tadi udah memaparkan ya tipsnya bagaimana, triknya bagaimana, pemilihan foundation bagaimana untuk make up kulit berjerawat, dan juga tadi penggunaan rutin skincare dari urutan yang benar gitu kan ya. Dan mudah-mudahan bisa menjadi edukasi untuk Tribuners di rumah yang menonton tayangan ini, itu bisa mendapatkan edukasi tentang seputar dengan penggunaan skincare dan juga make up untuk kulit berjerawat. Oke Kak Dila, kalau ada yang mau pakai jasa Kak Dila MUA, itu bisa kontak kemana tuh Kak Dila? Iya, oke. Kalau aku sendiri, aku punya Instagram khusus makeup. Di situ ada portofolio makeup aku, ada foto, ada video. Itu ada di Instagram namanya @bydilahanun, BYDILLAHANUN. Atau boleh di situ nanti ada link ke WA juga kok. Jadi langsung hubungi lewat situ. Bisa langsung hubungi ya. Kalau misalkan melayani juga nggak Kak Dila untuk di luar Bandar Lampung? Oh iya, bisa. Berarti seputar Bandar Lampung ini masih tercover semua ya? Bisa ya Kak Dila? Bisa. Oke. Nah Tribuners, itulah tadi ya, kita sudah menyaksikan bincang-bincang kita pada siang hari ini dengan Kak Dila ini selaku MUA, karena ini cukup menarik banget kan, kita nggak banyak tahu, banyak teman-teman bahkan aku sendiri kulitnya sensitif, berjerawat, minyak gitu, tapi kita nggak tahu tips pemilihan skincare dan juga make upnya itu seperti apa yang diperlukan. Nah dengan adanya Kak Dila selaku MUA hari ini, mudah-mudahan bisa membantu kita semua untuk mengatasi itu. Terima kasih juga Kak Dila yang sudah hadir sebagai narasumber pada siang hari ini, dan tentunya Tribuners juga yang sudah menyaksikan tayangan Bincang Kecantikan bersama dengan saya Kusnul Asyaifah hari ini. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.
Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Bayi asal Bandar Lampung jadi korban peluru nyasar saat tidur di rumahnya. Bayi berinisial IKR yang masih berusia 1,9 tahun, warga Teluk Betung Timur Bandar Lampung menjadi korban peluru nyasar pada Minggu 4 Desember 2022 dini hari sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Rahmanuddin, ayah bayi IKR, mengatakan anaknya terkena peluru nyasar saat sedang tertidur pulas. Menurutnya saat kejadian anaknya sedang tertidur pulas, namun tiba-tiba ia terkena peluru nyasar di mata kaki sebelah kanan. Rahmanuddin saat ditemui Tribun Lampung di Rumah Sakit Urip Sumoharjo pada Senin 5 Desember 2022 mengatakan, saat itu ia terkejut karena anaknya menangis kencang dan setelah dilihat banyak darah di bagian mata kaki sebelah kanan. Istrinya pada malam kejadian sempat mendengar ada sesuatu yang jatuh dari atas. Kemudian setelah dilihat ternyata benar ada bagian atap rumah yang jebol. Saat kejadian Rahmanuddin mengaku sedang bermain ponsel sehingga tidak mendengar ada peluru masuk melalui atap. Setelah anaknya menjerit dan menangis, ia sadar kalau anaknya menjadi korban peluru nyasar. Rahmanuddin mengatakan saat kejadian suasana di sekitar rumahnya sepi dan tidak ada kegiatan apapun. Kemudian anaknya langsung dibawa ke Rumah Sakit Bumi Waras dan hanya mendapatkan penanganan ronsen. Akibat tidak ada kamar di ruang balita, Rahmanuddin langsung membawanya ke Rumah Sakit Graha Husada namun sama tidak mendapatkan ruangan. Akhirnya anaknya mendapatkan ruangan di Rumah Sakit Urip Sumoharjo dan sudah menjalani operasi pengangkatan proyektil peluru. Ia mengatakan anaknya dioperasi pada Minggu sore sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat dan kini kondisinya sudah membaik. Rahmanuddin sendiri sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Bandar Lampung. Secara terpisah, Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Ino Haryanto mengatakan polisi telah melakukan olah TKP di rumah korban dan ia mengatakan polisi langsung melakukan pengecekan ke TKP dan melihat secara utuh di tempat tersebut. Polisi melakukan koordinasi dengan pihak rumah sakit terkait proyektil yang diangkat untuk diamankan dan selanjutnya dilakukan uji balistik. Kombes Pol Ino juga mengatakan saksi-saksi juga telah diperiksa dan dimintai keterangan. Berita selanjutnya, dinilai ancam demokrasi dan kebebasan sipil, koalisi gelar aksi tolak pengesahan RKUHP. Koalisi Masyarakat Sipil Lampung menggelar aksi tolak pengesahan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Tugu Adipura Bandar Lampung pada Senin 5 Desember 2022. Aksi unjuk rasa itu dilakukan guna merespon kabar terkait segera disahkannya RKUHP melalui sidang paripurna DPR RI pada Selasa 6 Desember 2022. Pasalnya, masa aksi menilai terdapat pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP yang bisa mengancam demokrasi, kebebasan pers, dan kebebasan sipil. Adapun masa aksi unjuk rasa ini terdiri dari koalisi jurnalis, aktivis, mahasiswa, dan masyarakat sipil. Koordinator aksi Dery Nugraha mengatakan setidaknya ada 17 pasal yang perlu dikaji ulang sebelum pemerintah dan DPR RI mengesahkan undang-undang tersebut. Sejumlah pasal yang dimaksud diantaranya pasal 218, pasal 219, dan pasal 220 tentang penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan wakil presiden, pasal 240 dan pasal 241 tentang penghinaan terhadap pemerintah. Selain itu, pasal 263 tentang penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong, pasal 264 yang mengatur tindak pidana kepada setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap.
Kemudian pasal 440 tentang penghinaan ringan dan pasal 437 mengatur tindak pidana pencemaran serta pasal 594 dan pasal 595 tentang tindak pidana penerbitan dan pencetakan. Menurut Dery, pasal-pasal tersebut berpotensi melemahkan kontrol pers dan suara kritis dari masyarakat terhadap pemerintah. Misalnya, pasal penghinaan presiden, kata Dery, aturan itu sangatlah bertentangan dengan hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat dan ekspresinya. Menurutnya, setiap kritik dan yang ditujukan kepada presiden sebagai pemerintah sangat mungkin dipidana dengan dalih menyerang harkat dan martabat presiden atau wakil presiden yang seringkali subjektif. Padahal menurut Dery, dalam pembuatan produk hukum, pembatasan hak tidak boleh membahayakan esensi hak itu sendiri. Semua klausul atau ketentuan pembatasan harus ditafsirkan secara tegas dan ditujukan untuk mendukung hak-hak. Selanjutnya pasal 594 dan 595 juga memuat delik pers merupakan intervensi yang menciderai kebebasan pers. Menurut Dery, hal itu dikarenakan pengutamaan mekanisme pemidanaan dalam pasal tersebut sama sekali tidak menghargai karya jurnalistik. Ia juga mengatakan sama seperti pembentukan beberapa undang-undang sebelumnya, penyusunan RKUHP memang minim ruang partisipasi publik dan kurang transparan. Berita selanjutnya, Rumah Restoratif Justice kedua di Bandar Lampung diresmikan Kejati dan Wali Kota. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Nanang Sigit Yulianto, didampingi oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, meresmikan Rumah Restoratif Justice di Kelurahan Kedamaian pada Senin 5 Desember 2022 siang. Rumah Restoratif Justice ini menjadi wadah penyelesaian perkara di tengah masyarakat dan diharapkan dapat memulihkan keadaan semula. Menurut Nanang, rumah ini diharapkan bisa mendamaikan masyarakat yang bersiteru, tidak sebatas perkara pidana tapi bisa untuk rembuk kampung, rembuk adat. Ia berharap keberadaan rumah RJ tidak hanya ramai saat peresmian saja, tetapi bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan. Kondisi kasus yang bisa diajukan RJ dicontohkan Nanang yang ancamannya kurang dari 5 tahun seperti pencurian ponsel dan penipuan yang tidak melebihi angka 2,5 juta rupiah. Nanang berharap rumah RJ bisa diikuti kelurahan lain agar manfaatnya pun semakin besar. Program Rumah Restoratif Justice yang dicanangkan Jaksa Agung ini diakuinya sudah mendapatkan penghargaan dari International Association of Prosecutors atau IAP. Wali Kota Eva Dwiana mengatakan kekeluargaan sangat penting untuk mencapai musyawarah mufakat menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Sebab menurut Eva, budaya bangsa Indonesia mengutamakan kekeluargaan dan maka dari itu, ia berharap kolaborasi antara tokoh adat dan berbagai pihak bisa memberikan hasil terbaik. Lebih lanjut, Eva menuturkan untuk menyelesaikan permasalahan keluarga, tidak semuanya harus diproses melalui hukum. Rencananya rumah RJ ini akan berlanjut ke 10 kecamatan lainnya. Kajari Bandar Lampung Helmi mengatakan peresmian Rumah Restoratif Justice ini untuk di Bandar Lampung adalah yang kedua kalinya. Tokoh adat Kedamaian Haji Isron Patricar gelar Sultan Sri Balau Putra mengapresiasi atas dipilihnya Rumah Sesat Agung Tiuh Kedamaian menjadi Rumah Restoratif Justice. Pada peresmian, para tamu disambut tokoh adat Kedamaian Haji Isron dan juga Haji Kartini Khalid. Ratusan masyarakat juga terlihat antusias menyambut kehadiran Wali Kota Eva Dwiana beserta dengan rombongan meskipun terik matahari menyengat. Berita selanjutnya, 38 Poltekkes di Indonesia ikuti Kongres Nasional Forkompi ke-11 di Lampung. Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang menggelar Kongres Nasional Forum Komunikasi Mahasiswa Poltekkes seluruh Indonesia yang ke-11 di Aula Hotel Emersia Lampung pada Senin 5 Desember 2022.
Kegiatan ini diikuti oleh Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan dari 38 Poltekkes seluruh Indonesia. Selain itu, kegiatan juga dihadiri oleh perwakilan mahasiswa dan pendamping dari 3 Poltekkes di Indonesia. Direktur Poltekkes Tanjung Karang Warjidin Alianto dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini terselenggara dengan baik berkat bantuan berbagai pihak. Dengan mengusung tema Saikan Pemikiran Keakapan Guai Ngerai Kejayaan atau satukan pemikiran menuju keakraban untuk meraih kejayaan. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Gigi Ariyanti Anaya, membuka acara Kongres Forkompi ke-11 ini secara daring. Sebelumnya, dalam penyampaiannya, ia berharap kegiatan Kongres bisa berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan. Ariyanti juga berpesan agar Kongres menjadi wadah untuk merumuskan berbagai hal yang sejalan dengan pusat dan tidak perlu melakukan kegiatan yang tidak produktif. Ketua Pelaksana Kongres Forkompi yang ke-11, M. Naufal Hufsi, memaparkan, tujuan kegiatan ini adalah untuk menggerakkan Forkompi serta menjadi forum diskusi dan komunikasi mahasiswa Poltekkes seluruh Indonesia. Menurutnya akan ada rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan jumlah peserta sebanyak 120 orang ini. Berita selanjutnya, Firsa Besari hibur ribuan penonton di gelaran Suwarna Fest ITERA 2022. Musisi Firsa Besari membius ribuan penonton Suwarna Fest Institut Teknologi Sumatera 2022 di pelataran Gedung Kuliah Umum dan Laboratorium ITERA pada Minggu 4 Desember 2022 malam. Firsa tampil di hadapan mahasiswa ITERA dan penonton dengan membawakan 10 lagu terbaiknya. Adapun 10 tembang yang dibawakan diantaranya adalah lagu anyarnya yang baru kali pertama dibawakan secara live, yakni Pengecut. Kemudian beberapa tembang hitsnya juga tak ketinggalan, dibawakannya seperti April, Celengan Rindu yang menjadi tembang pamungkasnya. Kepala Divisi Publikasi, Dokumentasi dan Desain Suwarna Fest 2022, Raihan Arsy mengatakan, penampilan Firsa Besari sangatlah pecah dan dipenuhi rasa antusias para penonton. Raihan mengatakan ada sekitar 1.500 penonton hadir untuk melihat penampilan Firsa Besari. Ia menjelaskan Suwarna Fest merupakan festival kebudayaan mahasiswa ITERA yang terbuka untuk masyarakat umum. Adapun tujuannya adalah agar mahasiswa lebih peduli dengan budaya di Indonesia. Raihan mengatakan kegiatan Suwarna Fest dilakukan setiap tahun dan di tahun 2022 juga ada kegiatan ITERA Got Talent yang merupakan wadah untuk menggali potensi mahasiswa di bidang musik, tari, make up, dan sebagainya. Selain itu ada juga kegiatan workshop lukis dan pasar Suwarna yang merupakan wadah bagi mahasiswa untuk berjualan. Lalu ada Suwarna Competition yang terdiri dari beberapa lomba dengan menghadirkan juri-juri terbaik. Berita selanjutnya, beli Oppo Series A77s dan Reno 8 Series dapatkan hadiah langsung Oppo Enco Buds. Pasadena Seluler yang ada di Jalan Brigjen Katamso nomor 25 Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung memiliki promo yang berlaku hingga akhir tahun yakni 31 Desember 2022. Sales Marketing Pasadena Seluler Anton mengatakan, promo ini diantaranya setiap pembelian Oppo seri A77s dan Reno 8 series bisa mendapatkan hadiah langsung Oppo Enco Buds yang senilai Rp400.000. Pasadena Seluler juga memberikan hadiah langsung anti gores dan soft case untuk pembelian semua merek ponsel. Serta hadiah langsung menarik untuk pembelian ponsel apapun minimal Rp3 juta. Selain hadiah langsung, ada juga promo cashback, yakni cashback Rp300.000 untuk pembelian Oppo A96 sehingga harganya yang tadinya adalah Rp4.299.000 menjadi Rp3.999.000. Setiap pembelian handphone Vivo yang harganya mulai dari Rp2 juta akan mendapatkan cashback mulai dari Rp50.000 hingga Rp1 juta. Setiap pembelian Redmi mulai dari Rp1 juta bisa mendapatkan cashback mulai dari Rp50.000 hingga Rp500.000.
Setiap pembelian Samsung Galaxy A Series dapatkan cashback Rp200.000 dan gratis adaptor original 25 watt senilai Rp350.000. Promo lainnya adalah setiap pembelian ponsel apapun secara online melalui Tokopedia dan Shopee, Pasadena Seluler, ada voucher belanja senilai Rp100.000 dan gratis ongkos kirim ke seluruh Indonesia. Pelanggan yang membeli ponsel secara online maupun membeli secara langsung bisa mendapatkan garansi resmi 1 tahun dan garansi toko 1 kali 24 jam. Menurut Anton, pada Senin 5 Desember 2022, garansi tersebut adalah garansi mesin dan garansi tidak berlaku untuk kerusakan karena kelalaian pengguna seperti terkena air ataupun terjatuh. Tak hanya itu, Pasadena Seluler juga memberikan diskon hingga 50% untuk pembelian aksesoris selected item. Di Pasadena Seluler juga menyediakan TV Android mulai dari 32 inch hingga 65 inch dengan harga mulai 2 jutaan. Setiap pembelian TV Android 55 inch ke atas akan mendapatkan gratis bracket. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.